Iya Yang nggak mana, apa-apa Mbak? baca aja kan. Yang mana, Mbak? Ya 1 Korintus 4 itu bang. 1 Korintus 4. Uti 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 yang berapa? Mulai berapa? 13 atau mulai 10 yang mana? Sudah Mau saya yang aja mana? yang jawab deh. Aduh. Diam dulu, Abang. Gimana sih, Mau Abang? mulai yang mana? Nggak apa-apa, kita nggak takut kok. Mau dibaca satu. Kalau nggak tahu perikop jangan juga nggak ngeyel. apa-apa. Bang, Biar yang tahu aja yang jawab. abangku, kita beda dengan mereka bang, karena kita kan punya alat yang udah disampaikan. Biarin dulu bang, biar dia jelas. Dia udah tantrum bang, kita bantu pelan-pelan bang. Udah minum air putih dia bang, biar pencernaannya lancar. Yuk langsung deh. Uti, silakan dibacain Uti. Udah mundur aja. Mulai 4:13 ini apa dari mana? Nanti biar dia nggak ngambek lagi dibilang kita nggak berani baca Bible-nya, nanti malah gimana kan? Dari yang berapa? Dari nomor berapa? 13? 13 ya. Oh 13, oke. 1 Korintus 4:13. Bang Blender aku izin bacain dulu ya Bang Blender ya. Oke, lanjut. Bentar, Kak. Sebenarnya dari 11 ayat itu. Oh dari 11. Oh, karena boleh. Enggak dari cover deh, gue dari covernya aja. Dari 11. Dari cover. Enggak dari 10 sekalian. Dari 10 juga boleh. Dari 10 ya. Dengar dulu, di situ kan ada koma, terus ada Iya. titik 2 yang ke ayat 13 kan ada titik 2. Dari 10 Atau gini boleh aja. ya. Atau Biar gini nggak aja Uti Natali. Lalu, Atau gini aja. Ayat 13 itu ada titik Iya, terakhirnya. ya, bentar Mbak. Bentar. Uti Natali gini aja. Dari judul sampai terima kasih bacain. Oke. Dari Ya judul udah sampai baca, terakhir. bagus lagi malah. Iya. Dari 10 aja sekalian ya, biar kita borong ya. Oke. Udah nggak tahu ngeyel lagi. Turun aja. 10 ini yang pas, 10 ini yang pas. Ah, Ini 10 ini 10 yang cocok pas. ini, cocok ini ya Bang Blender ya. Cocok, 10 dia Cocok, minta, oke. bacakan. Aku Oke. baca ya. 1 Ya. Korintus 4 mulai yang 10 dan seterusnya ya. Aku Kami- minta nomor 13. Tidak. Ya nggak apa-apa, tidak. jangan sepotong-sepotong. Oke, Ini oke, masih oke, satu silakan. perikop Iya, 10 loh. dulu, 10 dulu. Oke. Kami bodoh Itu atas kerendahan, oleh ya kan? Yes, Itu atas saya kerendahan baca. diri. Saya Tunggu dulu, baca loh. Mbak. Saya nggak nafsirkan Diam dulu, apapun, Mbak. saya baca. Oke. Ya, oke. Saya minta Aku 13, kalian bodoh ngambil karena 10. ngeyel. Aku Oke. bodoh karena Saya nyerocos minta terus. 13. Kok Iya, diambil nanti 10? dikasih ya. Kalau nggak tahu Oke. jangan ngeyel, turun aja. Diam dulu ya, izin ya. Saya Bang, baca kok sesama dulu. Kristen kayak gitu sih, Bang? Ini si abang ini Kristen juga ya. Pantes. Saya Kristen, Udah, makanya coba saya mau baca. ganti kamu jawab. Silakan Edi saja nggak begitu, gimana sih? Udah dibacain aja dulu, Uti, dibacain. Coba di mute, yang lain di mute dulu, di mute. 1 Korintus 4 mulai yang ke-10 dan seterusnya. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Ya, Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu. Baik pada saat ini. Itulah kerendahan hati. Makin Jangan tantrum. handphone. Saya hanya baca, Ayo. jangan tantrum Itu ya. didikannya Paulus. Saya nggak nanya, saya cuma Abang baca. tak terima. Saya cuma baca, jangan saya tantrum. terima. Paulus memang rendah, tapi yang dididik Ya udah. itu ciptakan Saya- pesawat, saya nggak nanya. ciptakan internet, baca ciptakan belum HP. selesai Nah, loh. gitu. Penuh hikmat loh Maksudku baca. gini, malu Jangan dulu. loh. Turun dulu Malu kamu abang dulu, ganteng. kita Ah, ini kan komal diskusi. Nah, diusir kan sama si Mbak. Tuh, Mbak ganteng, diusir. Mati lu, mati. Kalau ngomong kebenaran diusir. lu. Kalau ngomong yang benar diusir. biar jelas semua nggak apa-apa dia. Kalau ngomong bohong-bohong diterima. Orang Aduh, begitu dia aja gimana? terima. Udah, kau jangan Sakit kau neraka kejang-kejang. lu, neraka perih lu neraka lu. Perih neraka lu. Berantem mereka. Oh, udah bisa dilanjut Abang ganteng. bacanya. Ya, abang ganteng.
Kau Oh, kalau masih tidak marah. bisa teraniaya, nggak usah kau naik, ya turun aja. Iya, gak usah kau naik. Oh, Rasakan tuh dimarahin lu apa? kakak. Gampang jawabannya tuh. Oke, aku Takut baca dengar ya. kebenaran. Kalau komol-komol Islam itu takut dengar kebenaran. Iya, udah tuh Tuhan, diam kamu dia. Sangat takut. Itu ayat saya Kebenaran suruh yang baca, mana kenapa maksudnya, kau Dek? potong? Kutanya kau, abang ganteng, kenapa kau potong? Aku jawab gampang itu. Pertanyaan gampang semua itu saya jawab. Bukan masalah Saya jawab aja. penjelasannya, bukan Saya yang jawab, saya yang jawab. baca dulu. Mbak yang goblok ini turun aja. Saya jawab. Biar orang tahu. Jangan kasar Tenang dong itu ke seperti perempuan. apa, kenapa Aduh, kamu si di abang sini? ini bang. Mbak yang duduk. goblok. Kok ke perempuan kasar gitu lu? Ini saudara seiman lu loh. Nanti saya jawab. Apa ada yang Goblok-goblokin gitu. Kamu saudara ke Edis seiman saja, nonton lu. Edis saja. Edis tipe lagi live tuh. Nah, saya lawan di sini. dasar lu, sosokan lu. Mbak, jangan mau digoblok-goblokin, Mbak, lawan, Iya, Mbak. kurang ajar nih laki-laki Kurang ajar. mulut Ah, kamu nggak ke Edis hormati TV aja, banget. Edis TV aja Coba kamu. lawan, Mbak. Ke Komal Lawan, Edis Mbak. TV aja. Nanti saya Lawan, Rasul Mbak, loh, yang lawan. ngomong bukan orang biasa loh, Rasul loh, firman itu. Iya. Kenapa kau Iya. potong? Iya, kok kayak gitu lu? gampang jawabnya itu. Sesama Kristen Bang, lu. Bang, masa lu kalah sama Nggak perempuan, apa-apa, Bang? biarin. Tapi setidaknya di situ ada pelajaran. Kamu loh. ke Edis TV aja, Edis TV lagi live tuh. Ada pelajaran di situ. Makanya gimana ya? Begitu lah. Ayo kamu ke Edis aja. Edis TV lagi live itu. Kalau saya sih udah paham tuh. Siapa yang mau tanya sama saya? Silakan saya jawab. Abang Nggak Ganteng. mau. Dedekku. Nggak ada yang mau Karena nanya, orang lagi satu. baca belum selesai juga ini. Bacain Enggak, dulu. kau harus beresin. Nanya, Itu nanya bukumu, dijawab. Dek. Bukan Balik gini, bertanya. Udah, marah-marah. dibaca Kamu- dulu, dibaca dulu. Shh, shh, shh. Itu kan Udah, itu kan baca ayat. dulu, Orang Mbak yang Natali. tidak ingin Dilanjutin, Mbak, teraniaya. lanjutin, Mbak. Ayo, yang Baca, lain baca. ke Edis saja. Edis, nonton Edis saja. Ayo, ke Edis. Ayo. Itu bukumu, Nggak Dek, laku ya? dibaca. Itu bukumu loh, Dek. Kok nggak kau hargai bukumu, Dek? Udah, Itu dibaca bukumu dulu, loh. dibaca dulu. Oke. Lanjut ya, yang ke-14. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu. Oleh ini aku beritakan kepadamu. Au, au, au. Kesimpulannya, Lanjut Bang Blender. Au, au. Ini parah. Lanjut Bang Blender, lanjut Bang. Udah, Tervi, sekarang pertanyaannya, siapakah yang mengatakan itu? Murid Yesus, Bang. Siapa namanya? Siapa ya? Ntar ya. Paulus. Kasih tahu nggak ya? Kau tambah air minummu, Dek. Air minummu tambah, Dek. Udah mulai nggak bagus ini, Dek. Pencernaanmu. Minum lagi, Dek. Butuh kejujuran. Memang Pak sakit Mungkin memang. aku di situ tidak tahu siapa yang menulis. Nah, gitu. Tepuk tangan. Keren. Tapi Mantap. pas tahunya itu adalah para rasulnya gitu. Apa? Gitu Saya tidak mau, dong. saya tidak tahu siapa yang menulis itu. Saya belum tahu di situ. Mungkin Iya. saya memang belum banyak pengalaman ya tentang siapa yang menuliskan, siapa yang menulis itu. saya Nah, belum jadi ini mengerti. tadi loh, Dekku. Kau Oke, bilang kalau tadi di kalau Paulus, kau nggak oke. salah, Dek. Karena saya tidak Kau mau bilang mengatakan iya. kau iya. lebih paham. Karena saya tidak mau bersaksi Kau bilang dusta. lebih paham. Baik. Jadi kalau Sekarang belum saya paham tanyakan. kau, Dek, belajar kau dulu Sebelum ya, saya Dek. paham. Ya, Tervi, kan begini, Anda kan tidak tahu siapa. Boleh saya kasih tahu, di dalam Bible Anda itu ada 13 surat Paulus yang ditulis langsung oleh Paulus. Apa aja? Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, dan Ibrani. Ya, Udah jelas ya? Berarti yang menyatakan itu tadi siapa?
Oh, iya ya. Paulus ya, baik. Ya. Tadi di Matius 23 nomor 9, sedangkan Yesus mengatakan, janganlah kau menyebut Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Ya. Itu Yesus yang mengatakan ya. Iya. Nah, sedangkan Paulus berani Suaranya jadi mengatakan, merdu. Tadi galak. sedangkan Sedangkan Paulus berani menyatakan dirinya. Sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut siapapun Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Iya. Sedangkan Paulus menyatakan dirinya Bapa. Kira-kira pantas Gimana nggak dia ini? mengatakan dirinya Bapa di situ? Tadi di Korintus tadi tuh. Bukan, itu bukan mengatakan dirinya Bapa. Loh, tadi kan sudah dikatakan, kita Kan sudah itu sepakat. bayang. Tolong Tervi gini loh, tolong butuh kejujuran. Ini iman Anda. Kalau Anda Tidak, dia yakin, tidak mengatakan. gini, Ya, saya Tervi jelasin. begini, sebentar ya Dek, sebentar ya. Tidak ada niat kami untuk menggugurkan iman kalian. Kalau kalian memang yakin dengan Yesus itu adalah Tuhan, silahkan. Itu iman kalian. Hanya saja kita di sini menunjukkan data. Mau apapun data itu, mau apapun, itu iman kalian. Tetapi faktanya tertulis seperti itu. Jadi kita butuh pengakuan. Mau dibilang di situ Yesus bukan Tuhan, imanmu mengatakan Yesus Tuhan, terserah. Ini edukasi bukan hanya untuk Anda saja, yang lain juga. Ya, jadi tolong jangan ada pembodohan di depan penonton 2.600. Jangan ada pembodohan. Anda kan Di udah situ sekolah. ada ayat dia mengatakan, ia akan memperingatkan kamu akan hidup. Di situ kan Ini ada kan tadi kita sudah sepakat, Tervi. Kita sudah sepakat. Jadilah manusia yang konsisten. Ungkapkanlah. Jangan. Iya bang, Jangan. itu ayat Tunggu Bang. Iya. Tunggu. Oke, di Korintus 4 nomor 15 tadi, Paulus menyatakan bahwasanya dirinya adalah Bapa. Sepakat sampai di situ? tidak mengatakan begitu bang. Jadi gimana? Bukan Anda sekolah nggak? Anda sekolah nggak sih? bukan. Sekolah kan? Nah, Iya. kalau Anda menyatakan tidak seperti itu, Anda nggak sekolah. Kalau saya tidak sekolah, saya tidak bisa membaca dong bang. Makanya Saya tidak bisa bacalah itu, menjelaskan. pahamin. Oke, Ya, kalau Paulus tulis- menyatakan dirinya Bapa nggak? Tidak mengatakan. Dari mana Anda mengatakan tidak? Karena akulah yang dalam Kristus. Telah menjadi. Yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Udah, siapa yang menyatakan Yang itu, Dek? dalam Kristus. Siapa yang menyatakan itu? Oke, Harus keras sama kau nih kayaknya. Paulus. Siapa yang menyatakan itu? Paulus bang. Paulus, oke, Paulus. Sedangkan Yesus mengatakan tidak boleh menyebut Bapa di bumi ini, hanya ada satu Bapamu, yaitu di sorga. Apakah saat itu Paulus sudah di sorga? Iya Bapak di Belum. surga. Gini loh bang. Apakah Paulus saat itu mengatakan dia sudah di sorga? Iya dia sudah di surga. Sudah di sorga. Bagaimana sudah di sorga dia masih bisa berkata? Oh, oke bang, sabar. Dia mengatakan di situ, mengatakan tentang Kristus Yesus, karena katanya kan karena akulah yang dalam Kristus Yesus. Dia berkata-kata di situ di dalam atas Kristus, atas Yesus yang telah udah, menjadi kita- Bapa. Udah, untuk direnungkan. Kita Dan buktikan telah lagi. menjadi Bapa dan Udah, Injil. Tervi. Udah. Bang, di situ dikatakan, abang Udah, jangan Tervi. potong aku bang ngomong. Enggak Aku mau lagi debat kusir. ngomong, Udah, Bang. cukup sampai di situ. Udah. Kok abang Terserah potong Anda untuk renungkan. Kita lagi tunjukkan lagi data tentang Paulus ini ya. Enggak apa-apa. Oh, tidak bisa. Udah, Abang cukup. potong aku Tidak ngomong. bisa. Enggak bisa. Tidak Karena udah bisa. jelas. Enggak perlu lagi. Oke? Kita setiap buktikan. kali aku Sebentar dulu kita. menjelaskan, Enggak udah, kita buktikan. Kita buktikan lagi. Jangan Setiap kali aku menjelaskan ayat itu, abang memotong saya dari tadi ya. enggak usah Kali gini ada Tervi. penjelasan. Kenapa tidak usah? Udah, Anda sudah Aku menyatakan tidak mau Paulus, kebenaran, sedangkan tidak Yesus Tuhan. mengatakan tidak boleh ada Bapa, hanya satu Bapa, yaitu di surga. Udah clear? Iya, Terus Anda tapi renungkan. sekarang Kita yang buktikan lagi. dimaksud oleh Paulus itu, Kita buktikan dia lagi. mengatakan segala tentang Kristus itu yang ada di dalam Bapa itu, Bang. Saya tidak butuh itu. Oke?
Baik, kita buka lagi. Kamu butuh apa? Kita buka selanjutnya. sekarang? Kita buka selanjutnya. Apa? Markus Udah, 10 nomor 14. Bentar, bentar, Bang Bender, bentar. Bidadari kah? Mbak minum Oh. air putih dulu, Jadi minum air abang putih. butuh 72 bidadari. Ya. Enggak, Kan minum menghujat, air kan? putih, bukan. Menghujat. Minum air putih dulu, Mbak, minum air putih. menghujat? Aduh. Ini paramednya saya kasih, Mbak, minum air putih dulu. Aku Bawa, ketika bawa menjelaskan tidak menerima. Menghujat, kan? Sudah Anda jelaskan. Sudah Sesuatu saya yang tidak butuh sesuatu penjelasan yang lagi. membingungkan itu Saya dengar harus ya, ada Servi. penjelasan. Ketika saya meminta butuh penjelasan lagi, Anda jelaskan. Tetapi saya sudah menerima penjelasan Anda. Udah cukup? Tidak, Sudah ya, jangan dijelaskan lagi ya. Oke, Saya sekarang sudah aku terima tanya penjelasan balik. Anda. Oke, Udah. kalau kau udah Oke. paham, aku tanya Udah. balik. Apa Baik. arti ayat itu? Ayat itu menyatakan kontradiksi antara Yesus dan Paulus. Yesus menyatakan bahwasanya tidak ada boleh mengatakan dirinya Bapa di bumi ini. Hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Sedangkan Paulus Oke, menyatakan sekarang- dan mengakui dirinya Bapa. Nah, itu Berarti orang yang tidak Paulus paham. sudah melebihi Apa daripada abang Yesus. tidak paham? Catat ya. Ada Paulus sudah nekat melebihi yang daripada nyata. Yesus. Yesus di situ tidak berani mengatakan dirinya Bapa. Yesus dengan jelas di situ dia tidak berani mengatakan dirinya Bapa, sedangkan Paulus berani mengatakan dirinya Bapa. Clear? Sungguh nekat Jelas ya? yang nyata abang ini. Oke? Oke, lanjut ayat selanjutnya ya. Sulit. Kita bahas lagi. Sungguh apa? Sungguh apa, Mbak? Sungguh apa, Mbak? Sungguh apa? Nekat yang nyata. Nekat yang nyata. Ini parah nih. Oke? Masih edis itu. Masih edis. Udah. Kita buka lagi. Kebobrokan keberanian Paulus ini akan kita buktikan sungguh nekat yang nyata dilakukan Paulus ini. Ya, oke? Penjelasannya. Saya akan tunjukkan sungguh nekat yang nyata yang dilakukan Paulus ini. Oke? Kita bahas lagi. Abang itu yang sungguh nekat. Markus. nyata. Ya udah, ini Paulus kita buktikan. Markus. Tidak, di situ tidak mengatakan. Udah, kalau kita Paulus buktikan itu lagi. Udah adalah cukup. Udah cukup Bapak, untuk itu, udah cukup. tidak. Udah cukup untuk itu. Kita bahas lagi. Kita buktikan siapa Paulus ini. Markus 10 nomor 14. Oke. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Yesus menyatakan anak-anaklah yang belum balik itu ya, di bawah umur, di bawah akil balik, di bawah umur, dialah yang memiliki Di bawah umur, kerajaan emang Allah. ada ayat di bawah umur di situ agak lain. Iya, anak-anak kan di bawah umur. Anak-anak Dengar itu ya. anak-anak Allah, termasuk kau pun. Di mana di situ anak-anak Allah? Nggak ada dikatakan. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ya, Jangan termasuk menghalang-halangi kamu, mereka. ya. Ini Yesus Anak- marah terhadap orang lain. Maksudnya. Anak Bapak, kita Biar, semua. Dan Diam dulu, sebentar. Oke, saya lanjutnya. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena Udah kayak anaknya. burung aja Jangan. abang ini. Tunggu dulu, aduh mak. Abang itu Singkali. kayak burung, pakai ulangan lagi. Jangan anak yang dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang Ya, yang tapi berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah Ya. tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang Ya. benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. 3 ayat ini membantah tentang dosa waris. Ingat ya, 3 ayat Ya. ini membantah Ya. tentang dosa waris. Ya, Catat betul. ya. Betul, baik. Roma 5 nomor 12. Siapa yang menyatakan Roma? Paulus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Adam ya, satu orang Adam. Hawa dong, Dan bukan Adam. apa? Hawa bukan Adam, Bang. Abang Wah, manusia. bersaksi Sebab besar. itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Ya, Itu Adam ya, Adam ya. Hawa, Bang. Hawa, baik, Hawa. Dan Perempuan, Bang, oleh perempuan. iya kan Adam sama Hawa memakannya. Iya. Oke, dua-duanya ya. Pertama Adam. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Paulus menyatakan bahwasanya akibat Adam memakan buah itu, kemudian dosa itu menjalar kepada kita semua. Ya, betul. Benar ya? Ya, akibat Adam memakan buah itu,
maka dosa-dosa yang dilakukan Adam menjalar kepada kita semua. Sepakat ya? Sedangkan 3 ayat menyatakan semua orang melakukan dosa tanggung sendiri. Iya betul. Kontradiksi nggak? Ya betul, semua orang menanggung dosanya Baik, sendiri. dari Emang masa mana orang berdosa berani orang lain Paulus yang menyatakan seperti itu? Dari mana Paulus berani menyatakan seperti itu ketika Adam dan Hawa makan buah itu dosanya tertanggung kepada anak keturunannya? Dari mana berani Paulus mengatakan seperti itu? Betul kan, itu masa lalunya Ya, tentang dari kan, mana Paulus berani Paulus, mengambil? Iya. Baik, sebentar kita buktikan lagi ya. Sedangkan di Kejadian 2 nomor 17, Tuhan berfirman, apa kata Adam dan Hawa? Jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pasti engkau mati. Ya. Oke? Tuhan berfirman, konsekuensinya akibat makan buah itu dinyatakan mati. Sedangkan Paulus, ya, akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Ya betul. Umat manusia. Betul kontradiksinya kan? Sepakat. Ya, itu Ya. adalah dosa waris. Kenapa tadi Mbak bilang nggak kontradiksi, Mbak? Sekarang Mbak bilang kontradiksi, gimana sih? Jangan pin-pelan, Mbak. Siapa yang timpan? Baru Kan sadar orang- dia, Kang. Baru sadar. Kontradiksi. Au, baru sadar. Baru Mbak baru tahu tentang ayat ini, Mbak? Udah ya. Bentar. Saya kasih ayatnya. Dari Saya mana kasih ayatnya. kata siapa, Bang? Ini masalahnya Saya kasih ayatnya. tidak tahu. Aku tahu, aku paham semua ayat itu. Ya udah saya kasih ayatnya biar dibaca, buka ya. Memang, Yeskiel karena yang 18 dikatakan nomor oleh 20. Paulus itu memang betul. Kita berdosa Saya kasih. dari awal. Anda baca kita- ayatnya. Gara-gara Adam dan Hawa berdosa, kita semua berdosa. Emangnya cuma Oke, Adam dan Hawa baik. berdosa, kita Dari tidak? mana Paulus berani mengatakan seperti itu sedangkan Tuhanmu mengatakan dosa akibat makan buah itu dia mati? Dari mana Paulus berani mengatakan itu? Ya karena itu terjadi dari awal dunia terjadi. Tahulah Paulus, masa dia nggak tahu? Apa itu Paulus? Tuhanmu berfirman, buka Kejadian 2 nomor 17 sama Kejadian 3 nomor 3. Emang bilang Dua Paulus. ayat menyatakan, Kata. jangan kau makan buah itu nanti kau mati. Kejadian 3:3 Tuhan berfirman, jangan kau makan buah itu. Akibat kau makan buah itu kau mati. Apakah ada Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu nanti dosamu menjalar kepada manusia? Adakah? Ya tidak sih. Ya udah, berarti Paulus yang menyatakan dosa menjalar kepada manusia. Tapi keturunanmu kata Tuhan. Segala Hey. beranak cucu. Di sini wow. siapa yang menyatakan? Oke, Situ yang udah menyatakan dosa menjalar itu Paulus atau Tuhanmu? Itu kan tadi abang bilang Paulus yang bercerita. Itu kan Paulus bercerita. Roma 5 nomor 12 ya tentang dosa waris Ya. ini Paulus yang menyatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada kita semua. Iya, dia menceritakan Oke. tentang kejadian. Oke, baik. Nah, sekarang sedangkan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu kau nanti mati. Iya betul. Kau dan termasuk Ya udah. keturunanmu. Berbeda nggak? Berbeda nggak ini? Kok disama-samain? Ya kan itu. Lah, saya tanya, berbeda nggak perkataan Tuhan dengan perkataan Paulus? Ya sama. Karena Di mana samanya, Dumajang? Di mana samanya? Astaga. sama bang. Karena keturunan orang Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka para keturunannya pun berdosa bang. Di mana samanya? Apakah Tuhan mengatakan seperti itu? Oke, mungkin Natali buka Kejadian 3 nomor 3. Bukan Natali, biar dibacanya. Biar jelas ya, akibat makan buah itu. Kejadian 33 ya. Ya, Kejadian 3 nomor 3. Pelan bacanya ya. Kejadian Oke. 3. Ini parah nih. tenang. Kejadian 33. Kejadian 3 nomor 3. Baca itu. Tetapi Pelan-pelan. tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu Diraba. mati. Wow, diraba. Mati. Jelas ya?
Hah? Ada 2 ayat. Kejadian 2 nomor 17. Biar 2 ayat nih. Kejadian 2 bilang itu. Kejadian 2:17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati ya, akibat dari makan buah itu ya. Tidak ada Tuhan mengatakan akibat makan buah itu dosa menjalar kepada seluruh manusia. Nggak ada ya, itu Tuhan loh yang berkata. Berarti Ya, Kejadian setelah 3:3 tadi diraba. Allah berfirman. Karena Len, berarti itu berdosa lah setelah dia diraba mati. langsung mati. Bukan hidup. Bukan begitu, Setelah Bang. diraba langsung mati, itu Sekarang bukan aku hidup. tanya kalian, apakah nenek-nenekmu masih hidup sekarang? Kok nenek-nenek pula lagi nenek-nenek. Sekarang ini ya, dengar ya. Nenek buyutmu Tuhanmu masih hidup mengatakan, nggak oke. sekarang? Hah? Servi, Aku tanya. ayat ini, Aku tanya. ayat ini Tuhan berkata. Aku tanya Apa? dulu. Apa? Nenek buyutmu masih hidup nggak sekarang? Mati. Untuk apa nanya nenekku? Mati kan? Ah, mati, Mati. betul kan mati? Mati. Apanya kemati? Emang nenekku makan buah itu? Yes. Alam. Kemananya? Enggak aja pula Neneknya nenekku. Bang Emang Blender nggak raba-raba buah itu kan Bang Iya, Blender? nggak aja. Raba-raba itu kan. Tapi kan keturunannya segala siapapun yang akan menjadi keturunannya akan ini yang dibahas tentang siapa nih rupanya yang makan buah ini? Yang makan buah ini nenekku atau Adam? Yang makan buah ini nenekku atau Adam? Ya itu karena dosanya Adam dan Hawa, makanya nenekmu mati. Iya, apa hubungan nenekku? Kocak. Kamu yang kocak. Dia yang Iya. kocak. Ini tentang Seharusnya, Adam loh. Nih dengerin Mbak, seharusnya kita itu sekarang udah kekal hidupnya. Kristen-Kristen yang ada di Indonesia dan di luar negeri harusnya kekal Mbak. Karena apa? Udah ditebus dosanya semuanya sama Yesus yang mati tergantung di Oh, ya kayu salib. udah. Harusnya Sekarang apakah kekal. kamu sudah tidak berdosa, sudah kekal hidupmu? Berarti kau tak mati ya? Puji Tuhan, kalau kau tak Loh. mati. Kan dosanya udah ditebus Mbak. Kenapa masih mati? Aduh, Aduh. aku loading jadinya. Nah, loading, Loadingnya jadi loading kan? Kebenaran, loading, mantap, mantap. Berarti siapakah yang menciptakan penebusan dan penyalipan Yesus? Paulus. Mbak, percaya nggak Mbak? Ada satu dusta yang Paulus lakukan sekarang ini Mbak. Satu dusta yang sangat besar. Ketika Yesus bilang ya Yesus, kalau misalkan ada orang yang mengaku Mesias mendatangi seseorang, jangan kalian percaya. Jangan kalian percaya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Paulus mengaku waktu ke Damsik ketemu dengan Mesias. Itu yang dimaksud Bang, bukan itu, bukan. Itu dusta paling terbesar yang dilakukan Paulus Nggak itu akan, Abang Mbak tidak justru. paham. Abang tidak paham itu. Kok tidak paham? bukan Coba Paulus, jelaskan sama bukan Mbak, Paulus jelaskan. yang berkata, Jelaskan. bukan Paulus yang Yesus mengatakan bilang, dia adalah Yesus bilang, ini nih perkataan Yesus Tidak. Yesus, kalau ada orang Tidak, yang mengaku tidak. ketemu Mesias, ketemu Kristus, jangan kalian percaya. Itu ucapan Itu. Yesus. Oke, Tapi bisa ditahan. ucapan Paulus, kata Paulus ketemu dengan Yesus. Akulah Mesias yang kau Bang, aniaya. Coba. itu kalau Ikan abang tidak Santang, tahu jangan coba tunjukkan sok abang. ayatnya bahwa Paulus bertemu dengan Tuhan Oke, Yesus. abang Coba Oke, sekarang aku oke, gua jelaskan tunjukkan yang ayatnya. abang bilang. Oke, gua Aku tunjukkan. bisa jelaskan? Ya, Oke, gua tunjukkan ayatnya. oke. Masa Paulus pula, Rasul Paulus mana ada mengatakan Siti Natali bisa dibuka ayatnya Kisah Para Paulus Rasul. itu tidak pernah kisah para rasul berapa? Sebentar. Kisah Para Sabar. Rasul 9, 3 sama 5. Apa? 3 sampai 5. Kisah berapa? 3. Kisah Para Rasul 9. Aku di mute dari kapan aku di mute nih ya? Ih, Tadi pengen nge-mute dari di-mute. tadi ngomong terus dia. Kisah berapa? 9. 3 sampai Karena 5. kalian bilang Paulus pula. Ini tapi sebenarnya Kang Satria, kita harus sabar juga soalnya ini ilmunya terlalu tinggi buat dia. Dari Iya. tadi aja yang rendah-rendah dia nggak paham gitu. Betul. Oke, Terserah ini aku kalian. tampilin data. Ini ya, Kalian Kang. itu Mulai yang 3 mengatakan ya. sesuatu, Ya. saksi dusta kalian itu tahu nggak? Oke, saya bacain ya.
dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah di tanah. Terdengarlah olehnya suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Nah, Paulus mengaku ketemu dengan Yesus. Sedangkan Yesus bilang, Enggak, dia tidak mengaku. Itu suara. Ini justru ini ayatnya ada itu, baca tuh, baca yang benar. Justru di Matius 24 pasal 4 sampai 5, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Masih mau dibantah itu ayat? Tidak, Tuhan abang ini Yesus, kok bisa Tuhan berkata Yesus. itu, mengatakan itu adalah penganiayaan atas Tuhan Loh, itu baca, Bang. Siap-siap, dia nggak bakalan paham. Dia nggak paham itu, Kang bertemu Satria. langsung dengan Paulus. Kamu itu bodoh, kian santang. Tuhan Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus. Parah ini. Itu suara Itu dari ayat. atas. Itu suara dari Tuhan Yesus. Ah, longor-longor kali kalian, biar tahu kalian Paulus itu Parah siapa. lo, itu ayat dibantah Parah, sama Cong. Paulus, bukan dengar ya, Paulus adalah oknum yang paling berjasa dalam pembentukan dogma ajaran kekristenan. Oke? Sebab Paulus itu merupakan fondasi utama agama Kristen. Pauluslah yang menyesatkan Kristen sesuai dengan Matius tadi 23. Celakalah kau hai orang-orang Farisi, itu dalilnya. Celakalah kau orang-orang Farisi. Kaulah penyebab orang-orang masuk ke dalam neraka. Kaulah yang menyesatkan manusia ke dalam neraka. Sedang kau sendiri. Tuh lanjut. Kalian salah di situ ya. Kalian Nah itu salah. Gurunda tentang kisah para rasul itu, Gurunda, yang apa? Bentar ya, aku Paulus bilang mengaku dulu. didatangi oleh Yesus, oleh Mesias. Bentar ya. Iya, memang. Tapi yang datang itu palsu. Ayo bantah, Mbak. Bantah, silakan. Nggak Bang mau Eri, jujur silakan. tadi, nggak mau jujur diskusi. Ada satu terakhir ayat tuh ya, di 2 Korintus 12:16 kalau nggak salah. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Dibuka Bukan ayatnya, Mbak. Paulus tuh. Ada pendeta nggak di sini? Lanjut. Belum, yang longor semua nih, Bang. Yang Gak ada longor semua. Bang, konten botol semua nih dari tadi di sini, parah. Ya, bacakan coba di dalam 1 Korintus 15 nomor 8 itu. Satu Korintus 15 nomor 8, apa pengakuan Paulus di sana? Dibuka, Putih Tata. Iya. Siap. 1 Korintus 15:8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Gitu. Siapa yang menampakkan diri? Yesus. Yesus ini, Yesus. Yesus. Apa kata Yesus kalau ada yang mengaku melihat aku, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Ya, jangan percaya. Makanya ajaran Paulus itu hanya diterima oleh orang Roma, orang Mesir, ya pada masa itu orang yang Antioquia di Turki. Kalau orang Yahudi nggak terima Paulus, nggak mau, karena mereka sudah menerima pesan dari Yesus. Jangan percaya kalau ada orang mengaku melihat aku, sebab itu adalah penyesat. Karena kalau aku yang datang, maka
akan berakhir kehidupan di dunia ini. Oke bang, Kedatang dengar ya, jangan sampai perkataan itu saksi dusta, karena itu akan menjadi dosamu. Oke, itu akan menjadi dosa paling besar, dan itu tidak akan terampuni. Karena dari tadi aku menjelaskan, kalian mute aku ya. Enggak, kamu mute sendiri. Dia mute Gimana sendiri. sih? Tadi aku mau ngomong, kalian potong-potong. Barusan kamu Masalah mute sendiri, ah. Paulus. Pokoknya Udah, udah, santai aja, aku udah, juga nggak usah tidak curhat. terlalu menjelaskan Ndang, juga. ndang, dung, dangan, Maksudku ya. ndang, dung, dangan, ndang, dung, ndang, dung, Aku dangan, tidak ndang, dung, terlalu dangan, perlu ndang, dung, menjelaskan sama ndang, dung, dung, kalian, karena kalian tidak mau mendengarkan dan menjelaskan. Kalian mengotot tadi, kalian bersaksi dusta, dan akan dosa itu akan kalian tanggung sendiri gitu. Masalahnya tidak. Ngambek tantrum. Masalahnya aku itu bukan masalah pribadi aku, masalah pribadi kamu, masalah Juma. Intinya, Juma sendiri. bagi Kalau kita pas orang bersaksi beragama dusta, ini orang yang Juma, berakal. dengar Juma. Kalau Dengar, orang Juma. berakal, Kalau kamu selalu bersaksi dusta tentang ketika kita Tuhan, membaca kalau Bible, aku ngomong tentang kamu nggak mau maka dengerin. kesimpulan akhir Cuma adalah aku nasihatin kalau kamu ya. Yesus yang datang asli ya, asli, maka itulah tanda akhir kehidupan di dunia ini. Kata Yesus, kalau aku yang datang, itulah akhir kehidupan di dunia. Hari ini aku datang, hari ini akhir dunia. Abad 1 aku datang, abad 1 akhir dunia. Jadi tanda kedatangan Yesus itu adalah diikuti oleh tanda akhir zaman. Kalau dia datang abad pertama, berarti itu adalah akhir zamannya. Kalau dia datang abad ke-5, ke-7, ke-8, 10, berarti itulah akhir zamannya. Intinya, di mana Yesus datang, disitulah akhir zaman. Jadi yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Kenapa? Karena Yesus mengatakan, kalau aku yang datang, maka tanda-tanda kiamat menyertai aku. Maka waspadalah ketika ada orang mengaku bertemu aku, itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, maka tanda kiamat itu menyertai. Nah sekarang pertanyaannya, adakah tanda kiamat ketika Paulus mengaku bertemu Yesus? Ada. Ada tanda kiamat ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ada. Sudah kiamat rupanya 2000 tahun yang lalu. Kok aku di mute terus? Pertanyaannya, Jangan nyerocos. adakah tanda kiamat pada saat Yesus datang kepada Paulus? Apakah tanda kiamat ada pada saat itu? Dan apakah saat itu adalah akhir zaman? Belum lah, belum. Ya, berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Malaikat. Malaikat lagi. Bukan Yesus ya? Iya. Malaikat dong. Jadi bukan Yesus yang datang kepada Paulus. Utusan Tuhan, malaikat. Saya ulang. Sampaikan. Jadi bukan Yesus yang datang kepada Paulus, bukan? Intinya kalau Yesus yang datang ke dunia, ya ungkap dunia ini, kamu tahu. Ya, berarti yang intinya datang kepada Paulus itu siapa? malaikatnya Tuhan. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman muslim, kita udah ketahui bahwa ternyata yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Dengan kata lain, teman ini memelintir mengatakan itu adalah malaikat Tuhan, padahal sesungguhnya itu adalah iblis. Maaf semuanya dengerin ya. Gini. Iblis itu yang datang kepada Paulus. Oke, aku ulangi, aku minta maaf kalau aku salah sama orang Kristen di sini, maaf. Minta ampun aku ya. Gini, itu pada zaman Rasul Paulus, pada zaman Yesus baru diangkat ke surga. Pada saat itu dia pada zaman rasulnya masih Menghayal. masih hidup menyebarkan tentang kedatangannya itu sampai pada nubuatannya tentang pokoknya selama 12 rasulnya masih hidup, dia masih tetap datang kepada rasul-rasul, dia masih bersama dengan rasulnya itu. Itu mimpi itu mimpi karena Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Itu akhir Jangan zaman kamu nanti, percaya. Bang, Oh semua. bukan, Akhir kamu zaman salah. nanti itu. Kamu salah. Kalau aku yang datang maka itu akhir zamannya. Makanya aku tanya samamu, kalau yang datang pada abad pertama itu adalah Yesus, berarti abad pertama itulah akhir zaman. Tapi karena yang datang pada abad pertama itu bukan Yesus, makanya tidak kiamat. Itu kan menurutmu. Nah itu menurut Yesus. Itu menurutmu. Itu menurut Yesus. Itu Kalau menurutmu. aku yang datang,
maka seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Kalau aku yang datang. Ya itu akhir zaman nanti, Nah, Bang. kalau aku yang datang, tetapi kalau bukan aku yang datang, tanda itu tidak menyertai. Iya, betul. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus ada nggak tanda itu? Ya kan itu pada abad pertama. Bukan, karena yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Makanya dia berpesan. Emang Matius kamu tahu dari 24. siapa? Yesus Emangnya yang ada mengatakan. dibilang sama Yesus kamu? yang mengatakan itu. Yesus yang mengatakan itu. Matius 24 nomor 23. Jadi apabila ada orang berkata, Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Ya, itu Mesias kan tentang palsu. akhir zaman nanti, Bang. Bukan akhir zaman, bukan akhir zaman. Itu dua tentang Bukan akhir zaman. Itu Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Wahai Oke, muridku, itu Yesus berkata wahai tentang muridku, zaman nanti. jika ada orang yang berkata kepada kamu, dia melihat Mesias, jangan kamu percaya. Iya, sekarang kamu percaya nggak nanti? Kenapa nanti? Ya kan karena Mesias nanti. palsunya Makanya itu akan terjadi datang. nanti, Bang. Mesias palsunya datang kepada nabinya, yaitu Paulus. Ketika nabinya si Mesias palsu ini datang, kemudian Baik, mengajarkan kalau gitu, kepada Bang. orang-orang Yahudi bahwa aku bertemu dengan Mesias di padang gurun, pesan Yesusnya, jangan kamu percaya. Itu akhir zaman nanti, Bang. Nenek Lukiper, nggak ada cerita akhir zaman itu nanti, nggak ada. Pada saat aku yang datang, maka hari itu juga, saat itu juga lah akhir zaman. Tapi kalau ada yang ngaku-ngaku bertemu dengan aku, tapi tak ada tanda-tanda akhir zaman itu bukan aku. Jangan ente kamu. percaya. Nggak usah. Ya udah nggak usah mati-mati kau sampai akhir zaman. Lah, Tungguin. lah. Nah, inilah otakmu rusak. Yesus mengatakan kalau aku yang datang itu tanda akhir zaman. Kalau bukan Iya. aku yang datang, maka tidak akan ada akhir zaman. Bukan akhir Iya. zaman. Nah, sekarang Itu kan akhir ketika ada oknum datang kepada Paulus, akhir zaman nggak pada saat itu? Ya itu kan bukan akhir zaman. Berarti itu bukan Yesus. Ya itu adalah Yesus. Lah, bagaimana Oknumnya caranya dia siapa? adalah Yesus sementara itu bukan akhir zaman? Karena itu abad pertama. Lah, dunia- kalau Yesus yang datang, kalau dunia Yesus datang, maka saat itulah akhir zaman. Kalau Tidak, bukan Yesus belum. yang datang, jangan kamu percaya. Ya itu akhir zaman nanti, Bang. Gimana sih orang ini? Punya otak gak sih? Udah, kamu turun. Anda di sini hanya bisa di sini orang yang belajar. Kalau Jadi cuma bilang ngotot akhir jangan. zaman. Turun, anak iblis, turun. Kita hanya butuh orang yang mau belajar, bukan ngotot-ngototan. Kalau hanya ngotot-ngototan, kamu rekam kaset, kau temani ribut itu kaset. Kau ribut dengan kaset, otakmu gak berfungsi. Tolong teman-teman Kristen, ya, data disajikan di dalam kitab Kau yang saudara. ngotot Juma. Oke, kita lihat. Ketika Yesus berkata, apabila ada orang berkata kepada kamu, kamu di situ siapa? Kamu di situ siapa? Kan berat karena kalian ini Kristen. Kristen itu menjadi Kristen bukan karena proses berpikir. Kristen menjadi Kristen itu karena terlanjur Kristen. Mereka nggak ngerti Bible. Orang Kristen itu nggak paham. Yesus berkata kepada muridnya ketika ditanya, Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman? Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus pada saat itu? Apa tanda kedatangannya? Ada yang bisa jawab? Tanda kedatangan Yesus apa? Woi! Kilat menyambar-nyambar Nah, dari itu. timur ke barat, bolak-balik. Apalagi? Bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kedatangan Yesus. Ada nggak dia jelaskan tanda kedatanganku adalah suara? Ada. Akan terdengar suara dari langit. Ada. Akan terlihat cahaya dari langit. Ada kayak gitu? Nggak ada. Berarti tanda Nggak ada, Gurunda. kepada Paulus itu bukan tanda Yesus, itu tanda setan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu, yang membawa-bawa nama Kristus? Siapa?
kalau bukan Kristen? Ada? Nggak ada. Oke. Cuman udah Kristen. disini rupanya Bang Juma. Oke, selamat bergabung. Mati aja. Iya, silakan Bang. Ya. Oke. Tadi bahasa apa Bang Juma? Hah? Bahasa. Iya, saya yang harus mengucapkan kepada Anda kalau gitu. Selamat bergabung, saudara. Saya kan Bang Juma. Lah, terus kenapa Anda yang bertanya kepada saya, Tuyul? Kok jadi Anda yang bertanya? Bahasan apa? Kan lucu ente ini. Lucu ente. Saya ingin tanya, ketika murid Yesus itu datang di Bukit Zaitun bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Nah, coba kamu jawab. Apa tanda kedatangan Yesus menurut Yesus? Oke. Matahari gelap. Nah, apa lagi? Ya, bintang-bintang berjatuhan. Terus apa lagi? Satu lagi? Udah. Apa lagi? Itu yang saya tahu. Sekarang tanda itu ada nggak ketika Paulus mengaku bertemu dengan oknum yang dia gelari Kristus? Kan belum hari zaman. Kan belum ada. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Bisa Juma. Berarti yang datang kepada Paulus siapa? Kristus melalui penglihatan. Tadi tanda kedatangannya apa? Tadi tanda kedatangannya apa? Melalui dengan pengalaman rohani, bukan dapat secara wujudnya langsung. Tadi Yesus ditanya. Datangnya itu bukan datang secara langsung dengan wujud. Dari mana kamu tahu? Justru Yesus mengatakan, nah ini longor juga ini, nggak bawa otak juga ke sini. Tadi Yesus ditanya, Guru, apa? Ini Guru, saya ingin tahu. Iya apa? Ajarkan kepadaku apa? Kalau kamu yang datang, apa tanda-tandanya? Dijelaskan. Bukan hanya menjelaskan begitu saja. Dia mewanti-wanti muridnya. Jadi waspada ketika ada orang berkata ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu bukan aku. Sebab kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan menyertai. Nah, yang lain itu jangan kau percaya. Anda sudah mengatakan pada saat Paulus bertemu dengan Yesus, ada nggak tanda itu? Tidak ada. Kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Oke. Tadi yang Anda bawakan tadi tentang Paulus dengan Yesus apa? Mati Mija. Ini kamu tidur. Paulus itu mengalami pengalaman rohani. Major ini Bang Juma, major. Pengalaman rohani gimana? Pengalaman rohani gimana? Yesus yang engkau aniaya. Itu bukan pengalaman rohani. Itu pengalaman fisik. Dia yang melihat cahaya, kupingnya yang mendengarkan suara. Ya dengan cahaya itu ada. Kok jadi rohani? Tapi tidak melihat. Kok jadi rohani? Ada yang mendengar tapi tidak melihat. Kok jadi rohani? Hei. Kok jadi rohani? Di dalam 1 Korintus 15 nomor 8, Paulus mengatakan Yesus menampakkan diri kepada Paulus. Paulus sendiri mengaku itu, menampakkan diri dalam bahasa Yunani optomai. Optomai artinya itu memperlihatkan dirinya. Nah, tanda-tanda kedatangannya apa? Tanda-tanda kedatangannya apa? Terus Yesus terus Yesus mengatakan tanda-tanda kedatangannya apa? Tanda-tandanya itu nanti kedatangan anak manusia kedua kalinya, ya datangnya seperti dia dulu waktu naik dengan tubuhnya. Kalau ada yang datang mengaku Yesus tapi dengan tubuhnya datang. Kalau ada yang mengaku kemudian seperti yang dialami Paulus, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Ya. Kalau ada yang mengatakan datang di sana ketemu berkata tapi datang secara wujud langsung, jangan percaya. Dari mana kamu dapat mengatakan bahwa harus wujud? Ya. Kan dikatakan hari di kedatangannya kedua kali seperti mana dia datangnya waktu dia berarti dia datang. Kan ditanya, Bung, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kedatangannya? Tanda-tandanya seperti yang saya katakan, bintang-bintang berjatuhan, matahari. Kalau ada yang mengaku Yesus tapi tidak ada tanda itu, percaya atau jangan percaya? Di zaman Paulus sudah ada belum itu? Ada. Waktu sebelum Paulus dijumpai ada oknum yang datang. Di mana terus bahwa itu ada bintang-bintang jatuh, ada matahari. Bahlulnya minta, udah kau turun, Lul, turun. Angin dia. Jangan kau merusak otakmu yang kemasukan dedak, udah kau turun. Otakmu kemasukan dedak, makanya kau nggak berfungsi otak kau. 2 monyet udah turun. Ya, siapa lagi? Masih ada monyet di sini atau anak kera yang tidak berfungsi otaknya? Yesus yang mengatakan tanda-tanda ini menyertai. Kalau aku yang datang, tanda-tandanya bulan, matahari, bintang. Itu tanda-tandanya.
matahari nggak berfungsi, bulan tidak berfungsi, bintang berjatuhan. Itu tanda-tandanya. Kalau ada selain itu, berarti itu bukan tanda kedatangan aku. Seperti cahaya dari langit, suara terdengar. Itu bukan tanda kedatanganku. Yesus tidak pernah mengatakan itu. Tanda-tanda kedatanganku adalah ada suara dari langit, cahaya. Nggak ada. Justru karena itulah Yesus berpesan. Jadi kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kamu percaya. Karena kalau aku gurumu yang datang, akan nampak tanda di atas langit. Aku terlihat oleh seluruh umat manusia. Jangan kau percaya. Itu adalah penyesat. Makanya kalian longor. Otak nggak berfungsi. Kenapa? Karena kalian sudah disesatkan. Jelas itu. 1 Korintus 15:8. Paulus sendiri mengatakan, Yesus menampakkan diri kepadaku. Berarti Paulus mengaku kalau kedatangan Yesus. Kata Yesusnya percaya atau jangan percaya? Cuman itu ya. Jangan percaya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Tetangga. Hah? Karena kamu tetangga? Nepotisme kalian? Kamu disogok? Karena dia itu meneruskan pengajaran Kristus. Rasul. Bagaimana Anda mengatakan meneruskan ajaran Kristus? Yesusnya mengatakan jangan percaya, kok jadi percaya? Gimana ini? Kalau Paulus meneruskan ajaran Yesus, maka dia akan mendakwakan, hei saudara-saudara, kalau ada yang bermimpi melihat Yesus, ada yang kemudian sholat tahajud, didatangi oleh oknum mengaku Yesus, maka Paulus akan mengatakan apa? Jangan kalian percaya. Karena kalau dia yang datang akan disertai dengan bintang-bintang berjatuhan, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Kalau dia yang datang, kamu ketemu Yesus? Iya bang. Di mana? Nah, tengok matahari. Gelap nggak? Enggak. Oh, jangan, tendang, tunjang orang itu, tampar mulutnya pakai sendal. Dia pembohong. Kalau ada yang salat tahajud, tadi salat tahajud saya 2 rakaat, terus aku melihat cahaya. Kemudian lalu pintu saya terbuka, lalu cahaya itu berbicara, akulah Yesus. Lalu aku nampak lihat orang pakai jubah panjang, rambutnya panjang, matanya menyala dan seterusnya. Tanya, bintang berjatuhan enggak? Bulan bercahaya atau enggak? Masih ada matahari enggak besoknya bang? Masih. Tampar langsung, kasih teh ayam mulutnya. Pembohong, penipu. Kata Yesus, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, tak ada kesempatan manusia untuk bercanda. Tak ada kesempatan kita untuk berdiskusi. Tak ada kesempatan cebok bagi bom-bom yang lagi Nggak ada. Ketika Yesus datang, maka semua huru hara akan terjadi di atas muka bumi ini. Jadi yang datang kepada dia, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Untung Bang Sumang gak ada di situ. Kalau ada Bang Sumang, kusumbat mulutnya pakai tai sapi itu Paulus. Nggak ada cerita. Yesus sudah menekankan, kalau aku yang datang seperti kilat yang memancarkan cahaya dari timur ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan berguncang. Sudah begitu seenak dewe nulis surat 13 kitab. Hanya orang dongap bin Bahlul yang mau percaya itu. Bang Juma, sebentar. Ya, kan silakan. Paulus kan sebelum namanya Paulus Saulus. Jadi kan terkenal sebagai penganiaya pengikut Kristus kan. Jadi setelah dia menjadi Paulus kan, dia kan diobatin pun buta matanya kan juga sama Anania. Nah, terus dia kok bisa berubah tuh? Jadi penganiaya menjadi penghancur, kalau penghancur otak. Apa kira-kira yang memotivasi dia? Nggak gini, kalau menurut Bang Zuma nih, apa kira-kira yang memotivasi dia dari yang penganiaya menjadi penerus ajaran Kristus? Saudara, Paulus itu bukan bagian dari misi dakwah Yesus. Ketika kemudian ada oknum yang mengaku Kristus kepadanya, ada nggak Yesus berkata kepada Paulus, Paulusku yang ganteng, botak kiri, gondrong kanan, kalau ada yang mengaku Mesias kepadamu, jangan percaya Yando. Ada nggak nasihat Yesus begitu kepada Paulus? Nggak ada. Makanya ketika ada datang kepadanya Kristus,
Paulusnya percaya. Karena Yesus tidak pernah bertemu dengan dia, menerima pesan kepada dia, nggak ada. Jadi apa? Dia adalah korban penyesat. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Ada nggak Paulus mendengarkan nasihat itu dari Yesus? Nggak ada. Kenapa? Karena Paulus bukan bagian daripada murid-murid Yesus. Murid-muridnya ada nggak percaya? Gini Bang, kalau menurut Bang Juma, kan Saulus ini kan penganiaya pengikut Kristus. Dia kok Itu berubah 180 derajat Kok berubah? menjadi Apanya penerus yang ajaran berubah? Kristus. Apa yang berubah? Justru Nggak, dia maksud menjadi gini, Bang, penyesat yang apa memotivasi seribu kali Paulus lipat. seperti itu? Hei, saudara, apa yang berubah dari Paulus ini? Apa? Ini Bang, dari penganiaya menjadi penerus ajaran Kristus itu. Apanya ajaran Yesus yang mana yang diajarkan oleh Paulus? Ajaran yang mana? Lewat dia, Bang, mujizat. Ajaran yang mana? Ajaran yang mana yang Paulus ikuti? Ajaran Yesus yang mana yang Paulus Enggak, maksudku teruskan? gini Abang, apa yang memotivasi Juma sehingga berubah 180 derajat dari penganiaya menjadi pro ke Kristus? Yesus melakukan mujizat. Lo kok jadi pro ke Kristus? Kristus yang mana? Ini teman-teman, begini teman-teman. Dudukkan dulu yang Coba datang lewat kepada dulu satu-satu. ya, dudukkan dulu yang datang kepada Paulus itu siapa? Baru Anda mengatakan bahwa dia itu 100 sekian persen berubah total. Dudukkan dulu yang datang kepadanya ini siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Itu dulu. Entah dia Paulus. Yesus sih. Ya, menurut pengakuan Paulus. Yesus. Nah, sekarang saudara-saudara, coba kalian dudukkan apa yang Yesus pesankan kepada muridnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku, kata Yesus, percaya atau jangan percaya? Jangan di Mesias palsu kan gitu kan, tentang Mesias palsu kan Bang. Ya, sekarang Yesusnya berpesan kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Jangan percaya. Jangan percaya. Nah, sekarang kalian percaya kenapa? Karena kalian bukan murid Yesus. Bukan kalian yang mendapat bagian nasihat itu. Wahai siapa Gary, ya paman, kalau nanti ada orang datang kepadamu bahwa dia pernah mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kau percaya. Enggak ada kan? Kalian itu pengikut Paulus. Kalian bagian daripada pengikut Paulus. Berarti Anda harus mempercayai Paulus itu. Sedangkan murid Yesus itu beda dengan kalian. Murid Yesus adalah Bani Israel yang duduk bersama di Bukit Zaitun. Mereka datang kepada Yesus, bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir kehidupan di dunia ini? Apa kata Yesus? Apa kata Yesus? Apabila aku yang datang, tanda ini akan menyertai. 1, seperti kilat yang memancarkan sinarnya dari timur sampai ke barat. Seluruh manusia akan melihat. Bintang berjatuhan, kuasa langit bergoncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, malaikat akan meniup trompet sangkakala. Itu tanda kalau aku yang datang. Ada nggak Yesus mengatakan? Sabar. Ada nggak Yesus mengatakan ketika ditanya, tanda kedatanganku adalah berupa cahaya dari langit, akan mengelilingi seseorang, dan aku akan bersuara dari langit. Ada nggak tanda itu? Ada nggak Yesus katakan tanda-tanda seperti itu? Nggak ada. Terus kenapa saudara mengatakan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus? Dasarnya apa? Sebentar, saya bisa ambil ayat yang kau pakai. Saya bisa bantah kau. Kau pakai di Matius 24 ayat 23 kan, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana. Kata pada waktu itu berangkat kepada apa? Akhir, kepada antikristus. Saya bawa kau kepada kitab Daniel, makanya kau tidak paham loh. Di situ Yesus berbicara dengan siapa? Yesus sementara menjelaskan kepada para muridnya, kepada semua orang. Siapa yang datang kepada muridnya? Siapa yang datang kepada muridnya? Pada waktu itu, kata-kata pada waktu itu, pada zaman apa? Harus kau tahu dulu pada waktu itu. Nah, dan harus juga kamu tahu bahwa yang kamu tahu bahwa Yesus berbicara dengan mengatakan, apabila ada orang berkata kepada kamu di situ siapa?
Semua orang, semua orang. Nenekmu kiper, kau turun. Ah, sekarang Kau saya bertanya turun, kepada kau, kau pada colok waktu itu, pantatmu, sebentar. kau jilat Pada jarimu. waktu itu kau Turun, tahu apa? biadab, Pada penipu, waktu itu. pembohong. Saya tidak suka dengan pendusta. Oke, saya suka orang Kristen yang bahlul tapi mau belajar. Kalau pendusta modal congor, otak nggak berfungsi, cuman suaranya yang nyaring, tapi otak nggak berfungsi. Turun, kau ke gereja sana, kau mati masuk neraka saja, nggak usah di sini. Mau diajarin pintar malah mengajak bodoh, bahlul, dongok. Yesus sedang berbicara kepada muridnya. Muridnya bertanya, taruhlah misalnya nama muridnya itu adalah Sulaika. Wahai guru, ya Sulaika, aku ingin tahu apa Sulaika? Apa tanda kedatanganmu dan tanda akhir zaman? Yesus berkata, ya Sulaika, ketika aku yang datang, maka nampak tanda anak manusia di langit. Matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit akan bergoncang, trompet yang kekal akan berbunyi. Itu tanda kedatanganku. Sebelum aku yang datang, antara saat ini Sulaika dengan saat aku datang, di antaranya akan datang seorang penyesat mengaku bertemu Kristus di padang gurun kepadamu. Lalu apa yang harus aku lakukan wahai guruku? Sulaika, jangan kamu percaya. Kalau ini kalian masih belum ngerti aja, kalian turun semua. Turun, kamu ke gereja sana, mati kalian masuk neraka. Ngapain kalian ikut debat kalau otak kalian tidak bawa? Hah? Giliran masuk ke gereja bawa sepatu, bawa sendal, tapi nggak bawa otak. Naik ke sini di Komal Islam ini, kalian wajib hukumnya bawa otak. Bawa otakmu. Harta yang paling berharga pada dirimu itu otakmu, jangan kau pensiunkan. Sulaika minta bertanya. Sulaika kemudian ditanya, wahai Sulaika, kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku di dalam bilik rahasia, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau aku datang, itulah tanda akhir zaman. Bentar dulu. Ini aku mau komentari sebentar ya. Ada kapan sih peristiwa Paulus bertemu Yesus itu nggak ada setahu. Lah, yang jadi di Kisah Para Rasul 9 kan nggak ada bertemu di situ. Yang kisahnya di situ kan cahaya memancar dari langit gitu. Kamu baca 1 Korintus 15:8, Yesus menampakkan diri kepadaku. Iya kan dalam rupa cahaya, bukan bertemu. Ada nggak Yesus memberikan isyarat bahwa harus begini, harus begini? Kan nggak ada. Justru kalau Anda mengatakan bahwa di situ nggak ada jasad Yesus, berarti itu sudah menjawab itu bukan Yesus. Karena kalau dia datang, kata malaikat di dalam Kisah Para Rasul 11 nomor 1, ketika Yesus datang, maka dia akan datang sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Itu Ya, kata malaikat. Masalahnya bang, yang peristiwa Paulus itu nggak datang, itu kan cuman. Berarti itu bukan Yesus. Kok susah kali orang ini. Ya makanya saya bilang Yesus itu nggak datang, nggak pernah datang sama Paulus. Berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Nggak, gimana ya cara jelasinnya? Intinya Ya, gini, justru Pak. Anda yang tak tahu, kan Anda nggak bawa otak ke sini. Yang berbicara itu, yang berbicara pada Paulus itu memang Yesus, tapi dia bukan datang. Salam. Kan nggak ada keterangan. Kata Yesusnya jangan kau percaya. Kalau ada yang mengaku Kristus, jangan kau percaya. Ketika narasi abang mengatakan kalau Yesus bertemu Paulus artinya Yesus datang, ya itu salah. Lalu yang datang kepada Paulus ini siapa rupanya? Nggak ada yang datang bang, cuman suaranya. Lalu yang berbicara akulah Yesus itu siapa? Nah cuman suaranya doang bang, nggak. Ya datang, itu artinya dia bertemu dengan Yesus, koplak. Nggak ada loh bang bertemu dengan Yesus, cuman suaranya doang. Bang Ibaratnya Juma, gini bang. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Ibaratnya gini bang. Misalkan. Justru karena itulah kemudian Anda menjawab dengan akurat itu bukan Yesus, hanya suara doang. Bukan Yesus, hanya suara doang yang mengaku Yesus. Berarti itu bukan Yesus. Kurang apa lagi? Ibaratnya gini, Astagfirullahaladzim ya Allah ya kalau ada Karim. misalnya seorang nabi mendapat wahyu, itu kan biasanya suaranya doang yang apa? Loh, apa sih orang ini? Ya, Anda baca mirip- 1 Korintus. Coba, Anda baca 1 Korintus 15:8. Coba Anda baca. Aku bang, coba bacakan aja bang. Saya bacakan.
Dan yang paling akhir dari semuanya, Yesus menampakkan diri juga kepadaku. Iya, tapi kan waktu di satu apa namanya? Kisah para rasul itu nggak ada keterangannya menampakkan diri, cuman cahaya doang. Oke, sekarang gini. Paulus itu menulis 13 kitab. Apakah pada saat dia mendengarkan suara pada saat itu juga Bang 13 Juma, kitab itu Bang sudah Juma. selesai? Sabar. Bang Juma, itu bukan kitab bang, surat. Ya, sudah bukan kitab itu. Ya surat. Ya, kitab itu artinya apa? Surat. Ya kitab surat sama aja sih itu, nggak usah dikomen-komen dulu. Jadi saudara, coba pakai otak aja dulu. Pakai otak kita berpikir. Ya. Ketika Paulus menuliskan 13 bukunya, kapan dituliskan itu? Pada saat ketika dia ke Damsyik? Hah? Enggak, dia disertai oleh makhluk itu. Makanya dia mengatakan, ketika ia menampakkan diri juga kepadaku. Dia mengatakan, aku tidak menerima Injil dari manusia. Aku menerima Injil dari pernyataan Yesus. Artinya, kalau Yesus memberikan pernyataan kepada Paulus, bertemu nggak mereka? Bertemu nggak? Ya nggak harus bang. Lah, ya Allah. Contohnya ya. kan kalau di dikte itu bang, bisa aja kayak suaranya doang gitu. Lah itu artinya dia berjumpa dalam bentuk suara. Makanya Ya terserah bang Yesus sih. Lu mau jadi buat terserah definisinya saya. kayak mana, membuat definisi berjumpa itu kayak mana. Kalau aku sih itu nggak berjumpa gitu, semacam telepati. Kalau 1 Korintus 15:8 itu menampakkan diri itu nggak jumpa. Ya kan nggak tahu kita menampakkan diri seperti apa, soalnya memang nggak Di situ detail. tertulis menampakkan diri, optomai, memperlihatkan diri. Kurang apa lagi sih? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Nah, sorry bang, soalnya kurang baca. Tapi yang di surat Damsyik Paulus. itu bang, Yesus tidak menampakkan eksistensi seutuhnya, itu maksudnya. Berarti itu bukan Yesus. Kan ditanya saudara, sederhana aja pun. Kristen tidak ada pada saat itu, Islam tak ada, Anda dan saya nggak ada. Biarkan kemudian pola pengajaran Yesus itu mengalir seperti air. Kita datang mengkaji apa yang terjadi. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, Matius 24, datang murid kepadanya, "Guru, apa tanda kedatanganmu dan apa tanda akhir zaman?" Tanda kedatanganku sudah diuraikan bukan? Andai saja tidak ada petua Yesus di dalam nomor 23 sampai 26, ya bisa jadi itu adalah Yesus yang datang dalam rupa penglihatan dan seterusnya bla 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 bla. Tapi kan Yesus berpesan, jadi apabila ada orang mengatakan aku melihat Mesias di sini, melihat Mesias di sana, jangan kamu percaya, sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan melakukan banyak mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Camkanlah, malah disuruh camkan. Aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Kamu percaya? Nah, Yesus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Ketika dia menuju ke Damsyik, ada Mesias di situ, datang kepadanya dalam bentuk cahaya, dalam bentuk suara. Kata Yesus, jangan kau percaya. Coba, kenapa kemudian Yesus mewanti-wanti, camkanlah, camkanlah, kenapa? Karena bahayanya adalah ketika kau percaya kepada Mesias itu, maka Mesias itu akan mengajarkan engkau menuhankan dirinya. Sekarang sederhananya, 30 detik kepada saudara-saudara saya Kristen di sini. Sederhananya adalah, ketika Yesus melakukan penginjilan di tengah-tengah Bani Israel, adakah Yesus mengajarkan menyembah dirinya, mentuhankan dirinya? Tak ada. Ketika kemudian Kristus datang kepada Paulus, adakah kemudian ia membisikkan Paulus dan pengikut-pengikutnya untuk menuhankan dirinya? Ada. Maka antara Yesus yang datang di tengah Bani Israel yang tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, dan Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan manusia pengikut Paulus menyembah dirinya,
Itu sudah bukti bahwa kenapa Yesus berpesan agar jangan percaya kepada penyesat. Kenapa? Karena apabila percaya kepada penyesat, maka orang-orang yang percaya akan menyembah kepadanya dan meninggalkan penyembahan kepada Tuhan yang benar. Bang, boleh saya tanggapi sebentar, Bang? Silakan. Oke, ketika Yesus masih di Israel ya. Mohon maaf, nanti kena fail pula. Ketika Yesus masih ada lah gitu, masih ada. Nah, memang nggak pernah Yesus mengajarkan supaya menyembah dirinya. Cuman kan ada aja orang yang menyembah dia. Dan Yesus nggak larang gitu. Ya, siapa yang menyembah dia? Siapa yang menyembah? Orang cuman sujud menghormat kok. Orang Majus, murid-muridnya, Simon, mereka bukan bersujud dalam arti kata mempertuhankan. Mereka proskuneo artinya menundukkan kepala, sujud di lantai menghormat kepada yang ada di depannya. Sama ketika saya juga begitu melakukan itu kepada kedua orang tua saya. Bukan berarti saya menyembah dia. Saya takjub terhadap Jadi perjuangan definisi menyembah menurut abang itu gimana sebenarnya? Ya, yang kalian lakukan sekarang ini, itu yang keliru. Kalian menganggap Kristus itu adalah pencipta yang turun ke bumi menjadi manusia. Itu kekeliruannya itu di situ. Bukan pencipta Kristus itu, Bang. Lalu? Nggak ada di keterangan kitab manapun nggak ada Kristus itu pencipta. Jadi bagaimana dengan Yohanes 1 nomor 3 yang kalian salah pahami? Segala sesuatu diciptakan oleh dia. Dia di situ siapa? Nah, oleh di situ, Bang. Bukan segala sesuatu diciptakan karena apa? Segala sesuatu diciptakan itu kan kata oleh. Artinya memang jadi kan bukan Yesus. Berarti bukan firman. Artinya kan dia firman. Jadi segala sesuatu diciptakan oleh firman itu. Berarti bukan Yesus. Apa, Bang? Berarti bukan Yesus yang menciptakan. Ya bisa dibilang sebenarnya. Karena Yesus itu kan memang Anda melilit lidah. Anda dihantam dari kiri, Anda lari kanan. Saya datang dari kanan, Anda lari ke kiri. Kenapa? Ya itulah ciri-ciri orang yang disesatkan kayak gitu. Baru kali ini saya mendengarkan Yesus bukan pencipta. Maksud saya gini, Bang. Pada dasarnya kan pencipta itu kan Sang Bapa. Nah, terus? Nah, nggak bisa kita katakan kalau Yesus itu Sang Firman itu adalah pencipta karena memang sumbernya itu kan tetap dari Bapa. Kalau analogi berarti Yesus gitu. ciptaan. Berarti Yesus ciptaan. Ya Firman bukan ciptaan sih. Nah itu, tengoklah kan. Dihantam dari kiri lari ke kanan, kanan lari ke kiri, bawah lari ke atas. Kapan Anda bisa jujur terhadap diri Anda? Kapan? Maksud saya, Bang, itu ke sumber primernya, Bang, merujuk ke Sang Bapa itu. Jadi kalau begitu di luar pencipta, gitu aja. Di luar pencipta itu ciptaan. Siapapun itu. Hanya ada satu hakikat yang tidak diciptakan, yaitu Sang Khalik yang mencipta. Kalau Yesus tidak diciptakan, berarti dia pencipta. Maksud saya gini, Bang. Sederhananya gini, Bang. Yesus sang pencipta. Pada saat itu kan belum ada Yesus sebenarnya, masih dalam bentuk firman, belum. Nah, berarti personal. Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada, berarti dia ciptaan. Nah, belum bentuk personal, Bang. Bentar, Bang. Berarti dia ciptaan kan? Dia wujud baru, dia pribadi baru, berarti dia adalah ciptaan. Masalahnya, Anda akan dipaksa oleh roh yang ada di dalam diri kalian untuk menyangkali itu. Jangan mau. Yesus kita itu adalah Tuhan. Padahal sebenarnya yang Anda pertahankan ketuhanannya bukan anak Maria, melainkan roh yang bercongol di dalam diri Anda itu yang ngaku-ngaku Kristus yang datang pada kalian. Gimana, Bang, mengelola kata ini, Bang? Bapa itu sebenarnya dasarnya kan, terus berfirman. Nah, apakah firman itu ciptaan? Memang firman itu diproduksi oleh Sang Bapa. Terus apakah firman itu layak dikatakan ciptaan? Lah, segala sesuatu yang keluar dari Bapa, dari Tuhan itu adalah ciptaan. Termasuk firman. Ya udah sih, kalau di kami, Bang, firman itu bukan ciptaan. Bagaimana ceritanya Anda mengatakan yang keluar dari Bapa itu bukan ciptaan? Bagaimana ceritanya? Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan Anda beranak? Bukan, karena definisi ciptaan, Bang, menurut kami itu bukan yang keluar dari Bapa, tetapi yang dibilang-bilangi, jadi gitu. Lah, ketika kemudian Yesus ingin diadakan di muka bumi, dia punya awal kan? Apa yang menjadi firman yang keluar dari mulut Tuhan? Hubungannya dengan Yesus apa?
Ibaratnya gini lah bang, biar simpel. Jangan ibarat suara, dulu. Suara abang itu ciptaan nggak? Ciptaan abang? Ciptaan. Gitu? Itu ciptaan. Ya udah sih, kalau memang kayak gitunya definisi abang ya udah sepakat aja gitu. Nah, sekarang begini. Ketika Yesus belum ada di bumi, apa yang mendasari awal kali yang Tuhan lakukan sekaitan dengan akan diadakannya Yesus? Apa yang Tuhan lakukan? Ya nggak tahu bang. Tanya Lo kok Tuhan nggak lah. tahu? Inilah kalian. Padahal jelas-jelas ulang, bang. apa yang Tuhan lakukan sebelum ada Yesus yang berhubungan dengan akan diadakannya Yesus. Apa yang Tuhan lakukan? Waduh, berat pertanyaannya bang. Bukan berat. Anda saja yang tidak sampai ke sana, karena nggak mau sampai ke sana. Ya, soalnya kan nggak tahu aku apa yang dilakukan. Kok nggak tahu? Bulan ke-6 siapa yang datang kepada Maria? Oh, bicara tentang itu ya. Ya, Malaikat. siapa yang datang kepada Maria? Malaikat. Untuk apa dia datang? Untuk memberi kabar. Nah, itulah permulaannya. Pada mulanya adalah kabar. Kabar yang keluar dari Bapa. Bukan Yesus yang keluar, tapi pemberitaan. Wahai Maria, Bapa ingin engkau hamil. Itu pada mulanya firman yang keluar dari mulut Tuhan disampaikan oleh Roh Kudus kepada Maria agar Maria hamil dan melahirkan seorang manusia bernama Yesus. Yesus ciptaan. Bang Zuma, firman Allah sama Allah berfirman sama nggak? Sama. Nah terus kalau di kejadian bang, nanti kalau apa aku mau mandi dulu. Aku Ya mandi. dulu ya, bang. Ya, jangan pakai air sagu bang ya, pakai air yang bersih. Ya, pakai solar kok bang. Bang apa? Allah berfirman, Tuhan berfirman, dan firman Tuhan itu ya sama. Apa bedanya? Enggak gini bang, kalau penciptaan di kejadian, contoh kejadian 1 ayat 20, itu firman Allah yang menjadi manusia, apa Allah yang berfirman maka jadilah manusia Adam. Jelas Tuhan yang berfirman, maka jadi Adam. Iya betul. Nah, berarti kan bukan firman yang berteofani menjadi Adam kan? Ya memang bukan. Yesus juga begitu. Yesus juga begitu. Jadi kalau kita narasikan nih pakai ilmu filsafat, ngerti filsafat nggak ente? Ngerti kan ya? Tahu dikit. Tahu dikit. Filsafat itu adalah teori berpikir sampai ke akar-akarnya. Nah, mari kita teorikan tentang Adam. Kalau kita teorikan menurut ilmu filsafat tentang Adam ini, maka Adam akan terurai. Adam ini pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa. Lalu firman itu menjadi manusia Adam. Itu kan di Yohanes 1 ayat 1 bang. Itu kalau kita berbicara filsafat, Bung. Yohanes 1 nomor 1 itu adalah filsafat himne Plato. Sampai nomor 14. Firman itu telah menjadi daging. Sama ketika Tuhan berkehendak, aku hendak menciptakan manusia di atas muka bumi, supaya dia menjadi penguasa baik ikan-ikan di laut, burung-burung di atas udara, dan hewan yang melata di bumi. Itu firman kan? Lalu apa yang terjadi setelah itu? Berproses. Endingnya Adam. Nah, mari kita berfilsafat. Adam pada mulanya adalah firman yang bersama-sama dengan Bapa, lalu kemudian menjadi daging, jadilah Adam. Sama seperti itu. Tuhan berfirman, aku hendak menciptakan manusia dari seorang perawan bernama Yesus, dan hendaklah manusia ini dinamai Yesus. Berproses gak firman itu? Berproses. Jadi enggak daging? Jadi berarti pada mulanya adalah firman. Bukan firman menjadi manusia, tapi kehendak Tuhan yang teraplikasi menjadi manusia. Sama seperti Mazmur 33 nomor 9, Yesaya 55 nomor 11. Firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia sebelum melaksanakan apa yang aku perintahkan. Aku hanya memberi perintah, maka semuanya jadi. Kalau menurut abang sama ya? Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Sama. Oke bang, kalau menurut abang berarti Allah berfirman sama Allah sama gitu ya berarti? Sama. Allah berkata dan perkataan Allah itu sama. Anda berkata dan perkataan Anda itu sama. Anda bukan perkataan bukan Anda. Tetapi Anda yang menjadi sumber.
Sama seperti pabrik. Pabrik mobil bukan mobil, tetapi mobil berasal dari pabrik. Perkataan bukan Allah, tetapi perkataan berasal dari Allah. Perkataan bukan mulut, tetapi perkataan berasal dari mulut. Mulut bukan perkataan, perkataan bukan mulut. Dua pribadi yang berbeda. Tetapi ada yang menjadi sumber, ada yang menjadi produk dari sumber. Yesus adalah produk dari sumber, sedangkan sumbernya adalah Bapa, Sang yang Maha berfirman. Dia mengatakan hamil, hamil Maria. Lahir Yesus, lahir Yesus. Tak ada yang bisa menghalangi itu. Kesalahan Kristen karena mendudukkan filsafat Yunani sebagai sumber ketuhanan kepada Kristus. Sehingga ketika Paulus mengatakan bertemu Kristus, maka segala-galanya yang berbau politeisme, animisme, Anda rangkul, Anda imani. Inilah yang terjadi. Maka ditertawakan oleh orang berakal. Kok Tuhannya orang Kristen itu berubah menjadi manusia, mati dibunuh oleh manusia, dan Anda akan ngotot di situ. Kenapa Anda ngotot? Karena ada roh yang Anda katakan Roh Kudus di dalam tubuh kalian yang sesungguhnya bukanlah Roh Kudus. Jangankan Roh Kudus yang dipalsukan, Yesus Kristus pun dipalsukan. Makanya Yesus mengatakan apa di dalam kitab saudara? Kristus palsu dan nabi palsu akan datang melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang pilihan. Kalau murid pilihan saja akan disesatkan, bagaimana ente? Jadi gini Bang, kalau menurut Bang Zuma, firman itu sudah ada bersama Allah apa yang memang diciptakan? Yang ada pada Allah itu kalam, bukan firman. Iya. Yang ada pada diri manusia itu adalah mulut, bukan perkataan. Mesin yang ada pada diri Allah itu sifat. Sifat apa? Sifat kalam. Apa itu? Sifat berkata-kata. Makanya dalam Mazmur 339, aku hanya berkata, maka semuanya ada. Karena Tuhan hanya memberi perintah. Dia maha memberi perintah, dia maha berkata-kata. Apapun yang dia katakan akan terjadi. Yesaya 455 nomor 11. Jelas itu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Tuhan hendak menciptakan, mengadakan sesuatu, maka Tuhan hanya berkata, jadi maka jadi. Itu. Makanya Yesus mengatakan apa, Bung? Untuk membenarkan ucapan saya ini, Yesus mengatakan apa? Coba Anda baca Yohanes 8:42. Aku keluar dan datang dari Bapa, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan yang maha berkehendak yang menjadi daging. Bukan sang firman yang menjadi daging, bukan. Tetapi sang firman berfirman untuk supaya sembarang aja semua tuh ngawur kau itu semua. Jelaskan apa kau paham Udah aku apa? turun ya. Thank you ya. Iya, makasih Bang Eri. Kenapa kau kawan? Kenapa? Sulit pakai otak itu, sulit. Justru saya Mahal pakai otak, makanya yang Anda omong tuh nggak masuk otak saya, maka saya kok. Oh, berarti otak Anda rusak. Bukan otak Anda yang ngaco itu, otak Anda itu. Oke. Firman itu manusia atau bukan? Ngaco Anda itu. Firman itu manusia atau bukan? Anda ngaco kok sembarang. Firman itu apa, saudara? Firman itu apa? Firman menjadi manusia. Iya, saya sebelum menjadi firman itu apa? Saya bilang firman menjadi manusia. Saya tidak mau tahu dia menjadi manusia, menjadi tempe, menjadi koprak, menjadi ketoprak, menjadi becak. Saya tidak mau tahu. Intervensi pernyataan saya. Saya bertanya, saudara. Kau tidak bisa intervensi pernyataan saya. Saya cuma bertanya. Firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Saya tanya, firman itu apa? Firman menjadi manusia, jelas. Firman itu apa? Kau paham apa lu sembarang aja kawin. Firman itu apa? Pada sepi nih. Firman Kasian itu juga apa? yang dulu yang viral sekarang udah nggak paket, model teriak-teriak aja lu. Firman itu apa, Bang? Model teriak-teriak aja kawin. Iya, firman itu apa? Saya ingin tahu dari Anda ini firman itu apa? Menurut Anda apa? Itulah Anda turun, Anda ke gereja, lap-lap burung, jangan patok-patok sembarang burung Anda itu ya, supaya generasi berikutnya dari Anda itu bisa waras. Jangan seperti Anda. Bersunatlah kalian supaya anak-anak kalian itu bisa waras. Ayo pasien berikutnya. Hoi. Bang David.
David. Bang. Iya. Bang David. Nanya beberapa bang. Boleh. Saya pernah nonton video-video Bang Juman nih. Iya. Kenapa suaranya jadi gitu? Ini parah nih. Tenang. Ayo. Bertanya bang. Boleh. Bang Zuma kan ingin mencerdaskan, Iya. menyelamatkan orang-orang Kristen ya. Iya, Masya Allah. Iya. Gimana? Kenapa Bang Zuma hanya menyelamatkan orang Kristen? Kenapa tidak menyelamatkan terhadap agama Hindu, Buddha gitu Bang? Kenapa hanya Kristen aja gitu? Iya. Di dalam ajaran agama Islam itu dikatakan begini. Kebenaran itu telah diwahyukan oleh Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Nah, ketika Al-Quran menarasikan seperti itu, artinya bahwa umat Islam ini diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Uda'u ila sabili rabbika bil hikmah. Sampaikan kebenaran itu kepada manusia dengan cara yang hikmah. Kenapa tidak sampai ke Hindu? Kenapa tidak sampai ke Buddha? Karena ring pertama itu adalah Kristen. Kok bisa? Ya, karena Kristen itu masuk ke dalam jantung pertahanan umat Islam dengan cara mereka mengambil istilah-istilah dari Islam, lalu mereka ajarkan kemudian di tempat mereka. Selain itu, mereka keluar dari rumah-rumah ibadah mereka ke pelosok, nyamar-nyamar seperti Islam untuk memurtadkan orang. Kalau orang Hindu, tidak ada upaya menghindukan orang Islam. Orang Buddha tidak ada upaya membudakan orang Islam untuk menjadi Buddha. Tapi kalau orang Kristen, seluruh upaya dan kekuatan mereka lakukan untuk mengkristenkan orang Islam. Sampai sini paham, saudara? Paham. Nah, gitu. Lanjut. Ya, lalu pertanyaan lagi nih Bang. Iya. Apakah ada Allah SWT menurunkan kitab selain Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menceritakan tentang hal yang di luar kemudian misi kedatangan Nabi Muhammad. Allah hanya mengatakan begini, sebagian dari rasul yang diutus oleh Allah diceritakan, sebagian lagi tidak diceritakan. Artinya apa? Ketika Allah tidak menceritakan perihal tentang utusan-utusan yang lain, atau kitab-kitab yang lain, atau ketetapan-ketetapan yang lain, maka itu menandakan bahwa Al-Quran sudah cukup untuk menjadi pedoman kehidupan manusia dari zaman Rasulullah sampai akhir zaman. Cukuplah Taurat, cukuplah Zabur, cukuplah kemudian Injil yang menjadi panduan umat Islam untuk menghantarkan manusia kepada keselamatan akhirat. Seperti itu. Jadi pedoman kami hanya kepada Al-Quran. Berarti Silakan. tidak disebutkan Bang? Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bang, yang masih ganjal nih. Iya. Tentang Nabi Muhammad. Yang saya tahu kan, maaf, Muhammad itu kan pedofil gitu, menikahi itu. Apa sih gitu? Tunggu. Dari mana Anda mengatakan Nabi Muhammad itu pedofil? Anda ngerti pedofil gak? Yang menikahi anak kecil itu. Yang salah. Mana ada pedofil kayak gitu? Inilah kesalahan kalian. Pedofil itu adalah penyakit yang suka kepada anak kecil. Ya. Nabiku Nabi Muhammad tidak pernah dia kemudian melakukan pencabulan kepada anak kecil. Nabiku Nabi Muhammad tidak ada kemudian menjadikan anak kecil itu menjadi trauma. Itu adalah tuduhan orang-orang kafir kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada Nabi Muhammad itu pedofil? Enggak ada.
Yang namanya pedofil itu penyakit, suka makan anak kecil, seperti pastor dan pendeta di luar sana banyak. Ya, yang saya tahu kan jeleknya gitu bang. Itu bukan kejelekan, saudara. Nabiku Nabi Muhammad bukan seorang pedofil. Tidak ada korban pedofil, nggak ada. Siapa korbannya coba? Anda harus paham dulu. Pedofil itu adalah penyakit psikis, penyakit kejiwaan yang cenderung suka kepada anak-anak kecil, anak-anak di bawah umur. Dia punya kelainan, ciri-cirinya orang yang pendiam, susah berkomunikasi, suka mengintai anak kecil, suka menyakiti anak kecil, suka membuat anak kecil ketakutan. Semakin dia senang sama seseorang anak kecil, maka semakin dia membuat anak itu mencekam. Itu pedofil. Dan orang yang terkena penyakit pedofil itu kecenderungannya tertutup. Nabiku Nabi Muhammad seorang diplomasi yang luar biasa. Dia adalah seorang pemimpin, dia seorang raja, seorang presiden, pemimpin perang. Kok bisa dituduh pedofil? Itu penghinaan, Bung. Nggak ada nabi kami itu pedofil, nggak ada. Itu jangan disimpan di dalam otak kalian itu. Kalau Nabi Muhammad itu pedofil, tidak sampai ajarannya ke kita. Orang Arab yang sangar, yang keras, kasar, yang akan mengeksekusi beliau. Buktinya, jangankan pada saat hidup, beliau sudah mati saja, mereka tidak ridho, tidak ikhlas mayatnya dikuburkan. Saking cintanya kepada sosok yang mulia ini. Kok dibilang pedofil? Orang kaya di atas muka bumi ini, orang yang paling kita cintai di atas muka bumi ini, bahkan orang tua kita saja, yang kita cintai, yang membesarkan kita, yang melahirkan kita, kalau mereka sudah meninggal, semalam mayatnya di rumah, masih kita tahan. Tapi kalau 2 malam, sudah 3 malam di rumah mayatnya, itu sudah mulai aneh, berasa. Padahal itu adalah orang tua kandung kita. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umatnya, para sahabatnya tidak mau Nabi Muhammad dimakamkan, saking cintanya. Kenapa? Karena manusia ini adalah manusia yang paling mulia akhlaknya di antara seluruh manusia. Jadi yang Anda dengarkan itu cuma fitnah. Tidak mungkin jazirah Arab tunduk kepada beliau kalau dia memiliki sifat tercela satupun. Itu hanya fitnah itu. Siapa korbannya? Siti Aisyah. Siapa wanita yang paling mencintai Nabi Muhammad? Siti Aisyah. Lalu, mana korban pedofil? Korban pedofil itu, jangankan melihat pelakunya terhadap dirinya, jangankan serumah, melihatnya saja, mendengarkan namanya saja, anak itu akan trauma, anak itu akan mendekati kegilaan. Ini Siti Aisyah, manusia yang sangat cinta kepada Nabi Muhammad. Berarti dia bukan korban pedofil. Kalau begitu tak ada korbannya. Lalu kenapa orang-orang mengatakan beliau pedofil? Karena mereka putus asa, kecewa, tidak mampu membendung manusia yang berbondong-bondong memeluk ajaran Nabi Muhammad. Maka satu-satunya cara adalah memfitnah Nabi Muhammad dengan hinaan-hinaan yang tak berdasar. Mana korban pedofil? Nggak ada. Siti Aisyah adalah wanita yang sangat cinta kepada suaminya. Buktinya, dia menghafalkan lebih dari 2000 hadits. Bagaimana mungkin seorang korban pedofil akan menghafalkan perkataan-perkataan orang yang menjadi pelaku terhadap dirinya? Gak mungkin. Tapi buktinya, Nabi Muhammad meninggal dalam pangkuannya. Lah, kok jadi korban pedofil? Berhenti tuh, berhenti. Jauhkan pemikiran Anda terhadap tuduhan kepada Nabi Muhammad. Itu nggak ada. Lebih baik Anda mengkaji Lukas 11 nomor 27. Lebih baik itu Anda kaji. Kebenaran gitu. Iya. Jangan Anda mengatakan sesuatu yang Anda tidak paham. Lalu adakah pengorbanan Nabi Muhammad itu kepada umatnya, Bang? Ada. Ada. Dia korban segala-galanya. Harta benda dia korbankan untuk supaya ajaran Islam ini sampai di akhir zaman. Nyawanya kemudian dikorbankan. Ikut perang beberapa kali. Yesus pernah perang nggak? Nabi Muhammad ikut perang, memimpin perang. Nabi Muhammad berjuang bersama dengan para sahabatnya. Untuk apa dia berjuang? Untuk supaya menegakkan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia.
Yesus pernah nggak? Nggak pernah. Dia cuma menunggu makhluk yang mati. Setelah orang itu mati, masuk ke dalam kubur, dia rasuki, lalu dia keluar pada hari ketiga. Akulah Yesus yang telah diberi kekuatan. Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh makhluk menjadi pengikutku. Cuman gitu doang. Pernah sih dia berjuang menenteng anak Maria naik ke bumbungan bait suci. Pernah sih dia berjuang membawa anak tirinya Yusuf ke pinggir jurang, lantas mengatakan, hei, buang dirimu ke bawah, jatuhkan dirimu ke bawah. Jika engkau benar adalah anak Tuhan, maka Tuhan akan mengutus malaikatnya agar menatang engkau di kakinya, agar di tangannya, agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Sayangnya si Yesus tak mampu membuat berdaya, tidak mampu memperdaya, maksud saya, anak Maria ini. Sehingga Yesus Kristus itu kecewa, mundur dia dari mencobai anak Maria. Sehingga apa dikatakan di situ di Lukas 4 nomor 13. Yesus Kristus mundur dari mencobai anak Maria, lalu menunggu waktu yang tepat. Si Yesus menunggu di pojokan. Begitu ada tragedi penyaliban, anak Maria diselamatkan, yang menjadi manusia terkutuk ini turun di bawah perut bumi. Masuklah Yesus Kristus ke situ. Lalu pada hari ketiga dia keluar. Kepadaku telah diberi kuasa. Akulah Yesus. Sang bintang timur. Padahal yang asli sudah terangkat ke langit. Berkarya dia, leluasa dia menjual dan memakai nama Yesus supaya mendapatkan pengikut. Lahirlah 2 miliar lebih pengikutnya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalian pengikut Yesus palsu, bukan pengikut anak Maria. Jikalau sekiranya kalian pengikut anak Maria, tentu kalian berdarah Yahudi. Tentu kalian adalah berdarah dari salah satu dari suku Yahudi, dari suku anak Yakub. Sayangnya bukan. Kalian adalah serigala-serigala yang nyamar domba. Kalian bukan pengikut Yesus Kristus, tapi kalian adalah pengikut iblis yang ngaku-ngaku Yesus Kristus. Semoga kalian sadar. Silakan. Baik, terima kasih. Itu saja Bang. Oke, sip. Silakan yang lain. Ya, pasien selanjutnya ada Jess Tuku. Dibuka mute-nya, Bre. Jess. Jess Tuku. Jess. Masih noise nggak di sana, Jess? Buka. Oh, sorry, ke mute. Dibuka lagi. Dibuka lagi, Jess. Sorry, Jess. Saya mau undang buka mute. Masih noise tuh. Malam. Ya, selamat malam. Malam. Ya, silakan, Jess. Oh, bisa bertanya, Bang? Bisa. Satu pertanyaan 20.000. 50.000 nanti saya tambah, Bang. Oke, silakan. Oke, Bang. Kalau masuk Islam kan, untuk mengimani Islam itu kan ada syahadat gitu, bukan Bang? Betul. Oke, syahadat itu kan syahadat itu kan untuk penegasan iman, pengakuan iman, persaksian kita kepada Tuhan Sang Pencipta itu Allah, kan begitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, Bang, apakah harus mempercayai Tuhan satu-satunya, Dia adalah Allah? Haruskah menyetarakan Dia dengan ciptaannya seperti Muhammad? Oke, boleh saya jawab? Silakan, Bang. Iya. Tolong dipahami syahadatain itu apa? Syahadatain itu adalah persaksian, pengukuhan iman. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Posisinya Tuhan. Saya ulang. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada Theos selain Allah. Tidak ada kemudian Elohim selain Allah. Dan bersaksi Nabi Muhammad adalah Rasul, utusan Allah. Mana yang disetarakan di situ? Enggak ada. Satu Tuhan, satu utusan Tuhan. Yang mana yang setara? Hanya karena disandingkan.
Oh tidak, itu syahadatain persaksian. Sama seperti Yesus. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu. 1. Mengenal engkau satu-satunya Tuhan. Tuhan. Satu-satunya Tuhan. Jadi posisinya Tuhan. Dan mengenal Yesus yang engkau utus. Utusan. Jadi tidak ada yang setara di situ. Tuhan satu-satunya adalah Bapa. Yesus adalah utusan Bapa. Setara enggak? Enggak setara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu Tuhan namanya Allah, satu Rasul namanya Nabi Muhammad. Apa yang setara? Gak ada. Cuman kami menyandingkan beliau dengan Allah karena kami tidak ingin kemudian dilencengkan, dibawa arus sama seperti orang-orang Nasrani yang terbawa arus ajaran paganisme sehingga membentuk sekte Kristen. Kami nggak mau. Kami tetap kemudian la ilaha illallah sampai meninggal. Rasulullah adalah Muhammad, Nabi Muhammad sampai meninggal. Kalian mulut Yesus utusan, bernyanyi tuh Yesus utusan Bapa, Bapa mengutus Yesus, Yesus diutus Bapa, sampai tertidur. Bunyi lonceng di gereja, cing, cing, cing. Masuk ke gereja yang tadinya mulutnya dia saksikan Yesus itu utusan, masuk ke gereja Yesus seketika menjadi Tuhan. Munafri, lain di mulut, lain di praktek. Ya, silakan. Ya, jelaskan kalau di Bible itu kan mengenal Allah itu kan ya itu dengan mengenal Yesus Kristus. Jadi karena Yesus itu memang sehakikat dengan Allah gitu. Di mana dalilnya Yesus sehakikat dengan Allah? Di mana dalilnya sehakikat? Di mana? Bentar dulu, saya mau tanya dulu di Bible. Di mana dia sehakikat dengan pencipta? Kan sadar itu kan pengakuan iman kita kan kepada Allah kan begitu. Iya. Jadi kenapa harus mengaku iman itu dengan menyandangkan dengan menyetarakan dia dengan ciptaannya gitu loh bang? Apakah tidak ada yang menyetarakan? Tolong kalau diskusi apalagi bertanya itu siapkan wadah untuk menampung jawaban lawan diskusi supaya lawan diskusi itu nggak capek gitu loh. Tidak ada yang menyetarakan. Satu pencipta namanya Allah, satu utusan namanya Nabi Muhammad. Kok setara ya Rob? Iya. Kenapa harus menyebut nama ciptaannya loh bang untuk mengaku iman itu kepada Allah gitu loh? Itu pertanyaannya. Kalau memang oke, kita mengimani Allah kan begitu satu-satunya. Kenapa harus menyebutkan nama ciptaannya gitu loh? Karena Allah itu yang berkuasa. Kenapa harus menyebut nama ciptaannya gitu loh? Sekarang kalau saya berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna jetsu iblis. Gimana tuh? Setara, satu Allah, satu iblis. Apa yang menjadi kemudian penghalang? Berarti menyetarakan iblis, berarti menyetarakan iblis dengan Allah kalau menyebut nama iblis bang. Berarti kita menyebut iblis, berarti setara dengan Allah bang. Berarti itu menyekutukan Allah. Aku melihat jetsu makan ikan. Di sampingnya ada seekor monyet makan pisang. Berarti saya sedang menyetarakan Anda dengan monyet gitu maksudnya? Oh kalau itu beda bang. Loh kok beda? Contohnya saya menyebut nama Juma. Saya percaya bahwa Juma itu keren kan begitu. Saya percaya terus bahwa kamu percaya Pak Bom Bom itu dan dengan jelek. saya bersaksi bahwa dia punya istri kan begitu. Saya percaya sih? Aduh ya Allah ya Karim. Analoginya loh bang begini. Analogi saya percaya apa pula bahwa kamu? Abang Juma Apa ini? Ini analogi bang. Kok analogi bang? Saya analogikan begini. Sama nggak antara Tuhan dengan manusia? Sama nggak? Kalau hakikatnya nggak sama bang. Kenapa harus menyebut nama ciptaannya kalau memang nggak sama? Itu dia bang. Contohnya saya mengatakan begini sama abang. Saya percaya bahwa Bang Juma itu keren dan saya percaya bahwa istrinya cantik. Jadi kenapa saya menyebut nama istri Bang Juma? Karena memang ada setara hubungan suami istri. Jadi setara gitu loh bang. Makanya saya pertanyakan dengan menyebut nama Tuhan ini haruskah menyebut nama ciptaannya?
Gitu loh. Sementara Tuhan kan Maha Kuasa, kenapa harus menyebut nama ciptaan gitu? Banyak mah nggak sadar ngobrol sama monyet. Iya sih. Nah itu kan. Dimaklumi. Bang Andi jangan interogasi dulu. Terlalu banyak makan daging babi ya gini loh otaknya berfungsi. Ini loh Bang Juma, aku serius loh Bang. Bukan untuk apa kan? Kalau kamu serius, saudara, kau pasang alat di kepalamu untuk menampung jawaban saya. Saya paham loh abangku. Umat Islam itu menerima ajaran dari nabinya. Nabinya bernama Nabi Muhammad. Beliau adalah duta, beliau adalah utusan pencipta langit dan bumi di atas bumi ini. Saya paham itu Bang, saya tahu itu Bang. Tapi kenapa harus pengakuan iman itu harus menyetarakan Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa itu dengan ciptaan gitu loh. Kenapa? Itu yang saya tanyakan. Iya, kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa dan satu-satunya Tuhan Bang. Sekarang kalau saya ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Nabi Muhammad. Apakah saya sedang menyetarakan beliau? Terlalu banyak makan tikus ente. Nih saudara-saudara Kristen kurangi makan tikus ya. Kurangi makan tikus. Karena itu akan meracun otak kalian itu. Kalau sudah kayak gitu tadi itu udah parah kali tuh. Nggak bisa ciptakan pesawat dia. Iya itu dia makanya. Harus makan babi banyak. Supaya biar pintar ciptakan pesawat. Oh ciptakan pesawat, iya bagus. Tapi menciptakan pesawat karena dekat dari Bible atau karena meninggalkan Bible? Ciptakan HP, ciptakan internet. Iya. Makan babi banyak supaya cerdas. Jangan minum kencing onta. Jadi goblok macam Suma itu. Bukan. Kalian pintar macam itu Suma, kenapa? Kalian itu pandai memutar balikan turunkan. Ya turunkan. Diturunkan. Orang sakit hati mah gitu, kita nggak usah ikutin. Sakit hati. Oh iya. Karena hati. Kemajuan Barat itu bukan karena ditopang oleh Bible. Justru Barat itu semakin jauh dari Bible semakin pintar. Karena kalau syahadat sebelum datang Nabi Muhammad tuh seperti apa? Itu kan persaksian, Bung. Ketika kemudian umatnya Nabi Musa menerima Nabi Musa sebagai rasul utusan Tuhan kepada mereka, apakah itu salah? Itu sudah benar. Lalu mengakui kemudian Tuhan yang mengutus Nabi Musa adalah satu-satunya Tuhan, apakah itu salah? Itu sudah benar. Begitu juga ketika Yesus datang, hidup kekal, mengetahui, mengimani, mempercayai, mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Apakah itu salah? Sudah benar. Dan mengakui Yesus sebagai utusan Tuhan. Apakah itu salah? Itu sudah benar. Apanya yang salah? Nggak ada yang salah. Cuman karena Islam ini adalah agama yang disempurnakan sebagai senjata untuk melumpuhkan segala kejahiliaan, segala kebodohan di atas muka bumi ini, maka Islam itu konsepnya harus kuat. Maka dia ditopang oleh dua rukun yang wajib ada. Rukun iman, rukun Islam, rukun iman. Di antara dua pilar ini kemudian ada beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Orang Islam harus melalui pintu itu. Itu syarat. Begitu juga pengikut Yesus. Harus melalui pintu itu. Apa itu? Mengakui Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan dan mengakui Yesus itu hanya utusan Tuhan. Sedangkan Kristen tidak ada di pintu itu. Kristen malah menjadikan Yesus dan Bapa itu sehakikat. Nah, makanya tadi penanya yang terakhir yang turun itu menganggap bahwa kami ingin sama seperti Kristen. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh. Kenapa disandingkan tiga? Karena Kristen mengatakan tiga-tiganya Tuhan. Kalau kami tidak. Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Seperti Yesus mengakui dirinya utusan Tuhan. Tapi maunya si penanya tadi, kalau begitu ya Nabi Muhammad itu Tuhan juga dong. Tapi faktanya kan kalian tidak mau terima Nabi Muhammad itu Tuhan. Lalu kenapa kalian menyandingkan dengan Nabi Muhammad kalau dia ada Tuhan? Sedangkan kami menyandingkan burung merpati dengan anak manusia sebagai sandingan dari Bapa, karena kami menganggap mereka ini adalah tiga tetapi satu.
Gak bisa, kami umat Islam gak bisa kemudian dibodohi. Insya Allah senantiasa Allah akan melindungi kami. Karena setiap kali kami bergerak, senantiasa kami berlindung kepada godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang naik di komal ini. Gak bisa bang, gak bisa. Kami bersyahadat mendudukkan perkara pada kadar yang seharusnya. Nabi Muhammad hanyalah Nabi, Nabi Muhammad hanyalah Rasul. Sedangkan sebagai Nabi dan Rasul, beliau mengajarkan kepada mereka umat Islam untuk mempertuhankan satu-satunya Tuhan hakikat absolut tunggal, yaitu Allah Azza wa Jalla. Itu ajaran Nabi Muhammad. Itu gak bisa diganggu itu. Kalau itu bang, kalau di Islam tuh wanita yang istiqomah itu yang menjaga auratnya. Lalu kalau dia pergi ke tempat kelahiran Nabi Muhammad itu di Mekah, gimana pas saat umroh itu kan dia pasti bersentuhan tuh bang. Mereka bersentuhan tapi bukan bermaksiat kan? Itu pun mereka terjaga. Niatnya mereka itu adalah beribadah kepada Allah. Kalau berwudu itu batal nggak kalau di situ? Iya, batal lah. Kan situ kan beribadah di situ. Iya, tapi kan mereka bersentuh, kalaupun harus tersentuh, kan mereka tidak langsung bersentuhan kulit. Wanita kan pakai hijab. Begitu mereka bersentuhan kan tertutup kain. Itu tangannya tuh ada yang tidak tertutup. Kalau Anda tersentuh kan bukan karena sengaja. Dan ada banyak tempat wudhu, kan bisa wudhu kembali. Bolak-balik itu. Iya, itulah Islam. Karena memang Islam itu harus mensucikan diri pada saat beribadah kepada Tuhannya. Jangan kemudian berwudhu, kulub aja dipotong. Kalau lu pikir di gereja habis gituan semalam nggak mandi langsung masuk. Bang Juma. Iya. Iya. Ada pasien lah gitu. Kenapa Jerry? Tapi di gereja itu gak ngapain itu bersentuh-sentuhan, malah peluk-pelukan. Gimana itu? Iya, kalau di Kristen kan nggak terlalu ajaran, nggak terlalu gitu kan. Di Islam kan beda gitu. Wanita itu tidak bercampur di tempat sholat, tempat pengajian kan selalu dipisah, tuh bang. Jadi kalau di gereja nggak ada aturan ya? Coba dulu. Mengenal agama Islam ini dari tidak mana? memandang Tuhan itu tidak memandang pakaian. Kalian mengenal Tuhan Islam itu tidak memandang pakaian. mana? Di gereja itu bebas. Biar saya ceritakan nanti saya tentang mengenal Yesus. Bisa? Ada nggak mujizat di Islam? Ngomong apa ini? Enggak, saya tanya. Ada nggak mujizat di Islam? Jadi kayaknya habis keseruduk babi. Keseruduk babi. Ini udah kalah debat kayak gini lah orang Muslim ngomongnya. Ngomong apa kamu? Naur. Enggak, gini secara logika kita mengenal agama itu dari mana asalnya? Coba dulu. Ya dari yang membawalah. Kami mengenal Islam dari Nabi kami, Nabi Muhammad. Kalian mengenal kan Kristen? kan? Kalian mengenal Kristen? Siapa yang ngajarin? Siapa yang ngajarin kalian agama Kristen? Kalau kami jelas Nabi Muhammad. Yang ngajarin kalian agama Kristen siapa? Kalau kami Kristen nyata dan fakta. Yang ngajarin agama Kristen siapa? Gini, biar aku ceritain sama kau. Pertanyaan saya, yang mengajarkan agama Kristen siapa? Pernah kamu ke Tarutung?
Tarutung kota suci, kotanya Blender itu. Dalam Blender. Di situ fakta, nyata. Datang mention, membawa Injil. Surat kabar dari barat yang dibawa. Mana-mana pun tidak ada cerita kalian. Entah apa mujizat dari mana pun tidak ada. Kalau kami Islam, yang ada kuburan panjang lah diukur kalau digali pun itu 1 meter. Tengok di Barus, panjang kuburannya itu. Coba. Memang Kristen itu memang hebat. Tuhannya aja mereka bunuh kok. Kristen itu hebat. Tuhannya aja dibunuh. Itu orang Yahudi dulu itu. Dahulu. Kan kalian udah belajar tentang kitab Musa sampai apa? Perjanjian lama kan? Tapi kan kalian juga yang mau supaya Tuhan kalian itu dibunuh. Enggak kami. Kalau mereka tidak membunuh Tuhanmu, siapa yang kalian sembah? Yang kami sembah? Ya, apa kami? Hah? Ya apa lah, enggak mengenal Yesus. Walaupun dia Kristen, ateis, enggak mengenal Yesus, ya segitulah. Tapi Paulus mengajarkan. Masuk Bang Handi, masuk Bang Blender, silakan. Mabuk ini ya. Apa yang kau sampaikan? Berdebat. Itulah tujuan kalian berdebat. Mabuk. Tujuan berdebat apa? Apalah yang ada pemikiranmu di sini coba? Ada nyatanya kalian tentang agama kalian, mujizatnya di kampungmu atau di kotamu, di mana kalian berada. Enggak ada. Oke, kau memikirkan mujizat. Yang kau andalkan mujizat Yesus bisa menghidupkan orang mati, itu yang andalkan. Makanya kau jadikan Tuhan. Enggak, no mention. Jadi, kota Tarutung. Kenapa no mention? Ya, itu yang menyebarkan Injil. Apa pula no mention menyebarkan Injil? Enggak aja kau ini. No mention siapa? Saya undang di mana no mention? Oh, berarti yang nggak ada salib Yesus di Golgota itu pindah ke Tarutung, itu sebabnya. Sekarang aku tanya sama kau, di Golgota kenapa tidak ada salib Yesus? Mau kau ke kampungmu, undang dulu saya. Kalau ada mujizat udah tahu aku di Tarutung, kan? Iya, datanglah. Iya kan? Iya, udah tahu aku kenapa salib Yesus itu pindah ke Tarutung. Apa sebabnya? Coba kau jawab. Siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Udah tahu. Mana aku tahu, makanya aku tanya sama kau. Kenapa di Golgota tidak ada salib Yesus? Iya dia. Macet. Masalah salib pula. Terjun payung. Enggak aja mabuk, janganlah mabuk Klenten. Diskusi nggak pernah ada yang beres. Salib, coba kalian pikirkan, no mention. Salib Yesus di Golgota nggak ada jejak Yesus itu mana? Nggak ada. Kenapa di Tarutung? Pindahnya dia salibnya ke Tarutung. Bentar izin, Bang Blend izin. Ini diterusin dulu Bang Kris tadi keputus sama Gurunda. Bang Kris naik lagi habis mandi kali. Yoi. Bang Kris. Yoi, habis mandi udah selesai kok. Oke, silakan dilanjut lagi Gurunda monitor. Iya, halo. Ya, silakan Bang Kris. Udah monitor. Ya, tadi pembahasannya apa? Udah lupa. Udah kecuci juga ingatan sama air tadi. Apa itu? Pembahasan tadi loh yang aku enggak sih Kris ini. Kau pun layar kau gelap kali. Kau terangkan dulu apa-apamu ini profilmu. Cemana kau mau terbuka pikiranmu? Cewek jomblo enggak ini Bang? Gelap kali pula layarnya. Jomblo kan? Iyalah, jangan gelap-gelap. Terangin sedikit biar terang akal tuh. Gelap-gelap gini pun gelap pula nanti kau dengar. Pasti. Beli masaku dulu saya. Lanjut. Ini Bang Kris lanjut dengan yang Bang Blender. Silakan. Aduh, beli masaku Bang Juma. Aduh, pening aku lihat. Yang tadi itu Tarutung pula di bawah-bawah. Kena mention Tarutung. Entah di mana. Cobalah. Kena mention di mana lah ada kitabnya ada no mention. Coba. Kan udah ngawur-ngawur kan. Ada di Bible no mention. Terlalu no mention dibahas. Iyalah. Yang kayak gitu-gitu pulanya.
Kau pun Chris gelap kali profilmu. Sengaja. Aduh, sengaja pula. Jangan kau gelap. Gelap nanti. Apa yang mau kau tanya? Enggak ada, cuma melanjutkan pembahasan tadinya tentang apa lupa. Melambai. Makanya Bang cuma mau cari masaku. Aduh. Apa yang mau kau tanya, Chris? Nggak ada yang mau tanya. Melanjutkan diskusi tadi aja nya. Masalah tentang apa tadi itu ya? Oh, firman. Oh. Jalan film cuma. Lanjut, Bang Blender. Firman lagi cedera. Kalian membahas Firman. Tahu nggak TB yang terbaru ini? Udah berganti menjadi Sabda. Sabda telah menjadi manusia. Si Firman kadang-kadang kalau sudah diskusi sama kalian tentang ketuhanan, pasti urusan si Firman. Ditanya, Tuhan kalian satu apa tiga? Satu. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Nanti kalau sudah mentok, Firman dikait-kaitkan. Firman dikait-kaitkan. Chris, tahu nggak waktu Firman tuh? Firman tuh Tuhan atau perkataan, Chris? Firman itu perkataan. Sebagian Kristen mengatakan Tuhan. Gimana coba? Sebagian Kristen mengatakan Tuhan Firman. Jadi Tuhanmu ini Yesus Tuhan. Ya memang kalau secara harafiah ya firman itu perkataan verbal gitu. Harafiah ya, main kali kata-kata harafiah. Yang pasti aja lah. Harafiah ya. Aduh. Kan Yesus Tuhan. Firman itu kan bentuknya verbal kan? Verbal. Ini kapotik apa cemana? Bahasa apa sekarang itu nih? Kita bahasa agama bukan medis. Cemana pula verbal? Macam mau diperiksa jadi verbal. Enggak, sekarang cobalah yang pasti. Hukum terutama adalah mengesahkan Tuhan di kekristenan itu. Dengar kalian ya. Syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus adalah mengesahkan Tuhan, baru kasihilah Tuhanmu, baru kasihilah sama manusia. Itu syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus. Kalau tidak kalian ikutin persyaratan utama itu, itulah yang dicampakkan oleh neraka itu. Itulah yang kata Yesus, enyahlah kalian dari hadapanku, aku tidak mengenal kalian. Nah, sekarang tahu nggak kok Chris arti Esa? Ehad satu. Tunggal. Ya. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya ataupun tunggal itu? Ya, sang Bapa. Sang Bapa. Bapak. Ya. Kok lemah sekali kalian jawabnya? Siapanya Tuhan sesat itu? Ya udah sang Bapa gitu. Sang Bapa, baik, bukan Yesus kan? Tergantung definisi Tuhan menurut abang. Macet. Enggak gini, bukan Bang. Yesus. Macet. Gini bang. Ya satu-satunya. Ada perbedaan definisi Tuhan menurut kami Kristen dengan di KBBI. Nah, kalau yang dikatakan Yesus itu kan Tuhan, terus ada di belakangnya kan ada kata Allah. Nah, kalau kata Tuhan dan Allah itu digabung, itu memang Esa. Chris, coba aku tanya kalau Chris. Chris ini adalah anak satu-satunya dari bapak dan ibunya. Sebentar bang, suara aku mantul bang. Aku turun dulu bang sebentar. Nah, aku turun. Mantul. Bukan kau yang mantul tadi, jetsku tadi yang mantul. Daman. Udah. Oke. Aman udah. Oke, Chris. Ketika dikatakan orang, Chris ini anak satu-satunya dari bapak dan ibunya. Satu-satunya ya, berarti anak tunggal kan? Enggak bang, kita fokus aja ke perkataan Yesus itu, Tuhan Allah itu. Iya, tunggu dulu. Aku analogikan satu-satunya itu. Ketika dikatakan Chris ini adalah anak satu-satunya, anak tunggal dari bapak dan ibunya. Satu-satunya ya. Nggak ada yang lain kan? Oke. Ada nggak penyebutan nama lain? Nggak ada. Nggak ada kan? Oke, sekarang saya tanya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Tadi anak, sekarang Tuhan. Yang mana dulu? Enggak, Tuhanmu. Siapakah Tuhanmu yang satu-satunya itu? Enggak ada dikatakan Tuhan satu. Yang ada Tuhan Allah yang satu. Tadi kan dikatakan Esa. Esa itu kan satu-satunya, tunggal. Ya kan? Syarat utama untuk menjadi pengikut Yesus, mengesahkan Tuhan. Nah, pertanyaannya, siapakah Tuhanmu yang satu-satunya dan tunggal itu? Tuhan Allah bang. Jangan lupa. Tuhan Allah. Oke, nggak apa-apa. Tuhan Allah. Berarti bukan Yesus kan?
Ya, bukan Yesus. Wah, mantap. Benar, bukan Yesus. Selesai. Ya, soalnya ya, Macet. Bang, Bukan Yesus. cara mudahnya gini memahami kekristenannya. Secara harfiah ya, secara logika dasar. Tuhan itu ada 3 di dalam kekristenan. Mati kita lagi. Ada 3 lagi kau sebut. Jangan lagi kau sebut 3-nya lagi. Udah gugur itu mengesahkan Ini Tuhan. langsung secara dasarnya aja ya, bukan penjelasan dogma. Secara harafiah itu 3, karena memang personal 3-3-nya. Halo. Apa? Kok harafiah itu? Secara Halo Bang Blender. mana ya? Secara biasa-biasa lah gitu, enggak ikut dogma, enggak ikut apa. Iya. Kalau Halo, Bang tadi Blender. sudah kuiyakan. Kalau kau mengatakan, oh iya halo, apa Jess? Gantian dulu sama Bang Juma tadi belum selesai Bang. Oh, kau kira-kira Bang Juma mau makan apa, ambil cari masaku? Kira-kira agak bisa buat ini kan? Oh karena Bang Juma pusing tadi dengan pertanyaan saya ya. Jadi kalau memang Bang Blender bisa nggak Bang Blender jawab pertanyaan saya tadi? Islam itu nggak pernah takut, semua kebenaran itu di Islam. Gak usah kau tantang-tantang, gak usah kau macam-macam. Udah, Tahu kalau nggak tahu memang kami Bang jawaban. Blender bisa jawab, kalau memang Bang Blender bisa jawab ya udah 10 jawab. pertanyaan kau kasih ya, 10 ya. Awas kalau nggak kau sampaikan 10 ya. Selesaikan 10 nih pertanyaan kau ya. Kau pikir aku takut ditanya? Nanti jawabannya, Bang. Islam nggak belum. Baru Gini Bang, Bang, kalau namanya ini tanya gentle. dia pasti jawab pakai dogma gitu. Loh, siapa jawab pakai dogma? Ngarang-ngarang Glenn. Jesutuku itu siapa itu? Jesuku ini. Jangan framing dulu lah. Jadi berarti 10 pertanyaan Bang Blender itu gentle nanti, gentle itu oke. Ya. Kan saya tanyakan tadi sama Bang Juma kan. Cuman kan ada pusing gitu kan. Sama aku kau tanya, sekarang kau tanya sama aku dah. Kau berurusan sama aku. Iya, karena Bang Juma tadi ada pusing jadi mungkin Kau berurusan, enggak usah kau Bang Juma, kau berurusan sama aku. Apa yang mau kau tanya? 10 kasih pertanyaan kau cepat. Ini maling Sama ayam seperti ini maling ayam kenapa naik lagi sih? Gini Bang Blender. Iya, pengamanu iya. Kan masuk Islam mengimani Allah itu satu-satunya. Nah, itu kan itu udah ulang-ulang. Allah itu kan. Lebih baik sama keris saja. Berarti udah pertanyaan yang lain. Ya. Cuy aja lah, sama keris aja lah. Oh. Orang dia pengamanu. Paluk aja yang jumai. Anak suntuk. Ngantuk Bang Andi. Islam itu nggak pernah takut untuk ditanya, nggak pernah takut. Seandainya komal-komal Kristen itu sportif dalam hal menaikkan kami, nggak mute, nggak kami menyerang komal Kristen itu, kami menyerang. Tapi karena takut di mute, nggak ada, kebenaran itu milik Islam, jadi nggak pernah takut kami. Kalau ada sebuah datanya. Ya. Penjelasan tentang Tuhan tadi ya. Nah, secara harfiah atau literal, ya Tuhan itu di kekristenan ada 3 tempat kami mengabdi gitu. Kepada siapa kami mengabdi 100%. Jadi nggak muluk-muluk, Tuhan 1 tapi 3, nggak usah dengarkan itu Bang. Kalau memang 3 di situ ada personal, ya udah 3 gitu. Tadi kan satu-satunya, kenapa kok katakan 3? Oh itu Tuhan Allah. Jadi Tuhan itu Bang, gini Bang. Tuhan itu kan maksudnya di dalam Kristenan itu kepada siapa kita mengabdikan diri 100% sepenuhnya gitu, mutlak. Nah ada Tuhan Allah, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Nah itu ada 3. Itu Tuhan semua itu? Iya. 3 Tuhanmu? Ya, secara Astaga. 3 Bang. Tuhan itu 3 dalam kekristenan. 3 Tuhannya? Iya. Jadi di antara 3 ini siapa yang kau sembah? Itu backingannya itu. Hah? Siapa yang kau sembah? Backingan. Ya berhubung karena yang paling apa ya Sang Bapa yang paling utamanya. Di gereja itu kan contohnya aku AKBP. Ya di gereja itu nyembah Bapa gitu. Aduh, makanya berarti gugur ya hukum terutama itu ya, gugur ya. Sudah gugur. Nggak ada yang gugur Bang. Nggak ada yang gugur. Ya, Nggak ada yang gugur. Ya, mengesahkan Tuhan, sedangkan Tuhan kalian 3. Cumananya nih? Yesus mengatakan. Nggak ada yang bertiga Bang. Nggak ada yang bertiga. Tadi kan ada 3 kan? Bang. Dengar Bang. Coba jelasin. Kan kata Yesus Bang, hukum yang terutama Tuhan Allah, Esa 1. Ya benar gitu. Memang Tuhan Biasa Allah itu jelasin. memang 1. Silakan jelasin kami. Oke.
pengen ngibul yang model baru. Silakan. Niat menjelaskan endingnya juga kabur. Oke. Jadi nggak ada ya Tuhan bilang 3. Tuhan itu 1 esa tapi Tritunggal dia. Atur tombol mute-nya supaya muncul gimana ini? Gak ada satu tapi Tritunggal. Aduh, Gini ya komunitas muslim gini ya. Semua pun gini komunitasnya. Aduh. Bilang yang benar bang. Bilang sebenarnya Tuhan kami itu 3, tapi kami anggap 1. Bilang gitu. Iya, 1. 3 pribadi. Gimana? Anda ngerti pribadi nggak? Tahu bang. Gini bang. Pribadi itu apa? Oke, saya fokus ke Bang Suma ya. Kamu kan manusia, punya roh, punya tubuh, punya jiwa. Ya, kamu 3 dalam 1. Satunya kayak kamu sendiri. Ketika Yesus jadi manusia ada berapa Yesus di situ? Sabar bang. Loh, tunggu. Sabar. Ketika Yesus jadi manusia ada berapa pada diri Yesus? Sabar, saya fokus ke Allah dulu. Kita fokus ke Allah lah. Enggak. Pada saat Tuhanmu Yesus itu manusia ada berapa yang ada dalam dirinya? Bentar, kita fokus ke Allah dulu. Kita kelihatan ke Allah dulu. Kan? Roh, jiwa, raga. Ada 3. Bapa dan Roh Kudus. Berarti ada 5. Mohon maaf bang, aku sedikit masukan bang. Ya itu kan pendapatmu tadi, terserah. Kok gimana jadi pendapat saya? Tadi manusia Bang Suma itu ada 3. Berarti Yesus dalam dirinya juga ada 3. Berarti Bapak kemana? Bapak di mana? Ya saya jelasin dulu kan, kamu simpulkannya sendiri. Bapak dan Roh Kudusnya kemana? Bang, ini pembahasan dogma, ini pembahasan master. Nggak bisa kau bawa ke sini. Itu dogma pembodohan di tempatmu, jangan kau bawa ke sini. Di dalam kitabmu, saudara, dalam kitabmu 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Ada berapa? Ada berapa? 3. Jangan kotori mulutmu dengan mengaku Tuhan Kristen itu 1. Tuhan Kristen itu bukan 3. Kristen punya Tuhan itu banyak sekali. Coba Anda baca di dalam Wahyu 5 nomor 7. Ada berapa roh Tuhanmu di situ? Ada berapa roh Tuhan di situ? Ada 7. Udah. Jangan kau bawa ke sini itu. Itu dogma kalian itu bawa ke sini, jangan, memalukan. Kristen itu Tuhannya bukan 1. Kristen itu Tuhannya ramai. Bang, ngomong sampai gini, Bang. Itu. Kalau kita pembahasan dogma Tritunggal 1 tetapi 3 itu memang secara konsep akal itu nggak masuk akal sama sekali. Nah, itu dong. Jadi kau jangan memaksakan diri untuk mendoktrin kita di sini. Tuhan kami 1, tetapi 3 Gini, Bang. Ada datanya loh. Ada datanya. Jangan kau bawa. Mana datanya? Coba. Oke. Kamu konsep yang mengatakan Allah Tritunggal, kamu buka Matius 28 ayat 13. Oke. Itu dibaptis dalam 3 nama itu, nggak ada di. Iya. Nah, iya. Kau pahami lah ayatnya itu. 3 atau 1 di situ? 3 atau 1? Kau pahami dulu itu. Kau guru 3 kan? atau 1? Oke, kau paham, kau baca dulu itu. Saya paham, makanya saya bertanya kepadamu. 3 atau 1 di situ? 3, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3. Terus kenapa kau katakan 1? 1 pribadi, 1 Tuhan, 3 pribadi. Apa pula, nggak bisa kau memaksakan sesuatu yang 3 jadi 1. Jangan. Itu kau bawa ke gereja aja. Sama juga kayak kamu kan. Cuma kan 1, jiwanya, raganya. Berarti ketika rohnya, Paulus kan 3. Ketika Yesus jadi manusia sudah 3 kan? Nah, mulai nggak bisa, nggak lolos. Mulai ngantuk. Nggak bisa lolos. Mau nipu nggak bisa, sulit. Cuman nggak enak diskusinya gitu. Loh, kamu ingin membodohi kita tapi saya nggak bisa. Ngantuk dia. Karena terpaksa itu. Karena Allah itu esa dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan ada berapa yang esa di situ?
Nah ini banyak orang Kristen Ketika Yesus menjadi manusia, rohnya 3 gitu. Pribadinya 3 gitu. Enggak, di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 ada berapa yang esa di situ? Karena Allah itu esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia itu. Ada berapa yang esa di situ? Oke, gini Bang, katamu kan. Ada berapa yang esa di situ? Ada berapa? Sabar, gini Bang, katamu tadi kan Yesus ada 3, katamu kan? Memang Tuhanmu 3. Oke, ketika Yesus kamu bilang 3, itu ketika dia menjadi manusia, nggak mungkin dia nggak pakai roh gitu kan? Nah, berarti sudah 3 kan dalam dirinya? Sabar. Karena sebagai kodrat manusia pasti harus ada dia sudah 3 kan? gitu. Dia sudah 3 dalam dirinya. Bukan berarti 3. Lalu astagfirullahaladzim. Cuma dia harus menjalankan gitu kan. Kodrat sekarang manusia, ketika Yesus itu, ketika Yesus itu menjadi manusia, Bapak di mana? Nggak akan berujung ini. Ya di atas lah. Di atas. Gitu. Lalu yang 3 di Yesus apa? Katanya manusia itu ada 3. Roh. Itu pelengkap. Sabar Bang. Itu pelengkap sebagai kodratnya waktu dia menjadi manusia. Iya. Berarti ada rohnya kan? Ada rohnya. Ada rohnya Yesus. Iya. Roh Kudus mana? Ya beda. Berarti sudah ada 2 roh. Ya kan? Bukan 2 Bang. Rohnya Yesus dan Roh Kudus katanya beda tadi. Gimana sih orang sebagai kodrat itu sebagai pelengkap kodrat manusia. Bagaimana ceritanya? Anda ngomong apa ini? Kamu bilang nyimpulkan gitu kan. Kamu pahami gitu. Ketika dia menjadi manusia, tentunya ada roh pelengkap. Ada gitu, rohnya. sebagai kodratnya manusia. Ada rohnya. Roh manusia. Roh Kudus, roh manusia atau bukan? Roh Kudus dia itu roh bagian dari Allah. Nah, berarti sudah 2 roh. Bapak roh atau tidak? Waduh, beda. Waduh. Kok ya beda? Makanya saya katakan Tuhan enggak 1. Lucu ente ini. Yesus punya roh. Burung merpati punya roh. Bapak punya roh. Ada berapa roh? Kok tembus ke burung merpati Bang? Lah, jadi Roh Kudus itu apa rupanya? Oke, burung merpati ketika turun ke Yesus gitu kan, iya, makanya Roh Kudus itu 100% burung merpati, 100% Tuhan. Berarti menurutmu burung merpati itu punya roh lagi gitu? Lah iya, terus kalau nggak punya roh bisa hidup burung merpati itu? Iya, sekarap mula gitu kan? Iya, lucu itu kan gimana ya? Merpati itu Bang, dia itu sebagai jelmaan gitu Bang. Roh Kudus itu roh atau bukan? Iya, roh yang suci gitulah. Ada di dalam diri Yesus roh juga kan? Dalam diri Yesus? Iya, ada nggak roh di dalam? Iya, roh sebagai pelengkap. Sekarang ada berapa roh? Sekarang ada berapa roh? 2. Enggak 2, beda. Gimana ya? Konteks rohnya itu beda gitu. Iya. Ya justru karena beda itu makanya 2 kuclo. Lucu ente. Gini bro, itu konteksnya beda, kuasanya itu beda gitu. Iya, justru karena beda makanya 2. Lucu ente ini. Ya kamu menyimpulkan aja lah gitu kan, terserah. Lo kau yang menyimpulkan, saya yang menguraikan. Rohnya Yesus beda dengan roh merpati, burung merpati beda. Berarti ada 2 roh. Nah, Bapak gimana? Roh Yesus itu sebagai pelengkap saat dia menjadi kodrat manusia gitu. Karena dia itu pelengkap, maka apapun bahasa yang ku nisbahkan kepada Yesus, tetap aja rohnya Yesus dan burung merpati berbeda. Kenapa Anda sakitnya kok parah kali sudah gitu ngotot? Yesus rohnya beda, burung merpati rohnya beda. Bapak beda nggak rohnya? Dia itu nggak berwujud Bang, sebetulnya roh. Berarti dia roh. Ya. Berarti ada berapa roh? Tetap 1 sih. Makanya. Ya kalau gimana ya? Kalau kamu menyimpulkan itu ya terserah gitu kan. Iya, justru saya yang mengatakan kalau kau menyimpulkan sesuatu yang 3 itu 1, ya terserahmu. Jadilah Kristen. Kekal di sana di neraka tuh. Udah jelas-jelas 3 dibilangnya 1. Inilah pembohong yang paling keras ini. Pembohong yang paling nyata. Tiga dibilang 1. Oke, menurutmu apa ya? Rohnya kami tuh banyak gitu kan? Roh penguasa kami banyak. Oke, boleh terserah gitu kan? Oke. Sekarang gimana kalau kita bahas ke apa lagi?
lawan arah lagi. Makanya ada ketahuan rapor Yesus, pendeta bilang rapornya nilainya rendah, matematika nilai 4. Karena Yesus menghitung 5 tambah 2, 12 jawabannya. Coba bayangkan. Itu sama kayak kalian. Oke bang, tadi kan sudah bahas Yesus. Gimana sekarang kalau bahas Nabi Muhammad? Saya sendiri antara kalian semua. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Oke bang, saya mau nanya ya bang ya. Iya enggak, saya tanya dulu. Apa yang kamu tahu tentang Nabi kami? Ya dia kan suri tauladan umat muslim sepanjang masa. Iya, betul. Terus? Oke. Sampai-sampai Kristen juga menjadikan beliau suri tauladan. Wih, nggak ada itu bang. Oke, kan saya buktikan. Orang ini nggak mau ngalah. Sabar bang. Saya buktikan, saya buktikan kalau Kristen Loh. itu ikuti ajaran Nabi Muhammad. Saya buktikan. Sekarang dari mana kau dapatkan penyebutan Alkitab? Dari Paulus atau dari Nabi Muhammad? Jangan off mic dong, biar diskusinya. Saya kan mengatakan saking mulianya sampai orang Kristen pun ikut-ikutan meneladani beliau. Pertanyaan saya untuk buktikan itu. Dari mana kamu mendapatkan kata Alkitab? Dari mulutnya Paulus atau dari mulutnya Nabi Muhammad? Sabar bang, kan saya tadi yang mau nanya bang. Sebentar, mau kita lanjut lagi. Saya kan mau nanya, tersabar. Saya kan tadi mau bahas Nabi Muhammad bang. Macet. Nggak macet bang, beranda saya bahas Nabi Muhammad sekarang. Sekarang saya tanya samamu, dari mana Kristen mendapatkan kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Paulus? Enggak, sekarang kan yang tadi. Gini bang, oke bang, saya jawab. Oke saya jawab. Masalah generasi. Oke bang, saya jawab ya. Ya silakan. Masalah, kalau bahas Alkitab dalam segi Islam ya, itu segi Islam kan di abad ke-7 gitu. Dari mana kamu ambil kata Alkitab? Dari lisannya nabiku atau dari lisannya nabimu Paulus? Seharusnya malah kami yang kalian yang nyolong gitu kan. Soalnya kan agama bungsu makanya gitu. saya tanya, makanya saya tanya, Kalian abad ke-7 dari mana, Bang, dari mana, sadar bang. Dari mana kau ambil kata Alkitab, Dari mana? Gini bang, tadi si Anu Timur ini kan mau nanya sampean. Kenapa Kau jawab dulu itu pertanyaan. Kau jawab dulu. Sebelum kau membahas nabiku, kau harus tahu dulu kapasitasmu itu apa membahas beliau. Ya, mau ditanya kok ditanya balik gimana? Lah ya jelas dong. Jelas dong. Kan saya mengatakan saking hebatnya nabiku sampai orang kafir laknatullah kayak kalian saja itu mengambil ajaran beliau sebagai tameng untuk menutupi kekafiran kalian. Paham sampai sini? Abang kan mau ditanya sama Martin Luther itu, kenapa abang harus membalik? Saya harus menguji keilmuannya sebelum masuk membahas tentang Islam. Kok nggak bisa pulang? Kok kamu yang mengambil standar? Pertanyaan saya sederhana. Dari mana ente mengambil kata Alkitab? Dari Nabi Muhammad atau dari Nabi Paulus? Jawab. Jawab dulu. Uji coba dulu nih. Jangan matikan mic dong. Uji coba dulu kapasitas ente mampu ndak? Pantas ndak membahas nabiku? Jawab dulu pertanyaan saya. Saya bisa menyimpulkan di sini seorang Nabi Muhammad yang kalian bilang suri tauladan, saya anggap dia suri cabul, bang. Saya bisa buktikan dengan data. Mau nggak saya buktikan? Iya silakan. Oke, dia bukan suri tauladan bagi saya, dia suri cabul. Oke, saya buktikan. Sama seperti saya. Paulus juga itu iblis. Bagi saya iblis. Saya akan buktikan. Saya Muhammad juga itu... akan buktikan bahwa Paulus itu iblis. Oke. Saya akan buktikan. Nah, coba jangan ditutup mic-nya. Silakan kamu buktikan Nabi Muhammad itu cabul sesuai dengan tuduhan. Saya buktikan ya. Ya. Seorang Nabi Muhammad itu suri cabul, bukan suri tauladan. Oke. Silakan abang buka hadis kitab Sahih Muslim. Nggak bisa. Kamu yang harus buka. Kami harus buka. Kau yang ingin membuktikan. Kenapa saya yang buktikan? Ente yang harus buktikan, bukan saya. Silakan. Di kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bin Al-Hajjaj nomor 2637 di situ kadang membahas persusuan orang dewasa, yang dimana orang dewasa ini bukan suaminya dari si ibu yang memilih payudara ini. Nah, coba kau tunjukkan dalilnya. Oke, saya baca ya.
Iya, silakan. Sesungguhnya Salim telah tumbuh dewasa dan berpikir layaknya orang yang sudah dewasa. Akan tetapi dia masih bebas masuk menemui kami. Sesungguhnya saya khawatir dalam diri Abu Hudzaifah ada sesuatu. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, susuilah dia. Sehingga dia akan menjadi mahrammu. Oke, Bang. Coba kau tunjukkan, sabar dulu. Coba kau tunjukkan kepada saya kata susui di situ dalam original teksnya apa? Silakan, saya tunggu. Sabar, Bang. Ya, silakan kau tunjukkan original teksnya kata susuilah dia di situ mana? Silakan. Saya tunggu. Kamu cari apa itu, buka hadisnya itu? Kenapa justru saya? Kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kan ente yang mau membuktikan, bukan saya. Anda yang buktikan kepada saya. Tunjukkan kepada saya bahwa ada kata susui lah di situ. Oh, berarti kamu nggak pernah baca hadis itu ya? Saya mau membuktikan darimu. Silakan tunjukkan ke saya. Kamu jawab dulu, susui itu. Tunjukkan kepada saya original teksnya. Silakan. Silakan. Kok alasan doang ini? Alasan doang nggak bisa jawab. Saya mau bukti. Kan kau mengatakan fitnahanmu tadi. Kau ingin mengatakan Nabi Muhammad kami itu adalah cabul. Kau harus memang buktikan. Cabul, dia suruh orang menyusui buktikan kepada saya. Buktikan kepada saya. Kau jawab sudah itu, udah jelas saya nggak ngarang-ngarang. Kau buktikan kepada saya. Karena mana bukti? Sesuai data. Kamu lihat. Buktikan sama saya dalilnya mana? Buktikan. Seluruh muslim sini silakan lihat yang saya bacakan tadi. Silakan kau buktikan kepada kami di sini. Silakan. Ada itu, susuilah dia. Silakan kamu cari. Tidak ada kata susui, itu bahasamu. Itu bahasamu. Ada, bro. Silakan. Woi, silakan kau tunjukkan. Kau tunjukkan. Original teksnya kau tunjukkan. Tunjukkan. Kamu tahu baca nggak? Kau tunjukkan original teksnya. Oke. Gini ya, gara-gara kalian fokus ke Arabnya doang, akhirnya terjemahan kalian nggak tahu. Silakan kau tunjukkan original teksnya. Silakan kau tunjukkan original teksnya. Nabi yang cabul, kalian suri tauladan. Dengar. Anak asuh, dengarkan. Dengarkan anak anjing, dengarkan sama saya. Anak asuh, dengarkan saya anak asuh. Sumber kami itu bahasa Arab. Jadi ketika Anda ingin membahas agama Islam, Anda katakan valid, tunjukkan original teks kitab kami. Anak lonte, anak biadab, anak haram. Mana? Tunjukkan. Di situ kalau Anda tahu Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada orang tersebut, bukan berarti disuruh kemudian menyentuh bibirnya laki-laki ini kepada putingnya wanita tersebut, enggak. Tetapi menyimpan di wadah, lalu kemudian meminumkan kepada laki-laki tersebut. Sama seperti engkau. Apa yang membuat engkau besar? Karena engkau minum susu sapi, engkau minum susu kambing. Apakah berarti engkau netek ke sapi? Monyet? Woi, Bahlul, apakah ketika kau dikatakan minum susu sapi, kau susu langsung di putingnya babi? Anak haram jeda, penyembah setan. Biar dia dengar di bawah. Ketika kemudian hadits ini diurai, wanita tersebut menyimpan wadah, habis itu diminum. Bukan orang itu nete. Kenapa? Kaidah di Islam jelas sekali. La taqrabuz zina. Tidak boleh kau mendekati zina. Apa mendekati zina itu? Melihat aurat wanita yang bukan mahram. Apakah itu dibolehkan? Haram, tidak boleh. Berarti bagaimana kaidah hadits itu? Kaidahnya air ASI disimpan di wadah untuk diminum oleh Salim. Itu. Jadi jangan kau menghujat dengan terjemahan itu. Islam itu enggak sehina itu yang kau pikirkan seperti agamamu. Di agamamu jelas-jelas nih Tuhan turun ke bumi, habis itu isap puting wanita dewasa. Betul enggak? Betul enggak? Betul itu. Lukas 11:27. Betul. Berbahagialah tete yang engkau isap. Itu siapa itu? Yang isap tete? Tuhan. Barangkali kalau hanya mau hujat-hujatan kayak gitu, kecil. Bibelmu pasang badan kalau hanya menghujat kayak gitu.
Tuhanmu turun ke bumi, isap puting. Ngapain dia isap puting? Ngapain? Untuk dewasa. Kan dia Tuhan. Ngapain dia harus jadi bayi dulu? Kan bisa dia turun langsung dewasa. Turun dari langit. Langsung turun dewasa. Kenapa dia harus isap puting? Iseng kali. Ini kurang ajar orang ini ya. Tolong berhentilah menghujat kayak gitu ya. Kamu tidak akan pernah bisa meloloskan agamamu masuk ke Indonesia kalau kamu tidak menggunakan istilah-istilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tanya samamu. Alkitab dari Nabi Muhammad. Injil dari Nabi Muhammad. Roh Kudus dari Nabi Muhammad. Imam dari Nabi Muhammad. Iman dari Nabi Muhammad. Malaikat dari Nabi Muhammad. Maut dari Nabi Muhammad. Nabi dari Nabi Muhammad. Rasul dari Nabi Muhammad. Kitab dari Nabi Muhammad. Apalagi? Allah, salib. Allah, salib, Rasul, mujizat, semua dari Nabi Muhammad. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kau akan menyebut Tuhanmu dengan sebutan apa? Dewa, Theos. Jadi jangan menghina saudara. Itu diskusi aja yang baik. Disuruh kau membawa kemudian original teksnya mana, kata susuilah situ. Apa maksudnya kata susu itu? Artinya apa? Diperintahkan untuk memberikan minum, yaitu air ASI yang ada pada wanita dewasa tersebut. Tapi bukan dengan cara seperti film-film bokep yang pelakunya kalian, seagama dengan kalian, bukan. Pakai otak dong. Ya. Kalau mau diskusi tapi nggak ada kapasitas ilmu, jangan. Memalukan kalian itu, memalukan Kristen yang lain. Saya, Bung, kalau saya berdiskusi dengan kalian, pendekatan apa yang saya pakai? Kalian semua jadi saksi kan? Islam, Kristen, pendekatan yang saya pakai adalah original teks. Saya tidak berani mengambil sebuah kesimpulan, ngotot pada suatu kesimpulan hanya modal terjemah. Jangan sampai terjemahannya keliru. Atau jangan sampai pendalaman tafsirnya tidak sama dengan tafsirku. Jadi apa yang saya lakukan? Pendekatan exegomai. Itu yang saya lakukan. Saya masuk ke dalam ranah bahasa original teksnya. Tujuannya apa? Untuk mengajarkan kalian. Kalau kalian kebalik, kalian diminta tolong tunjukkan original teksnya, apa yang kalian lakukan? Kalian kan cuma tahu terjemahan, kalian tidak mengerti original teksnya, makanya kalian disesatkan. Kan bahlul. Justru karena kami paham original teks, maka kami tidak sesat. Kebaliknya, kalian hanya disuapin terjemah, kalian buta tentang original teks, makanya kalian gampang disesatkan. Jangan kayak gitu, saudara, jangan. Kebencianmu jangan kau lampiaskan di komal-komal seperti ini. Karena komal yang kayak gini itu komal yang mengedukasi. Ya, jangan kau pancing kemarahan umat Islam. Kami menjelaskan tentang Kristenan. Kenapa? Karena kitab kalian adalah musuh kalian. Anda membahas hadits, Anda harus ngerti asbabul wurud. Anda harus ngerti kemudian tafsir. Anda harus mengerti kemudian sanad, isnad, perawi, dan seterusnya. Anda harus lulus di situ, baru mengambil kesimpulan tentang hadits. Nah, kalau Bible, apa yang saya harus kuasai? Apa yang Bang Suma harus kuasai untuk supaya paham Bible sama seperti kalian? Apa? Ilmu apa namanya? Exegesis. Apa itu? Tafsir kan? Dasar tafsirnya apa? Dasar tafsirnya apa? Kalau Islam dasar tafsirnya bahasa Arab, nahwu Arab, balaga, i'rab, hadits, fikih, dan seterusnya. Itu dasar-dasarnya yang harus dikuasai untuk kemudian memahami ilmu tafsir. Nah, kalau di Kristen, dasar memahami tafsir apa? Disiplin ilmunya apa? Ada? Enggak ada. Siapapun bisa menafsirkan. Kenapa? Karena tidak ada standarisasi disiplin ilmu yang harus dikuasai sebagai dasar pijakan untuk mengentaskan sebuah penafsiran terhadap dalih yang ada di dalam Bible. Ayo, hadirkan seorang sarjana teologi di sini. Apa yang harus dikuasai seseorang untuk bisa mentafsirkan Bible? Ilmu apa namanya? Ilmu apa? Ilmu apa? Gak ada itu.
Anda berani membawa sebuah hadits, tapi Anda nggak ngerti. Itu sama halnya anak TK baca buku sampul kedokteran, buku kedokteran, lalu buka praktek. Yang percaya intip hanya pasien gila semua. Gak boleh Anda membuka sebuah praktek kalau Anda bukan ahli. Sedangkan saya membawa Bible, standarisasi pengetahuan saudara lebih tinggi Bang Suma daripada kalian. Kenapa? Kalian hanya dogma, doktrin. Karena kalian lahir jadi Kristen, kalian ikut-ikutan orang tua ke gereja. Tapi kalian jadi Kristen bukan karena proses berpikir kan? Sedangkan Bang Suma pingin jadi Kristen dengan cara mempelajari Bible, dengan proses berpikir. Tapi tidak pernah bisa sampai. Kenapa? Karena Bible itu yang menghalangi saya untuk jangan menjadi Kristen. Kok bisa kayak gitu? Karena saya belajar, saya mengkaji. Sedangkan kalian jadi Kristen enggak? Lahir jadi Kristen. Habis itu belajar enggak untuk mendalami Bible? Enggak. Untuk apa? Lawang tugasnya hanya nyanyi-nyanyi. Kalau di kami enggak. Sholat subuh, sholat malam, tengah malam, sholat asar. Kami harus kaji ini ada apa ini? Kok kita harus rutin minimal 5 kali sehari ini? Apa yang mendasari? Apa ilmunya? Apa dasar pijakannya? Kami kaji. Oh, ternyata ini dasarnya. Maka kami lakukan dengan cara ikhlas. Berat tapi ringan. Kenapa? Karena kami ikhlas. Lah kalian tidak dituntut ikhlas. Kenapa orang pergi nyanyi aja kok? Apanya yang mau ikhlas? Siapa yang terpaksa dengan nyanyi-nyanyi itu? Nggak ada. Sekali seminggu pun. Ada nggak yang haram? Ada nggak menjadi perintah wajib? Nggak ada. Ada nggak yang wajib di Kristen? Nggak ada. Jadi siapapun boleh, siapapun datang situ nyanyi, cuma sekedar nyanyi-nyanyi kok. Anakku sayang. Siapa yang tidak mau nyanyi? Hati menjadi lega, pikiran menjadi sejuk, utang terlupakan. Kan cuma nyanyi-nyanyi doang. Tapi apakah itu wajib? Enggak. Enggak ada hukumnya wajib. Jadi apakah penting untuk belajar? Enggak. Ngapain? Pendeta mengatakan, mari kita bernyanyi. Bernyanyi, salto sana, salto sini, udah selesai. Bubar, bayar perpuluhan. Itu aja kan? Tapi kalau di Islam, perintahnya zakat, puasa, haji, harus diilmui dulu. Jadi orang berislam itu karena ilmu. Sedangkan kalian menjadi Kristen bukan karena ilmu. Justru karena menjauh dari ilmu, maka menjadi Kristen. Kalau Anda berilmu, Anda akan tinggalkan agama Kristen itu. Saya pastikan. Kalau Anda berilmu, mengkaji isi Bible, saya pastikan Anda akan meninggalkan kekristenan. Kenapa? Antara akal dan kekristenan itu tolak menolak. Gak bisa disatukan. Berbeda dengan Islam. Semakin orang berakal, semakin pas di Islam. Kenapa? Seluruh unsur yang ada di dalam keislaman, itu dasar pijakannya wajib bersandar kepada akal. Kalau kalian wajib meninggalkan akal. Bagaimana mungkin Anda beriman dengan akal, Tuhan Anda nete? Nggak mungkin kan? Mustahile. Mustahile. Maka apa yang Anda katakan? Oh, dia nete karena dia manusia. Ah, lepas sudah. Konsep keagamaan, keyakinan yang benar udah lepas di situ. Karena agama itu mengajarkan kebenaran, bukan mengajarkan ketidakbenaran, tapi dipaksakan menjadi benar. Pencipta langit dan bumi turun ke bumi nete sama manusia ciptaannya, benar nggak? Bisa nggak diterima akal? Nggak bisa. Maka kalau kalian menggunakan akal, maka tidak mungkin kalian bertahan di agama Kristen itu. Makanya Barat itu tinggal nama Kristen aja. Tapi mereka sudah tak menjalankan. Gereja-gereja sepi. Pada saat malam Natal, gereja itu bukan kemudian mereka melakukan sebagaimana orang-orang Yahudi. Enggak. Mereka jadikan malam Natal itu sebagai malam memuaskan diri mereka. Di Barat, ada nggak kalian temukan kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan rohani yang begitu dahsyat seperti ini? Enggak. Cuma di Indonesia sok cantik, sok paten. Kenapa? Karena orang Islam ndak usil. Kalian ingin jati diri, kalian ingin memperlihatkan ke kami dengan berpura-pura mengambil istilah-istilah Al-Quran. Tapi kalau di Barat sepi, mana ada misionaris di Barat? Gak ada. Karena orang Barat lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya mantik, yang sifatnya kemudian logikanya kena, yang sifatnya kemudian masuk akal, yang terkait dengan sains, logika. Sedangkan agamanya tidak masuk akal, bertentangan dengan akalnya. Makanya mereka menjauh. Mereka mayoritas, tapi mereka minim untuk beribadah. Cuma di Indonesia ini aja yang sosok cantik. Kenapa?
Kalau barang dari luar, sandal jepit pun jadi cantik. Produk Indonesia harganya kemudian 500.000, tapi kulit asli. Dari luar bekas. Orang sudah kena kurat, orang sudah kena panu yang pakai sandal tadi. Dijual, masuk ke Indonesia. Karena barang dari barat, meskipun dia sandal jepit, bekas orang panuan, bekas orang yang kena penyakit kusta dan seterusnya. Harganya 5 juta, kalian pun beli. Kenapa? Demi gengsi. Kan agamanya dari barat, wah keren. Padahal di barat sendiri udah nggak dipakai, sama seperti barang bekas. Mana ada lagi di barat orang antusias di gereja? Mana ada? Gak ada. Di gereja itu kosong. Di sana tuh kosong, gereja-gereja itu pada dijual. Jadi diskotik, jadi bar, jadi masjid. Gak ada lagi. Cuman di Indonesia ini ya sok paten, sok cantik kalian. Karena kenapa? Kalian berpikir, wah di sini kita bisa berkembang. Kenapa bisa berkembang? Karena umat Islam tidak perhatian untuk anak-anaknya agar tidak dimurtadkan. Itu dulu tapi sekarang susah. Sudah lahir Bang Suma dan Bang Suma yang lain. Sudah ada blender dan blender yang lain. Gak bisa lagi kayak dulu. Sulit. Begitu saudara-saudara. Jadi kalian di Indonesia sok cantik. Wah mari kita diselamatkan. Siapa sok cantik Juma? Nenekmu kiper. Di barat agamamu itu sudah tinggalkan. Tinggal nama. Di barat itu tinggal nama. Usang. Patikan sana. Bukan tempat orang-orang yang ini lagi. Enggak. Dipatikan itu seluruh kemaksiatan boleh di sana. Gak ada lagi itu. Udah ditinggal itu. Ya. Jadi kalian jangan sok paten. Di Indonesia pun kalian tidak bebas lagi. Nggak kayak dulu. Sebelum ada TikTok kalian bebas memperhatikan orang dan sebagainya. Gak bisa lagi. 350 tahun agama kalian disebarkan melalui penjajahan. Minim orang Indonesia mau menerima itu. Kenapa? Irasional. Nggak masuk akal. Tidak masuk akal, nggak masuk dalam logika manusia. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Jangan panjang kali narasimu. Tidak cocok agamamu itu untuk manusia. Tidak cocok. Tidak sesuai dengan kodrat kemanusiaan. Panjang-panjang Demikian dari saya. Silakan yang lain dilanjutkan. Ya, oke. Bro, kamu jangan nanggapin dulu. Bang Juma ini mereaksi tadi penista. Jadi kamu jangan masuk dulu. Nyimak dulu, bukan panjang kali. Memang harus panjang. Iya. Karena harus diluruskan tadi menista agama Islam di sini. Jadi kalau kamu nggak dengar dari awal, mending kau nanya dulu gitu. Inilah Kristen ini. Kalau kayak kamu Kristen ini kok tidak ada adabnya, tidak ada moralnya, tidak ada etikanya gitu loh. Langsung main seruduk. Kenapa Anda ini? Kenapa mesti langsung main seruduk? Anda kan tamu. Mestinya nanya dulu apa yang terjadi gitu. Kenapa langsung main koreksi? Karena Juma pun nggak bisa juga balas-balas menista gitu, nggak boleh balas-balasan. Kenapa kamu melarang kalau diluruskan? Ya, jadi gini. Coba kau bantah, ya gaya Kristen yang ada di Indonesia ini. Kenapa memakai istilah Al-Quran? Silakan kau bantah itu. Siapa pula pakai istilah Al-Quran? Bahasa Arab dipakai itu. Oke, baik. Alkitab itu dengarkan dulu, hei, dengarkan dulu. Oke. Silakan. Alkitab itu mengambil dari mana? Kata Alkitab. Enggak ada diambil dari mana-mana itu. Emang kan kau pakai. Sorry, kami enggak tipe kami nyontek, boy. Dengerin dulu. Yang dibawa oleh Belanda dulu waktu menjajah itu sudah Alkitab atau Bible dulu yang dibawa oleh Belanda? Sudah Alkitab dari Belandanya atau sudah masih Bible? Silakan. Macet kau. Macet. Bang, buka mute-nya. Macet. Udah bicara dia itu, cuman nggak dibuka mute-nya. Macet. Siapa yang dibawa aku ini? Coba apa macet mana? Maka ini jangan mute aku host. Dengar apa? Bukan Belanda bawa. Belanda nggak bawa agama. Terus yang membawa Kristen masuk Indonesia siapa? Jerman, misionaris Jerman kemari. Misionaris Jerman. Tahu kayak kau, makanya kalau kau baru tahu secuil jangan sok paten. Baik, mana datanya kalau Jerman yang bawa? Tahunya kau siapa misionaris ke Tanah Batak ini? Iya silakan, siapa? Makanya baca dulu kau. Oke, kalau di Tanah Jawa siapa? Kalau di Tanah Jawa siapa? Aku orang Batak, Tanah Batak ini yang gue tahu.
Di Indonesia siapa keseluruhan? Kok di Indonesia ini aku yang tahu di kampungku ini dibawa Saya sama no nanya mention. kampungmu, saya nanya secara nasional. Saya nanya kampungmu. Aku tak mau tahu dengan pertanyaanmu. Yang ku tahu di kampungku namanya Iguer Duit No Mention. Baik. No Kenapa mention pula peduli dengan itu, pertanyaanmu? dengerin. Gue Orang ikutin mana? dulu. No mention itu Ikutin. membawa Bible itu. Dengerin dulu pertanyaannya baru kau jawab. Jadi kau pula yang pandai-pandai masalah Bibel. Dari mana kau tahu masalah Bibel? Al-Quran yang kau tahu. No mention itu yang dibawa Sejak itu. kapan kau Arif jadi ahli Alkitab Arif? Bener ini. Lu dibawa dulu deh. Gue capek gitu lah. Ditanya apa? Ngomong sendiri gitu. Ngapain abang naikkan yang modelan gitu? Chris, no mention itu orang Jerman, oke lah kita ikuti ya. Datang ke tanah Batak, bawa Bible atau bawa Alkitab? Bawa Bible lah. Ya apa bahasa apa nama kitabnya di sana ya itu namanya. Bawa apa? Alkitab atau Bible? Ya kurang tahu sih. Kalau bahasa Inggrisnya Bible pastinya. Ya bawa Bible lah. Apa bahasa Jermannya Bible? Itulah itu. Biblos. Ah, Biblos. Bawa Biblos lah. Nah, nanti setelah sampai di Indonesia, kalau Biblos nggak laku dijual, karena daerah tujuannya mayoritas Islam. Digantilah namanya menjadi Alkitab. Begitu kira-kira. Alkitab itu beda makna dengan Bible. Biblos itu kumpulan buku-buku. Intinya Bible itu memang buku artinya. Ya memang harus nepu. Bagaimana ceritanya? Oke, silakan lanjut lagi, host. Sebenarnya menjawab. Sebenarnya orang ini menggunakan kata os Bibelnya. Biblos, logos, theos, ya kan? Maunya kalian pun diskusi firman dari bahasa Arab, firmanos, ayatos, surgaos, nerakos, jongos, os semua. Nah, kalian ganti nama Tuhan kalian Pios. Nama bapaknya siapa? Teota atau Terios? Ini bang, susah loh bang. Susah bang kalau bahasa Yunani itu diserap ke dalam bahasa Indonesia itu ada. Enggak, udah ditambah-tambahkan osnya aja lah. Kalau enggak, itu kan firman kan dari bahasa Arab. Firman, ayat, itu kan dari bahasa Arab itu. Al-Quran. Iyalah, oke. Terus surga, neraka. Jadi kalau kalian mau diskusi, ya pada mulanya firmanos. Bukan gitu. Logos kan? Logos, iyalah. Kurios, apostolos, theos, semua Biblos, gitu. jongos, nyerocos, os semua. Itu aja yang kalian pakai. Cuman Surgaos. karena memang kata-kata tersebut udah resmi ke dalam bahasa Indonesia, ya udah dipakai aja gitu ke dalam penulisan kita. Walaupun memang sebenarnya Jangan surgaos, Uranos. sebenarnya kan itu dari bahasa Arab. Kristos. Os kalian pakai. Cuman Iyalah. Kristus lah yang masih agak-agak ori dikit. Kalau itu kalian pakai kan enak kalian diskusi kan. Coba kalian cakap kayak gitu biar ketawa kami. Kalau harus menyerap dari dalam bahasa Arab kan harusnya almasi kan. Iya. Os semuanya kalian pakai os. Bravos. Ya, Jovan Manuel. Islam Kristen. Jovan Manuel. Masuk dari namanya. Ya, masuk Islam Kristen. Kristen lah. Oh, Kristen lah. Oke. Coba aku lari dari tema sedikit ya. Aku cuma mau tanya aja sedikit ya. Kira-kira iman kalian Bunda Maria Yesus itu lahir di mana? Evan? Masuk. Ya, Yesus itu lahir di mana? Lahir di mana? Ini daerahnya Domba, atau Kandang domba. daerahnya atau bagaimana? Kandang domba. Enggak, maksudnya jadi ini tempatnya atau apanya? Iya, tempatnya. Oh, yang dari maksudnya penjelasan dari Alkitab ya tetap Yerusalem lah. Enggak, tempatnya kandang domba. Itu. Aduh, cuman ini masih tempatnya udah berserah ini paling lain. Maksudnya
Ini mengarah kemana maksudnya? Mengarah Iya, kemana? tempatnya. Apakah benar dia Yesus lahir di kandang domba? Ya yang dari Alkitab itu ya begitu. Enggak. Ya, kandang domba. Nah itulah, kayak ginilah. Apakah Yesus lahir di kandang domba? Itu pertanyaannya. Enggak tahu mungkin Bang Jovan ini. Sebenarnya enggak ada lahir di dalam kandang domba. Cuman memang karena ada kata palungan itu tempat makan hewan. Jadi banyak orang. Tetapi Kristen banyak menyatakan Bunda Maria atau Yesus lahir di kandang domba. Padahal tidak ada ayatnya kan, hanya di atas palungan. Nah itulah. Ya, itulah selama ini. Enggak tahu yang dari mana merendahkan. Enggak tahu. Nah inilah. Yang merendahkan itu ya pihak Kristen sendiri. Nggak ada yang lahir di kandang domba. Ketika kita lahir di kandang domba dia kan jahat, itu namanya kan jahat tuh. Jahat nggak tuh? Merendahkan. Siapa yang menyebar cerita itu? Nah, siapa yang menyebarkan? Semua Kristen kalau kita tanya, bahkan wisata rohaninya juga kandang domba. Hina nggak tuh? Capek-capek kalian nggak mikir nggak Bunda Maria tuh 9 bulan dia mengandung gitu. Mengandung, kalau keguguran Bunda Maria nggak punya Tuhan kalian. Nggak ada Tuhan kalian. Nggak kalian pikirkan itu. Tapi kalian rendahkan dia sebagai manusia lahir di kandang domba. Di mana kalau kalian kadang Kristen? Iya. 9 bulan dia. Cobalah kalau seandainya kalian punya bini. Bang, aduh bang, udah mau melahirkan aku bang sakit. Kau bilang aja sama bini kau, udah aku bawa kau ke bengkel. Ke bengkel kau bawa. Kalau nggak kena lepuk kau sama apa kunci roda itu. Nah coba suruh bini kalian bawa ke situ ke bengkel. Gak usah kandang domba. Tapi kalau menghinakan orang lain, Tuhan kalian, mamanya Tuhan kalian, senang kali kalian menghinakan, senang kali. Tapi giliran ke kalian sendiri, bang, nggak mau terima kalian, ngamuk-ngamuk. Kalian pikirkan 9 bulan itu cobalah dijaganya kali anaknya itu biar supaya selamat lahir. Hah? Yang tadinya nyuci sendiri dibayarkan gaji untuk nyuci, biar supaya dia nggak melahirkan, biar nggak keguguran. Udahlah kalian nggak bayar uang nyuci, gosok. Udah Maria itu cobalah. 9 bulan dijaganya itu, nggak kalian pikirkan itu. Tapi enak saja kalian merendahkan seorang manusia, ibu yang menjaga anaknya. Banyak kali cobaan dan rintangan Bunda Maria itu, banyak kali. Tetapi kalian hinakan. Aduh, kadang-kadang memang kayak mana lah ajaran kalian ini, memang ajaran ikut-ikutan apa cemana. Ya kalau itu Bang sama Bang Johan lah tuh. Kalau aku beda Bang, aku bukan kayak Kristen kebanyakan gitu. Mantap, Chris mantap. Nggak apa-apa, mudah-mudahan Chris, artinya begini Chris ya. Ketika kita sakit, segeralah minum obat. Ketika kita lapar, segera makan. Ketika kau dapatkan kebenaran, segeralah kau cari kebenaran itu. BTW ini Bang Andi mungkin udah kenal. Ini akunku yang kedua ini Bang. Yang pertama itu mudah-mudahan kali 7. Mudah-mudahan Chris, kami doakan. Mudah-mudahan kau dapatkan hidayah. Karena ketika kau jemput hidayah itu kau akan dapatkan. Tapi kalau yang nggak mauin yang berat. Yang gak ada keinginan. Tapi kalau kau mencari kebenaran, nah itu tadilah salah satunya. Di mana-mana Kristen, asal ditanya lahir di kandang domba, padahal palungan, belum tentu di kandang domba. Tetapi enak saja. Ada lagi satu ayat yang mengatakan kalau bintang itu berhenti tepat di atas rumah itu katanya. Kan di situ ada keterangannya rumah. Nah itulah rumah kan, bukan kandang kan? Bukan. Nah itulah kan artinya gini loh. Tidak ada ayatnya mengatakan lahir di kandang domba. Ada nggak kira? Kalaupun tidak ada, bernarasi suka-suka hati lah. Artinya gini, yang lebih baik dari kandang domba, entah di bawah ini kayak gitu loh. Toh memang tidak adanya ayatnya. Tetapi kalau ditanya, kandang domba, kadang-kadang ngotot pula tuh kandang domba. Astaga, maunya kalau sudah nggak ada tuh, yang lebih baik dari kandang domba nggak ada gitu. Suka biarkan bohong, tapi lebih baik daripada kandang domba. Ini enggak, dipertahankan kandang domba. Sedangkan domba itu takut sama air. Anak bayi butuh air. Nah inilah menghinakan lah kalian. Makanya kadang-kadang kami dari sisi kemanusiaan ya, dari sisi kemanusiaan. Bunda Maria itu manusia, Yesus manusia. Sejarahnya dulu karena belum ada media. Dulu belum ada media, nggak terbongkar. Sekarang teknologi udah canggih. Terbongkar. Dari kita nggak usah sisi agama, dari sisi kemanusiaan dulu kita bahas. Seorang ibu wanita yang dia penuh cobaan dan ujian ketika dia mengandung Yesus karena dia tidak memiliki suami. Bagaimana orang menjas dia saat itu? 9 bulan dia menghadapi rintangan dan tantangan. Kemudian saat dia melahirkan, bagaimana sakitnya melahirkan yang dia belum siap. Kemudian setelah dia melahirkan, mengandung, merawat
mencintai setulus hatinya. Begitu sudah besar, terbiarkan dia dilihat di mata kepalanya mati dengan cara tidak baik. Sedangkan dia datang dari Tuhan. Dan saat itu dia menuntut keadilan. Yang jelas-jelas Yesus ditangkap dan diadili, dinyatakan tidak bersalah. Kemudian tetap dia dihukum mati. Gak usah cerita agama dulu, dari sisi kemanusiaan. Di mana kemanusiaan kalian? Itu dulu, di mana kemanusiaan kalian? Nggak kalian pikirkan itu sejarah kronologi. Tapi kalau kalian berdasarkan iman, hina, disalib, dibunuh. Kalian yang mau dia disalib. Nggak kalian pikirkan perasaan Bunda Maria itu. Pikirkan perasaan Bunda Maria itu. Seorang ibu melihat anaknya dipukuli. Kalian saja melihat anak kalian saja diopname, disuntik, diinfus. Sedih kita melihat anak kita. Apalagi Bunda Maria melihat anaknya. Dipukuli, diludahi, nggak ada keadilan. Dinyatakan dia tidak bersalah, tapi dibunuh juga. Kan nggak ada lah, memang betul-betul lah ajaran kalian ini memang parah. Dari sisi kemanusiaan nggak ada. Dari sisi kemanusiaan nggak ada, memang kalian nggak ada hati. Pikir kalian situ, renungkan dulu itu. Kalau ngikutin dogma ya, makanya kurang-kurangin makan babi. Makanya di Bible kalian itu dilarang minum khamar, dilarang mabuk, dilarang, diharamkan makan babi. Tujuannya apa? Ya kalau minum itu udah apa? Tuhan sudah tahu dia dulu. Nanti bakal ada yang menciptakan minuman. Jangan kau minum itu ya. Itu berita tuh, jangan kau minum. Kalau kau minum nanti rusak akalmu. Efek dari minuman apa? Mabuk kan? Rusak akal. Ini makanya dilarang biar supaya nggak rusak akal kalian. Kalau udah rusak akal udah susah lah. Kalau kayak gini makan babi, iblis bersarang. Pas kayak iblis. Si jawaban ini pun nggak tahu pula dia Bible. Aduh mak, gimana mau diskusi? Kau lah mau bertanya jawaban, apa yang mau kau tanya? Nanti ku tanya mencret kok. Coba jawaban. Taunya kau tadi apa yang kau omongkan? Hah? Taunya kau? Apa yang kau omongkan tadi? Tentang kejadian Bunda Maria kronologinya itu? Taunya? Yang dia diadili dia sama Pilatus dinyatakan tidak bersalah, kemudian tetap dia dibunuh. Gimana perasaan Bunda Maria itu? Gimana perasaan seorang ibu? Coba kau aja lah, coba kalian Kristen, woi, kalian punya anak, udah punya anak kalian melakukan kesalahan, ditangkap, diduga nih, masih diduga ya, diduga kemudian ditangkap, diadili, dinyatakan anakmu tidak bersalah, tetapi dihukum mati. Gimana perasaan kalian? Coba pikirkan itu dulu. Hah, kalian punya anak loh, punya keluarga. Ketika dia diduga bersalah, ditangkap, disidang, diadili, dinyatakan dia tidak bersalah, tetap juga dihukum mati. Bagaimana perasaan kalian? Begitulah kejadian itu Yesus itu, begitulah. Begitu kejadiannya, fakta kronologinya seperti itu. Di mana datanya dia datang untuk disalib? Mana? Mana datanya? Di mana datanya dia datang untuk dibunuh disalib? Mana? Mana datanya? Apa kesalahan dia ditangkap? Coba, apa kesalahan dia waktu ditangkap tuh? Kenapa dia ditangkap oleh Pilatus, tentara Romawi? Apa salah dia? Nggak bisa kalian sebutkan. Macet di mana? Di mana datanya dia datang untuk dibunuh disalib? Tunjukkan. Ini abang mau diskusi atau gimana? Ya mana si jawaban ini pun udah mau pingsan dia. Mau pingsan si jawaban udah. Ya aku dari tadi nunggu Bang Johan bicara. Kalau memang mau diskusi ya enggak, udah. karena gini loh, ini gini loh, hati nurani gitu. Ini kan kita dari sisi kemanusiaan. Saya punya ibu, saya punya istri perempuan gitu. Terlalu menghinakan kali pihak Kristen ini. Kita punya perempuan, punya ibu gitu. Tapi memperlakukan seperti itu gitu. Gak ini aja. Dari sisi kemanusiaan kita bicara. Tapi kalau karena memang doktrin, ya udahlah, ada cerita. Silakan Jovan. Macet lah. Macet. Macet ya udah. Macet kan. Apa yang udah bilang? Udah bingung dia udah. Mudah-mudahan dia merenung. Mudah-mudahan merenung apa yang aku sampaikan. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan dia dapatkan kebenaran. Kau rasakan sendiri. Mudah-mudahan sadar. Mudah-mudahan. Tapi memang faktanya seperti itulah. Mudah-mudahan sadar. Itu fakta. Silakan Jovan. Oh, udah. Jadi Chris,
Kau pemahamanmu sampai di mana, Chris? Aku Sekarang tarik kau tadi mengatakan Yesus bukan Tuhan kan? Tuhan. Loh tadi kau bilang enggak, gimana ya? Ya makanya itu bang, ini kebanyakan bahkan orang Kristen sendiri Kau banyak. baling-baling, Chris. Tadi kan saya diskusi samamu kan, Chris. Ketika saya mengatakan bahwasanya siapakah Tuhanmu yang tunggal itu? Allah Bapa, bukan Yesus, bukan kau bilang. Sekarang Tuhan lagi kau katakan, cumananya kau nih, Chris? Nah, pertanyaannya abang, siapakah Tuhan yang Tuhan Allah yang Esa menurut Matius tadi? Ya itulah Allah Bapa itu. Iya kan, dia bukan Yesus kan? Nah bukan Yesus, karena Yesus itu Ya bukan udah, Tuhan jadi Allah. Jadi kan Esa tunggal satu-satunya. Kenapa kau bilang lagi Yesus? Ya memang Allah itu satu-satunya bang. Ya udah, Allah itu pencipta langit dan bumi. Udah, berarti Yesus bukan pencipta. Yesus itu firman. Iya, aku nggak bicara firman. Ya, berarti Yesus bukan pencipta. Dia perantara dari ciptaan gitu lah. Gimana perantara dari ciptaan? Tadi kan Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Bang. Nah, maksudnya gini bang, Bapa menciptakan langit dan bumi melalui perantaraan firman. Jadi memang nggak bisa kita bilang firmannya itu yang menciptakan. Sementara memang dasarnya itu sang Bapa sebenarnya kan? Iyalah. Kalau bukan Yesus kan? Apa bang? Bukan Yesus kan? Bukan kan? Ya udah, selesai. Kita Berarti kan mencari dasarnya ini sekarang. Kalau dia bukan pencipta, berarti dia bukan Tuhan. Iya itulah bang. Ini yang mau saya jelaskan dari tadi bang. Terkait definisi Tuhan ini bang, menurut kekristenan dan menurut KBBI itu beda bang. Banyak gini, banyak di luar kekristenan itu membahas Tuhan tentang kekristenan, tetapi tidak mau pakai definisi Tuhan dalam kekristenan. Jadi menurut iman Kristen apa definisi Tuhan tuh? Ya Tuhan itu sesuatu yang kita berbakti gitu, 100% kita harus berbakti inilah kepadanya. Semua Kristen tidak mengenal Tuhannya. Ini kami simpulkan, semua Kristen tidak mengenal Tuhan. Definisi Tuhan saja pun berbeda-beda kalian. Gimana coba definisi Ya Tuhan itulah, saja pun Bang. nggak tahu. Gini bang, kebanyakan orang Kristen itu tahu definisi Tuhan berdasarkan KBBI. Sementara kalau kita paksakan definisi KBBI itu ke dalam dogma Kristen, itu bakalan amburadul. Jadi rujukan kau kemana? KBBI itu suatu lembaga yang sudah diakui di Indonesia. Jadi kemana lagi kau merujuk kemana? Enggak aja. Jadi kemana kau merujuk kemana lagi sebuah bahasa itu? Ya kepercayaan itu bang, misalnya gini bang. Ya menurut iman kau, oke. Dari mana? Oke, definisi Tuhan itu apa menurut iman Kristen? Enggak ada sih sebenarnya kalau di secara Enggak, tekstual itu saya enggak ada. tanya definisi Tuhan menurut iman Kristen itu apa? Menurut iman Kristen, definisi Tuhan itu adalah entitas yang mengabdikan diri 100%. Entitas yang mengabdikan diri, Kepada Tuhan siapa mengabdikan kita diri. mengabdikan diri 100%. Artinya Tuhan yang mengabdikan. saya ulang bang, berantakan Coba ulang. perkataannya. Tuhan itu adalah entitas yang kita mengabdikan diri kepadanya 100% gitu. Nggak boleh apapun katanya. Entitas. Halo, selamat malam. Malam, entitas esensi. Itu kita yang mengabdikan. Oke. Ya. Boleh saya bicara tuh. Saya boleh bicara. Ya. Kau menurut kau Ando apa Tuhan tuh? Tuhan definisi Tuhan apa Ando? Oke begini ya. Saya boleh bicara nih masalah Tuhan. Ya. Halo. Iya bicaralah. Ini begini kalau Tuhan, kalau kata si Juma, nama Tuhan. Gak usah kemana-mana kau cakep. Aku nanya definisi Tuhan apa. Kau pun tak apa-apa aja kau. Definisi Tuhan menurut kau apa? Tunggu dulu, saya kalau pergi ke Israel. Aku tanya sama kau definisi Tuhan apa menurut kau Ando? Longor kali kau naik bodoh kali kau. Adonai, Elohim, kau beda. Gak ada urusan adonan ini, gak ada adonan. Aku tanya definisi Tuhan, kau adonan pula kau lagi. Israel berbahasa Ibrani itu. Aku tanya definisi Tuhan, paham gak kau pertanyaan aku? Hah? Kedua, definisi Tuhan, woi. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan. Aku definisi Tuhan yang ditanya sama kau Ando Longor. Tunggu dulu, kalau kami. Aku tanya definisi Tuhan, gak usah kemana-mana kau. Dia keluaran 3. Definisi Tuhan itu apa Ando? Ya,
Allah Wey. Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi Aduh, kalau sebutanku- definisi Tuhan mana, Ya, weh? kalau definisi Tuhan kau Ando, sudah tanya lah. Kau Nggak bisa usah nggak ditanya, itu diskusi? pelajaran Aku SD. bertanya sama kau definisi Tuhan, bukan Definisi kemana-mana Tuhan longor. kamu juga sebutkan dulu definisi Weh, Tuhan aku menurut tanya Islam. definisi Tuhan itu apa? Kamu dulu sebutkan dulu. Weh, longor. Pelajaran SD itu kalau tanya begitu. Pelajaran SD ya udah kau jawab. Kalau memang itu menjadi pelajaran SD, kau jawab dulu. Pertanyaan begitu. Ya, kau jawab sekarang aja. kita bahas. Kau Ya, jawab dulu lah. Tuhan itu Tuhan yang disembah itu Tuhan negeri Aku Mekah. tanya Abu definisi Muhammad Tuhan, hanya Tuhan. diperintahkan menyembah Tuhan negeri Mekah. Aku nanya definisi Tuhan, longor, ando longor. Jadi jangan bisa diskusi. bertanya Orang apa. kayak Kamu gitu. kasih tahu dulu definisi Tuhan menurut kamu. Aku tanya sama kau definisi Jangan Tuhan orang Kristen apa? yang begitu kau tanya. Ya udah kau jawab aja. Iya, si Juma bilang Apa? nama Tuhannya Allah. Apa? Sekarang sama Aku nggak bicara Israel. Tuhanmu, aku nggak Adonai bicara itu Tuhanku. umat Islam sana. Secara umum Adonai definisi Elohim. Tuhan itu apa? Oh, beda. Umat Islam di Israel Aku nggak berbahasa tanya Ibrani. Tuhanmu, aku nggak tanya Mereka kau, aku nggak menggunakan bahas kata Tuhanku. Adonai, Elohim. Kok adonan pula kau nih? Ada urusan Berbahasa bolu di sini. Al-Quran weh. berbahasa Hey, Ibrani. ini bukan tempat Mereka makanan, itu bukan tempat tidak makanan ini. menggunakan kata Allah, Adonai, Elohim. Aku tanya longor, definisi Jadi Tuhan Allah itu apa, Ando? bukan personal name, Weh, general definisi name Tuhan, itu. Ando longor. Kalau personal name Betul. tidak bisa diterjemahkan. Aduh, memang beginilah. Beginilah kapasitas Kristen ini. Inilah. Yesus bukan Tuhan. Aku tanya definisi Tuhan dari tadi apa kau nggak bisa jawab? Kebanyakan cara kau di mana? Kalau orang kebanyakan cara kau bodoh kali kau tahu di mana? Aku tanya definisi Tuhan dua kali kalau ngomong jangan cokor aja kau. Dolong aku ada otak mata bodoh siapa kau yakin? Aku tanya definisi Tuhan itu apa dari tadi kau bilang kau jangan cakap kau. Dari tadi aku bicara kau definisi Tuhan itu apa? Longor kali kau dolong apa yang tanya bicara kau cakap bodoh kali kau jangan cakap. Definisi Tuhan longor tolong kau bodoh tolong dolong kau nggak otak kau yang baru bukan definisi Tuhan dari tadi apa yang kau tanya sama kau nggak bisa kau jawab. Apa yang kau bilang dari kau baju kali kalau apa aja kau bilang dari kau dari tadi tanya kau definisi Tuhan itu apa? Longor kali kau dolong kau nggak otak kau yang baru siapa kau definisi Tuhan itu apa, Do? Apa dari tadi? Inilah kualitasnya. Definisi Memang Tuhan apa yang ditanya? Astaga. Memang kadang orang itu ada yang pengen diskusi tapi nggak bisa sebenarnya dia diskusi. Satu-satu kalau bicara ini ngoceh aja nggak nyambung kan? Nggak, kita nggak meminta itu untuk apa dia sampaikan. Kalian kepanasan pula kalian. Inilah kalau udah ditanamkan kebencian. Kalau udah kebencian, apapun yang kami sampaikan nggak akan pernah terima kalau udah benci. Orang tanya definisi Tuhan. Ya itu lebih Mau lagu congor pula kok sama aku. 1 jam pun aku tahan lagu congor itu. 1 jam biar tau kok. Lagu congor. Coba tadi, Chris. Definisi Tuhan tadi, apa tadi? Entitas yang kita ingin sembah. Bukan, mengabdikan diri. Sebuah entitas yang kita mengabdikan diri kepada dia. Ya. Mengabdikan diri, kira-kira kalau saya katakan sesembahan, masuk nggak? Sama nggak? Sesembahan kurang cocok, Bang. Oke, nah saya tanya samamu, dari mana kau dapatkan definisi Tuhan itu seperti itu? Dari mana, Jul? Ya memang definisi Tuhan seperti itu, Bang. Misalnya contohnya dari mana kau dapatkan definisi seperti itu, dari mana? Ya dari pengamatanku sendiri, Bang. Contohnya saya kasih Pengamatan, aduh Majang, mati kali kita pengamatan. Aduh, pengamatanmu, Chris. Oke, saya kasih contoh boleh nggak, Bang? Nah, misalnya gini, Bang. Di dunia ini ada orang yang menuhankan Google. Artinya, apapun yang dikatakan Google itu, nah dia lakukan 100% gitu. Misalnya dia mau A, nah apa yang dikatakan Google tentang A itu dia lakukan 100%. Dia nggak pernah nyembah Google itu, nggak mengatakan kalau Google kalau itu disuruh Google, kau tahu Google, GPS itu termasuk Google ya? Iya. Ya kan? Tetapi memang karena dia mengabdikan diri 100% kepada Google itu terhadap apa kemauannya, ya udah, itulah Tuhannya. Enggak, Tuhanku ini Google, karena Google bisa memberi segala solusi apa yang ku minta gitu. Aduh, enggak, jadi kalau Google itu kau buka GPS, belok kiri, belok kanan, di depan ada jurang, masuk, kau ikut? Ya enggak ikut, itu makanya. Jadi gimana kalau Google? Karena aku membantah Google itu juga terkait. Beginilah, Chris, tidak kalau boleh. Tuhan, harus sepenuhnya gitu. Chris, jangan kau bersuka-suka hati. Pendapat-pendapat itu menurut pengamat agama nggak boleh begitu, Chris. Agama nggak bisa segitu berdasarkan pengamatanku. Nggak boleh. Memang definisi Tuhan memang begitu loh, Bang. Sebenarnya kata Tuhan itu kan dari kata Tuhan. Iya, nggak boleh, Chris. Gini loh, Chris. Ya gini, Chris. Sebagaimana negara memberikan aturan kepada masyarakat, oke?
Aturan itu kita jalankan dan kita tegakkan. Ketika kau melanggar aturan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Nah, bisakah kau atur negara ini dengan pemahamanmu? Kalau terkait, bisakah kau buat aturan ke negara ini dengan berdasarkan pemahamanmu? Bisakah? Kalau terkait hukum dan aturan itu nggak bisa, Bang, jelas. Nggak bisa kan? Nah, apa bedanya dengan agama? Masalahnya menurut pengamatmu, maaf, Bang, nggak bisa. Saya tegaskan sekali ini aja. Ya aku itu nggak peduli dengan agama, Bang. Oh, Duma nggak peduli dengan agama, kok bagawat udah. Iya, Bang, contohnya gawat kok ini nggak peduli dengan agama. Contohnya gini ya, Bang. Agama aku kan HKBP. Ini aku nggak peduli dengan doktrin-doktrin HKBP itu. Oh, kita itu harus memberi gini untuk gini. Udahlah. Nggak peduli kau dengan agama. Kau tahu nggak arti agama itu? Apa, Bang? Hah? Tidak kacau. Ketika orang yang beragama pasti dia tidak akan kacau. Tapi kalau tidak punya agama, kacaulah hidupnya. Iya, oke, Bang. Jadi kalau kau tidak memiliki agama, berarti kacaulah hidup kau. Masalahnya, Bang, masalahnya, Bang, terlepas itu dari definisi apa agama itu, yang ku amati agama-agama sekarang itu banyak ditunggangi kepentingan. Ya makanya aku nggak peduli. Kau punya akal nggak, Chris? Iya. Apa fungsi akal, Chris? Ya untuk memproses sesuatu. Memproses sesuatu ya. Aduh, banyak belajar kok, Chris nih. Banyak kok perlu belajar nih. Nah, akal itu memang untuk memproses informasi, bukan? Aduh, akal itu fungsinya apa? Berpikir untuk menilai baik dan buruk, salah benar. Ya itulah, Bang, untuk memproses sama aja itu sebenarnya. Iya, tapi memproses apa? Ya itulah kan aku ngambil yang lebih besarnya enggak. Ya kalau kau tidak memiliki agama, hidup kau kacau. Tadi kan kau nggak peduli kau agama. Sedangkan kau sekolah dari SD sampai SMA, pelajaran agama itu pernah nggak ditinggalkan? Ya aku lebih cara menilaiku ya, Bang, bukan tentang agama ya, tetapi tentang nggak bisa agama ini menurut menilaimu sendiri, nggak bisa. Chris, kalau kau ditanya guru kamu itu 2+2 sama dengan 5, kau ikut bagaimana? Gimana, Bang? Kalau guru kamu tanya 2+2 itu sama dengan 5, kau ikut, benar jawaban 5. Kalau guru mau tanya ya itu, bagaimana pengamatanmu? Mikrofonnya, Bang. Kalau guru kamu tanya 2+2 itu sama dengan 5, kau ikut jawaban 5 itu? Enggak. Kau apalah, Chris? Jadi kau sekarang HKBP masih Kristen? Iya. Jadi kau tidak peduli agama, sedangkan Kristen itu agama menurut Kristen. Tapi cuman kau nih? Kau sudah ragu nggak, gini aja? Agama, Bang. Dengar, Bang. Artinya begini, kau sudah ragu nggak dengan ajaranmu? Gini, Bang. Kristen dan agama itu berbeda, Bang. Ya, oke, baik. Berarti Kristen bukan agama ya, sepakat ya? Berarti Kristen bukan agama ya, sepakat? Bukan, Bang. Bukan, baik. Sekarang, apakah kau masih yakin dengan ajaranmu? Kekristenan ya? Ya, masih yakin? Ya. Nah, baik. Tahu nggak konsep agama? Kurang tahu, Bang. Meyakinin kepada kepercayaan, meyakini Tuhan dan mengikuti aturan-aturan dan syariatnya. Di dalam konsep beragama itu, meyakinin, percaya, memiliki Tuhan. Seperti yang mohon maaf ya, Bang, ulang lagi. Oke lah, originalnya memang seperti itu, Bang. Tetapi, Bang, secara pengamatanku langsung di agamaku sendiri, agama itu udah cenderung ditunggangi oleh kepentingan orang tertentu, Bang. Makanya jangan kau samakan ketika ada orang-orang itu oknum. Sekarang yang kita ikutkan ajaran, contoh di Islam. Nah, itu makanya ya. saya, Bang. Itu makanya saya lebih fokus ke Kristen gitu. Jangan pakai agama, soalnya Kristen itu bukan agama. Iya, tapi kan berdasarkan ajaran. Beda. Contoh, Kristen banyak mengatakan radikal Islam, terus cabul, terus telolet, ya kan? Nah, sekarang adakah di kitab kami mengajarkan seperti itu? Nggak tahu, Bang, aku nggak pernah. Nah iya, itu sekarang itu dulu. Jadi kan hanya kalau tidak ada, ketika ada orang yang melakukan itu, salahkan oknumnya, bukan ajarannya, bukan agamanya disalahkan. Ya, kalau tidak ada, tetapi di Kristen, ya,
ketika ada contoh Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, saudaranya, keluarganya, bahkan diri sendiri, dia bukan dikatakan pengikut Yesus. Nah, harus membenci kan? Harus kan? Berarti kalian harus membenci orang tua. Ini ajaran baik nggak? Ajaran baik itu tidak nih? Ya susah itu bang, apa bang, gaya bahasa Romawi, itu gaya bahasa Inggris. Gaya bahasa Romawi cemana gaya bahasa Romawi? Kira-kira Lukas 14 nomor 26, siapa yang, ini Yesus loh, siapa yang mengatakan kepada, siapa yang datang kepadaku, dia tidak membenci bapaknya, ibunya, keluarganya, maka dia jadi bukan bang, dikatakan sedikit murid. penjelasannya bang, gak ada dia ciri-ciri bahasa Romawi itu yang seakan-akan dibilangnya Atau itu urusannya ke Romawi, bahasa Romawi, apanya kau nih? contohnya Kok gini bahasa bang. Romawi? Contohnya gini bang, dia mengatakan A, tetapi yang dikatakan dia itu kebalikan dari A gitu. Apalah anak nih? Itu Bahasa Romawi apa? berikutnya pemisah kan, Yesus datang membawa pemisah, bukan? Apanya yang pemisah? Perikop yang abang baca tadi. Mana ada perikop? Aku di Lukas 14:26, nggak ada urusan perikop, sekop. Kemana kau nih? Gak maksudnya judul babnya itu bang. Ya, aku nggak ada bicara perikop. Aduh, masih Kris nih, Pak. Aduh. Aku nggak ada urusan perikop, Kris. Nggak ada urusan perikop. Maksud saya, Bang, itulah tadi kan untuk mengikuti Yesus harus membenci yang gitu tadi. Aduh, Mak. Udah joget dulu, kita joget. Sebenarnya ada, sebenarnya apa ya? Jadi gini, Bang. Dung dung, dung dung, dung dang 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 dang, dung dang dang dung dang dang dung dang dang dung dang dang dung dang. Boleh saya jelaskan, Bang? Dang dung dung, dung dung, tang tang tang, dung dung, dung dang dung dang dang dung dang dang. Aja udah. Pening aku diskusi sama kau. Tak apa-apa aja kau nih. Iya, kemana-mana lah kau. Enggak, Bang. Abang kan menafsirkannya secara literal. Sakit aku nih kok. Daripada aku emosi naik tensiku, bagus nih kau mau joget. Mudah-mudahan bom jangan lama-lama, jangan cepat kau mati bom ya, biar ada hiburan kami ya, biar ada hiburan kami. Jangan cepat-cepat kau mati. Biar ada hiburan kami. Apa bang? Ini terkait penafsiran sebenarnya. Apa? Soalnya nggak bisa kita literalkan penafsiran kita itu harus membenci orang tua gitu. Iya, itu tadi kan jelas. Lukas 14:26, siapa yang datang kepadaku dia tidak membenci bapaknya. Iya. Kalian diwajibkan untuk membenci orang tua. Itu dari ajaran kalian, bukan oknum. Ajaran kalian mengatakan harus membenci orang tua. Sedangkan Islam tidak. Di Islam jelas di surah Al-Isra itu dikatakan ya, janganlah kau berkata kepada orang tuamu. Jangan. Berkata saja pun nggak boleh. Nggak boleh. Nah, Kristen harus membenci. Karena ajarannya kan yang membawakan, bukan oknum. Berarti semuanya itu. Karena kalian mengatakan, semua agama itu baik. Semua agama membawa kebaikan. Cuman Islam lah satu-satunya. Oke bang, cari kesalahan Islam. Terkait ayat itu boleh saya jelaskan sedikit bang? Ya silakan. Nah, ini yang saya maksud tadi bang. Sebenarnya terus itu bukan... sebelum kau jelaskan Kris, coba ini ada pakai nama Bang Suma, siapa ini? Coba dipanggil dulu Bang Belanda. Suma apa nih? Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang ini Suma bukan Zuma, Bang Zuma, abang. Oh, Suma. Ya. Silakan Bang. Ada mau disampaikan Bang? Enggak, aku pantau-pantau aja dulu. Secara tidak sengaja tindis tadi mau kasih mawar tapi salah tindis itu. Oke, makasih Pak. Lanjut Chris. Oke, terkait ayat itu ya, bukan maksudnya disuruh membenci sebenarnya. Cuman yang perlu ditekankan di situ untuk mengikut Yesus itu rasa cintanya terhadap orang tua nggak boleh lebih besar daripada rasa cintanya terhadap Yesus. Cuman karena rasa gimana cara bilangnya? Ditulislah pakai kata membenci di situ. Baca nih. Harusnya kayak gini sebenarnya bahasanya. Untuk mengikuti baca. aku, kalian nggak boleh lebih mencintai orang tua. Bacakan dulu kuat, biar paham. Bacakan. Nah, jika seorang datang kepada aku ya tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-lakinya atau perempuan bahkan nyawanya sendiri, dia tidak dapat menjadi muridku. Apa itu? Disuruh mencintai apa membenci? Oke lah Bang, di situ itu memang kata membenci sebenarnya dipakai kan. Cuman bukan maksudnya membenci gitu.
Artinya gini bang, maksudnya gini bang, untuk mencipta, untuk mengikuti Yesus itu rasa cintanya kepada Yesus nggak boleh lebih kecil daripada rasa cintanya kepada orang tuanya gitu bang. Cuman karena kata pada saat itu nggak ada lebih besar lebih kecil mencintai, ya dipakailah kata membenci. Chris, kenapa kau asumsi sendiri begitu? Waduh. Ayo ngomong apa? Kau dia asumsinya apa? Kupikir kau tadi udah enak lah kau Chris mendapatkan hidayah. Sudah mulai kau ragu dengan ajaranmu. Ternyata kau makin parah lah kau ini. Intinya bang bukan apa. Sebenarnya memang katanya membenci di situ. Pakai kata membenci. Tapi bukan itu sebenarnya maksudnya sih. Apa lah kau ini ada. Apa ya istilahnya itu? Udah jelas bahasa Indonesia memang lupa aku. Kupikirlah kau tadi mau dapat hidayah. Kau masih yakin dengan ajaran? Masih yakin kau dengan ajaranmu ya? Masih yakin dengan Kristen? Itu coba lah. Disuruh membenci, masih kau yakin kan itu? Ya kan ada tafsirannya bang. Enggak, di mana tafsiran Bibelmu? Di mana? Jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Makanya ditafsirkan bang, enggak ditambahi, cuma ditafsirkan. Apa dasar kau menafsirkan Bibel itu? Apa dasar kau? Ya memang semuanya, semua penjelasan yang bentuk-bentuk ambigu gitu perlu ditafsirkan. Kau, sedangkan tadi definisi Tuhan aja entah dari mana kau dapat. Gini ya, ketika di sebuah pengadilan ya, kalau tidak ada bukti, apakah pengadilan bisa berjalan langsung, berlanjut? Ya nggak bisa. Bisa kah? Nggak bisa kan? Berarti butuh bukti. Nah, apa buktinya ketika kau mengatakan definisi Tuhan itu tadi seperti itu? Apa buktinya? Duh, terkait definisi itu nggak ada patokannya sebenarnya loh bang. Tadi ada, dari mana kau suka-suka hati kau aja. Sekarang begini, kau kerja di perusahaan, bisakah kau membuat aturan untuk perusahaan itu? Membuat aturan gimana? Oh nggak bisa. Hah? Nggak bisa kan? Nah, kalau sekarang kan Tuhan, kau percaya ada Tuhan? Percaya? Percaya kau Tuhan memberikan aturan kepada manusia? Percaya? Nah, bisakah kau bantah aturan itu? Enggak. Ya udah. Bisakah kau buat aturan-aturan untuk Tuhan? Ya nggak bisa lah bang. Ya udah. Jadi kenapa kau sampaikan kata-kata definisi Tuhan itu tadi? Aturan dari mana yang kau bawa? Enggak saja mana bisa. Ketika kau langgar aturan itu, apa konsekuensinya? Karena pelanggaran kau. Nggak bisa lah, nggak bisa sama seperti negara ini membuat aturan ketika kau disuruh pakai helm gini maksud saya bang, kata Tuhan itu kan bahasa Indonesia kan, kata Theos lah contohnya, kan kata Tuhan di Alkitab itu berasal Tuhan itu gelar atau nama? Gelar bang. Gelar, oke, sama ya dengan presiden gelar juga ya? Iya. Oke, ya udah. Jadi apa fungsi Tuhan tuh? Tuhan itu adalah disebut dengan pencipta langit dan bumi, sepakat? Nggak bisa gitu bang. Sebentar bang, ini saya jelaskan sedikit bang. Kata Tuhan di dalam kitab T yang nggak besar dia ya. Aduh, kan berasal dari kata Theos kan bang. Aduh, woi Chris, kau panggil sajalah pendeta kau kemari. Begitu kau dapatkan dari pendeta, tahu aku nih definisi Tuhan besar Tuhan kecil. Coba kau gas pendeta kau tuh, suruh dia kemari. Bilang sama dia, Pak Pendeta, Tuhan besar Tuhan kecil apa artinya? Ini kalian dapat dari pendeta-pendeta ketika kalian bertanya sama pendeta, inilah jawabannya. Imani. Nanti kalau enggak sedikit ngamuk pendeta, woi, kamu udah dosa nggak tebus? Diam kalian. Mau kau dosa nggak tebus? Diam. Dikasih pendeta sedikit, diam. Itulah makanya. Suruh kemarin tuh. Tuhan besar Tuhan kecil dari mana kalian dapatkan tuh? Ngarang aja kalian Tuhan besar Tuhan kecil. Sebentar bang, itulah makanya aku bilang bang, aku tadi bukan kayak Kristen yang lainnya, itu aku punya pandangan tersendiri gitu, nggak ngikut sama dogma. Kena YouTube, Enggak kena. Coba lah, daripada pening nengok dia mau nengok joget. Dari tadi tahap aku pikir si Chris nih. Cari yang lain kalau enggak. Chris, kau dengar ya, pendapat kita diskusi itu tidak bisa dari pengamatmu sendiri. Coba, ini diskusi Chris, bukan warung kopi. Kalau warung kopi boleh, suka-suka hati kau berbicara. Adalah rujukannya dari data. Mana bisa berdasarkan pendapatmu sendiri? Mana bisa bos?
Mana bisa diterima yang nonton banyak? Enggak, yang mau Bang tanya, mohon maaf Bang. Yang mau Bang tanya Tuhan lo, Tuhan, definisi yang Tuhan mana, itu. Bang? Kata Tuhan di Alkitab ada dua, yang huruf besar semua atau yang ada huruf kecilnya. Ya udah lu jelasin aja itu apa maksud yang huruf besar semua. Itu aja, coba dengerin dulu benar. Huruf besar kalau semua Tuhan, maksudnya apa gitu. Nah, kalau Tuhan yang ada huruf besarnya itu sendiri itu kan berasal dari Deus yang Yunaninya. Nah, Kalau itu yang huruf kecil, pencipta. kalau huruf Sementara kecil, kata Tuhan, kalau huruf kecil gimana, Chris? nah sementara kata yang ada huruf kecilnya itu kan dari Theos, artinya kan Tuhan sebenarnya itu. Oh. Jadi Tuhan huruf kecil Tuhan, Tuhan yang huruf besar Tuhan gitu ya. Nah, gitu. Gitu blender gitu. Jadi kalau Nggak memang apa-apa lah. mengutip Tuhan, Ikuti kata aja, Tuhan dalam ikuti kitab, aja, nggak apa-apa. ya yang mana dulu gitu. Kan Berarti ada dua ya. Tuhan, T-nya huruf besar. Ya, itu tadi. Kalau Tuhan huruf kecil itu apa? Ya itu artinya sebenarnya apa ya? Kalau pertanyaannya kalau Yesus masuk Tuhan huruf besar apa huruf kecil? Yang kecil Bang. Oh yang kecil benar kalau Yesus. Oh, Tuhan huruf kecil tadi apa? Karena kan Tuhan yang ada huruf kecilnya itu diambil dari Theos itu. Sementara yang besar itu dari Deus. Deus dewa. Iya, sang dewa artinya. Iya. Berarti Yesus datang dari dewa. Ya itu sebenarnya kata Deus itu sebenarnya yang yang kata Deus itu sebenarnya Bang yang sinkron terhadap definisi Tuhan dalam KBBI. Oh berarti Yesus itu datangnya dari dewa Zeus itu. Ya dari situ Deus Bang, Deus bukan Zeus. Deus. Iya. Deus itu dewa ya. Deus tulisannya gitu, cara bacanya kulihat. Waduh oh iya nggak apa-apa. Berarti dewa ya. Iya. Iya. Berarti kau menuhankan dewa juga nih ya? Ya dewa kan definisinya Tuhan Bang. Oh iya. Dewa ya. Dewa itu dengan Kristen dah. Aku udah pening, udah menuhankan dewa udah. Ya, intinya tapi nggak apa-apa Tuhan, pengakuan. dewa, God gitu. Itu makanya kalau di bahasa Inggris Tuhan yang ada huruf kecilnya nggak dibuat God, cuman Lord doang. Dewa, iya. Anda Kristen masih kan? Masih Kristen nih kan? Masih Bang. HKBP. Nah ini juga Bang. Kalau di Alkitab bahasa Batak kata Tuhan yang huruf apa itu? Yang huruf besar itu debata dibuat. Debata. Nah, artinya kan dewata, sang dewa. Oh dewa, berarti dewa ya? Oh iya, itu debata berarti dewa ya? Iya. Oh berarti udah nggak apa-apa. Dia masih AKBP Protestan yang menyatakan bahwasanya mereka menuhankan dewa. Keren itu, keren. Sepakat ya. Jadi kita biar paham. Intinya untuk kata ganti Tuhan secara menurut makna KBB itu debata gitu Bang. Iya. Ya mantap, nggak apa-apa. Ya kita ini pemahaman dari Kristen sendiri di HKBP. Menuhankan dewa. Berarti Yesus datangnya dari dewa, bukan dari Bunda Maria. Gitu ya? Gitu kan? Ya dari Yalah, datang dari dewa ya. Dari debata melalui Bunda Maria sama ajanya itu. Iya. Artinya dititipkan ke dalam Bunda Maria ya. Tapi dia datangnya itu dari dewa ya. Ya, kira-kira gitu. Oh iya, mantap. Wah. Udah jelas, udah tahu kita. Tuhan notin dewa. Tuhan notin dewa. Gak apa-apa. Ini rekam. Ini Kristen. Ya, dia masih AKBP. Kau dari kecil, dari kecil Kristen. Dari kecil Bang. Dari kecil ya. Kalau kita Batak ya, orang Batak ya. Orang Batak. Ya kalau di Kristen apa debata Jawa. Ya. Artinya sang Tuhan atau sang dewa. Sang Tuhan atau sang dewa. Iya. Iya. Agama pagan tahu nggak agama pagan? Pernah tahu nggak? Ya gimana? Kenapa Bang? Mereka menuhankan dewa juga itu. Ya tergantung definisi dewa itu sendiri Bang. Makanya sebenarnya itu kembali lagi ke definisinya. Kalau membahas suatu kembali lagi ke definisinya. Keren
keren. Ini Chris ini Kristen jujur nih, Kristen jujur dia. Keren, Kristen jujur. Berarti datangnya dari dewa. Dewa Zeus, Zeus ya, Zeus. Bukan dewa gitu bang, bukan pengertian dewa, bukan kayak gitu di dalam Kristen. Jadi, oh pantas ya, artinya dewa itu tidak untuk disembah ya, bukan ya? Nah intinya bang, definisi dewa sama Tuhan yang huruf besar semua itu adalah Sang Yang Maha Kuasa yang mencipta langit dan bumi. Itu definisinya. Bukan dewa maksudnya karena aku bilang dewa berarti kayak dewa dewi Yunani itu, bukan. Kayak Thor. Jadi ya kan dewa itu kan tidak untuk disembah kan? Kalau Tuhan kan sesembahan. Anda sepakat nggak? Yang namanya Tuhan itu adalah sesembahan. Tergantung definisi abang bang. Ya enggak, definisi secara umum Tuhan itu definisinya sesembahan nggak? Secara iya. Secara iman Kristen? Secara ke iman Kristen belum tentu gitu. Yang huruf kecil ya, yang huruf jadi besar. Jadi nggak masuk sesembahan ya? Tergantung bang, yang huruf kecil atau yang huruf besar. Itu makanya Kristen ini sebenarnya ribet masalah terminologi bahasa. Ribet kenapa diimani? Ya kan ini kan kepercayaan, dasar dari kepercayaan itu kan ada atau enggaknya. Berarti Kristen gini ya, iman dulu baru akal ya? Bukan bang, ada dulu baru diimani. Iya, iman dulu baru akal kan gitu kan? Ya kan? Iman dulu. Kalau secara lahiriah iya. Iya, iman dulu baru akal kan? Iman dan akal. Secara lahiriah. Berarti iman dulu ya. Kalau secara iman itu tahu kan? Iman itu tahu enggak? Keyakinan ya, percayaan ya. Keyakinan ya, keyakinan iman. Nah, sekarang kita uji iman antara akal. Coba Chris pinjam uang dulu Chris 5 juta, boleh Chris? Ya boleh. Hah? Aku kirim nomor rekening ya. Enggak ada bang. Jadi cuman tadi udah boleh, nggak ada. Cumananya nih? Hah? Nggak boleh lah. Nggak ada. Hah? Nggak boleh karena nggak ada. Atau sejuta maksudnya sejuta boleh? 10.000 pun nggak ada bang. Aduh jangan nampakkan kali Kristennya susah. Minus bang. Aduh, cobalah. Nggak mungkin lah nggak ada. Udah 200. Lagi minus bang. Aduh nggak mungkin lah. Hah? Tadi boleh, sekarang enggak. Cumananya? Ya udah nggak boleh gitu. Nggak boleh. Apa dasar kau mengatakan nggak boleh? Karena tidak punya uang gitu. Itu nggak masuk akal. Apa dasarnya coba? Dasarnya karena aku pelit lah. Karena kau pelit. Kalau itu udah perasaan. Karena begini, yang paling utama adalah ketika aku pinjam duit samamu, kita nggak kenal. Ya kan? Itu salah satunya kan? Iya, kau siapa kan gitu? Iya. Kalau pengalaman pribadi bang, pernah kok aku kasih orang minjam duit nggak kenal aku. Oh, pernah? Dibayarnya, dipulanginya? Ya udahlah, ikhlaskan aja lah gitu. Dia minjam 10.000 buat pulang katanya. 10.000 pulangnya, kok hitung lagi cumananya kok kalau 10.000? Buat pulang katanya. Jadi gini lah. Aku nengoknya. Chris, jadi begini ya, makanya saya analogikan seperti itu. Akal dulu baru iman. Ketika konsep iman dulu baru akal, contoh saya tadi minjem uang samamu, kalau berbicara iman ya, kau langsung tanya nomor rekening. Mana nomor rekening? Kalau bicara iman, keyakinan, nggak peduli kau, nggak kau gunakan akal kau, siapa aku, apakah aku mulangi atau tidak, nggak peduli kau. Itu iman. Ya, kau minta nomor rekeningku, kau transfer ke aku. Suatu saat kau minta balik sama aku, Blender, aku lagi nggak ada uang, butuh uang, kau balikkan pinjaman aku, nggak ada uang, nggak aku balikkan sama kau, nggak aku balikkan sama kau kan? Kira-kira menyesal nggak kau ngasih pinjam aku? Kau nggak ada uang nih, kau butuh uang nih, kau nagih sama aku udah berutang 5 juta, nggak aku balikkan, nggak ada duit, aku menghilang aku. Kira-kira kesal nggak kau? Ya kesal lah bang. Menyesal nggak kau? Iya. Ya kan? Misal kan? Iya. Itu akibat iman dulu baru akal. Tapi kalau bicara akal, kau gunakan akal dulu baru iman. Ketika aku minjem uang samamu, kau siapa Blender? Kita nggak kenal. Udah, kita nggak kenal. Kau nanti nggak aku balikkan. Akibat berpikir kau seperti itu, langsung kau utarakan kata-kata kau dengan alasan, aku nggak punya duit Blender. Aku nggak punya duit. Aku lagi nggak ada duit. Nah, ketika kau mengucapkan aku nggak punya duit, dari mana kau dapatkan? Dari akalmu.
Karena pikiranmu mengatakan kita nggak kenal. Ya kalau kau balikkan. Nah itulah pentingnya akal. Paham ya? Itu Begini, pentingnya Bang. akal. Tadi kan abang nanya aku Kristen secara mulai dari lahir atau gimana? Iya secara lahiriah aku bilang. Artinya apa? Iman dulu atau akal dulu atau akal baru iman dulu? Ya jelas iman dulu baru Iyalah akal. beriman dulu baru berakal. Konsep kekristenan seperti itu. Enggak bang, kalau secara lahiriah aja yang kayak gitu bang. Apa pula lahiriah? Kita nggak ada bisa harus bahas lahiriah. Maksudnya bang, Karena di Kristen dari Kristenan lahir. ini, dengar ya, Kristenan ini konsepnya seperti itu. Masuk dulu kok dalam Kristen. Masalah masuk akal nggak masuk akal nanti setelah masuk. Kan gitu kan? Ya kan? Nah itulah. Nah kau ini kan beragama mengikuti dari orang tua kan? Iya mengikuti dari orang tua. Iyalah, mengikuti dari luar. Kalau kau Dari bicara lahir. iman, sekarang kau gunakan akalmu untuk memahami. Benarkah agamaku ini? Kalau kau berakal. Nah itu yang perlu kita bahas sekarang bang. Ya iya, tapi kalau kau bicara iman, nggak perlu kita bahas, berantem kita. Nah ini bang, masalahnya bang, ada yang mau kutanya sama bang. Masalah kepercayaan itu apa sebenarnya dasarnya? Keyakinan dan kepercayaan itulah iman. Ya kayak dasar dari keyakinan apa? Dasar keyakinan dari akal dulu lah. Jadi kalau aku kasih sesuatu yang ada dia ada, tetapi nggak masuk akal gimana? Ada tapi nggak masuk akal. Ada tapi nggak masuk akal. Iya. Apa? Maksudnya ada apa ini? Gini bang, tadi abang kan percaya dasar dari kepercayaan atau keyakinan itu akal kan bang? Iyalah, apa yang kau Kalau dengar, aku apa berbeda, yang kau Bang. lihat, apa? Nah kalau aku dasar dari kepercayaan itu ada dulu. Dasar dari brand ada dulu. Iya ada peristiwanya. Gini. ada objeknya. Sebentar ya. Dirunut dulu. Kemanusiaan ya, konsep apa ya? Manusia memiliki akal dan keyakinan. Ya. Jadi prosesnya adalah apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau baca, itu prosesnya di akal dulu atau langsung ke hati? Akal dulu kan? Prosesnya di akal dulu kan? Setelah baru masuk akal, baru masuk ke hati. Benar Semua proses menganalisis ya pakai akal lah bang. Ya akal kan, nggak mungkin kau telan langsung kan? Kalau kau telan langsung berarti iman dulu itu. Itu konsep Kristen. Apa yang kalian dengar langsung kau telan. Apa yang kau dengar langsung kau telan. Tanpa kau proses di akal, tanpa kau saring di akal. Ku kasih sama abang sesuatu yang masuk akal tetapi nggak pernah ada. Sesuatu yang masuk akal nggak pernah ada, apa itu? Contohnya cerita maling kundang lah bang. Itu secara kausa Dari mana kau tahu nggak ada? Bang. Dari mana kau tahu nggak ada? Nah itu gini, kekuasaan Tuhan tidak bisa, benar ya. Kalau masalah Tuhan tidak bisa kau intervensi, itu kekuasaan Tuhan. Ya, dan kejadian-kejadian seperti itu kuasa Tuhan. Nggak bisa kau intervensi, nggak bisa. Sekarang yang nyata, aku berbicara tentang iman dan akal. Akal modul proses kemanusiaan gitu, agar tidak tertipu. Apa sebabnya terjadinya penipuan? Ada kriminalisasi korban, telah terjadi penipuan sekian miliar. Gara-gara apa itu? Gara-gara apa itu? Singkatnya aja bang, aku satu pertanyaan bang. Ini udah mau habis baterai bang. Abang percaya karena apa sebenarnya? Percaya karena apa? Iya. Karena akal. Oke, kalau aku percaya karena ada. Kalau nggak ada? Ya ngapain Nggak percaya? Nggak percaya? Nah, Iya. Tuhanmu ada nggak? Nah, untuk membuktikan ini bang, cuman Yesus saja yang bisa kubuktikan melalui bukti sejarahnya. Ke yang dua lagi itu nggak bisa sama sekali. Kau pernah lihat nggak? Kau pernah lihat Yesus nggak? Enggak. Nah, pembuktiannya Ya udah, jadi. melalui cuman catatan sejarah aja bang. Hah? Kau mengenal Yesus dari sejarah apa dari kitab? Ya dari sejarah, dari kitab. Dari sejarah, Ada bukan dua. Bible. Ada dua sumberku bang. Ada dua sumber, mana yang valid? Dua-duanya sama valid, sama-sama menyatakan kalau tokoh Yesus itu ada gitu. Oke, tokoh Yesus ada. Mana bukti sejarahnya di daerah Yerusalem? Ada nggak meninggalkan jejaknya? Ada nggak meninggalkan bukti? Bukti sejarah apa bang? Mohon maaf. Yesus, tentang Yesus. Salibnya, pakunya, apanya semua ada nggak? Kalau itu ya kitabnya sendiri bang. Enggak, mana? Bukan kitab. Itu bukti sejarahnya. Kau tahu kan di Tanah Batak sana kan banyak sejarah patung-patung, Singamaraja, semua ada kan?
Ada patungnya, ada kan? Oh, abang minta arkeolog, bukti Iya, arkeolognya ada. Mana arkeolognya? Ya, yang di apa itu loh bang, yang dipamer Mana? itu, yang paku Yesus. Mana? Kemana mesti ku cari? Website mana mesti ku cari? Ya, ketik aja loh bang. Capek aku cari di YouTube. Capek aku cari di YouTube, nggak ada. Mana? Yang paku Yesus. Mana kira-kira? Pajang-pajang itu, kain kafan. Ya mana? Enggak, sekarang tanpa penyalipan apakah Yesus ada? Ya tetap ada bang. Kalau tidak disalib, ada Yesus? Ya tetap ada, karena kalau tidak disalib, apakah ada Tuhan kalian, Yesus? Kalau nggak salib, ya tetap ada bang. Nah, dari mana dasar kau mengatakan kalau nggak disalib dia tetap ada sebagai Tuhan? Mohon maaf bang. Dari mana dasar kau kalau dia tidak disalib, kau mengatakan dia tetap masih Tuhan? Dari mana dasarnya? Yang poin abang mau abang sampaikan ke aku apa? Iya, mana bukti Yesus itu? Sejarah Yesus itu mana? Arkeolognya mana? Karena apa? Tanpa penyalipan maka tidak akan ada Yesus. Mana bukti salibnya? Mana bukti sejarahnya? Sejarah arkeolog mana? Satu aja. Tunjukkan sama saya. Kalau bukti arkeologi abang, arkeologi abang yang bilang itu ya sebenarnya banyak bertebaran bang. Mana? Sudah aku cari. Kau tunjukkan websitenya. Aku cari di YouTube. Capek kalau aku carinya. Wisata rohani travel dari bang, siapa itu? Travel, dengar ya. Wisata rohani siapa itu ya? Istri mantan apa Ahmad Dhani itu, Maya Stanti. Travel terus banyak yang travel sana. Nggak ada. Aku tengok salibnya apa? Nggak ada. Mana bukti sejarah Yesus nih? Pernah, makanya aku juga bingung. Ini Yesus nih pernah datang atau enggak sih? Masa di kampung-kampung kita tengok tuh pahlawan-pahlawan nasional ada patung G30S, ada patungnya sejarahnya Lubang Buaya, terus sama patung Ahmad Yani apa, mau ada. Ini kok sejarah Yesus kok nggak ada sih? Mana? Bedakan lah bang. Ya ini Tuhan kok, Tuhan loh. Dari nggak malu sama ini. Gini loh, gini. Firaun yang ada di Bible kalian, ya kan, cerita Musa, ada loh jasadnya masih ada sekarang, muminya. Ada kan? Firaun tuh, itu 3000 tahun lebih lama. Ada loh, masih ada. Ini Tuhan kok nggak ada ya? Carilah, mana? Nah yang mau abang minta dari Yesus ini apanya sekarang? Arkeolognya, bukti dia pernah turun ke bumi, apa peninggalannya, entah salibnya, entah pakunya, entah lokasinya, apanya gitu, mana? Kalau lokasinya kan sebenarnya udah siapa saja kan bisa ke situ bang. Mana? Coba kau tonton. Gini. Sebentar ya. Enggak coba bisa bang, kau tonton sini bang. Sebentar. Kita sama-sama kau tonton di YouTube. Nanti sebentar ya. Kau tonton di YouTube. Udah. Orang kan Maya Stanti travel. Udah traveling ke sana. Dia memberikan. Ada sebuah ruangan di sana. Ya. Di situ gereja Katoliknya. Di situ kandang dombanya. Di situ semua. Udah. Terus mereka menunjukkan di sini Yesus disalib. Di dalam ruangan itu, di sini Yesus disalib. Sedangkan Bukit Tengkorak nggak di situ posisinya, jauh. Coba bayangkan lah, berarti di mana dia sekarang disalib nih? Katanya di Bukit Tengkorak, tetapi wisata rohaninya bukan di Bukit Tengkorak. Mana ya sekarang nih betul nih? Kalau yang masalah itu aku nggak tahu ya. Tapi aku tonton lah bos, tonton di YouTube, tonton. Nggak, kalau nggak ada uang untuk kesana tonton. Di sana mereka wisata rohani. Kalau sumber abang itu seorang, apalagi yang cari-cari keterangan gitu. Kok sumber di YouTube itu banyak lo wisata rohani ke sana, tonton lah wisata rohani. Satu contoh aja ya bang, nggak usah kita kemana-mana. Abang tahu kain kafan Turin? Mana? Waduh, ditanya lagi mana? Enggak tahu. Iya, kain kafan mana? Kain kafannya mana? Kain kafannya? Ya nggak bisa lah aku tunjukkan bang. Di mana? Di mana websitenya? Apa aku cari? Biar aku cari. Ya, ketik aja kain kafan Turin bang. Aduh, kain kafan Turin sekarang. Oke, kain kafan Turin mayatnya aja pun hilang. Ya kan udah bangkit. Gimana? Untuk apa kain kafan mayatnya pun hilang? Kan bangkit bang. Bangkit kain kafannya di mana? Ya itu yang kain kafan Turin itu bang. Iya, kalau kain kafan Turin itu dia kan dikubur. Bukan dikubur bang. Jadi? Ya kayak. Dia ada kuburannya, kuburan Yesus ada. Nggak ada kuburan. Nggak ada kuburannya. Tapi nggak di dalam tanah ya. Jadi di mana kuburannya? Di mana tahu di mana kuburan Yesus? Nah, cobalah kan bingung kan? Bingung kalian jejak Yesus di mana? Bingung. Abang tanya letaknya mana tahu lah aku. Sejarahnya nggak ada. Gini loh, gini ya. Maunya ya kita beragama ini. Contoh kami Islam. Kita kan semua beragama mengikuti orang tua, turun temurun. Nah, setelah kita dewasa, kita punya keluarga. Keluarga ini yang harus kita tanggung dan kita tanggung jawabin dunia dan akhirat, karena semua kita pasti mati.
Dah, setelah kita dewasa, benar nggak agama yang kujalankan ini? Sesuai nggak? Pertama, pahami dulu kitab kita, karena berdasarkan beragama bertuhan itu berdasarkan dari kitab. Pelajari kitabmu, oke? Contoh kami di Islam, yang membawa siapa? Itu firman Tuhan, yang membawanya Nabi Muhammad. Pelajari dulu Nabi Muhammad ini. Secara tertulis, oke. Dan kemudian, ketika ada tertulis, kita lihat buktinya. Sesuai nggak fakta yang tertulis dengan di TKP? Nah, itulah kami berangkat haji, umroh. Arkeolog Nabi Muhammad berangkat ke umroh sana. Tengok, ada kuburannya, makamnya ada. Bahkan dikelilingin mas, bahkan dijaga. Ya ada. Rumahnya di sini dulu ada. Gua Hiro, tengok, wisata rohani. Ribuan orang yang mendatanginya. Ada. Semuanya ada, pedangnya ada. Semuanya ada di museum kan. Semuanya ada. Nah, berarti sejarahnya ini, apa yang ada di Al-Quran itu sesuai dengan apa yang terbukti. Ya udah, semakin mantap lah kami di Islam. Gitu caranya, semakin mantap. Berarti nyambung dia. Nah, sekarang Kristen mana? Yang di kitab kalian, yang di TKP ada enggak? Itu loh. Biar mantap iman kalian itu, gitu untuk membuktikannya. Sama kayak di pengadilan. Pengakuan dan bukti. Masalahnya bang, udah aku bilang pun nanti tetap abang bilang mana. Kau nggak butuh, aku udah capek cari di YouTube itu, capek. Kau belum nonton karena kau belum cari. Jangan kau bicara kalau kau belum cari. Aku udah capek. Udah pernah cari bang. Apa? Cuma memang yang nggak tahu-tahu lagi aku di mana sumbernya. Nggak tahu-tahu memang nggak ada lah. Cuman nanya tahu. Dari mana aku tahu ada paku Yesus yang dipajangnya? Mana pakunya? Dari mana aku tahu ada kain kafan Turin? Karena memang pernah aku lihat. Mana? Salibnya itu mana? Nggak meninggalkan salib. Ini yang abang minta sama aku sekarang. Gini bang. Kenapa di Tarutung ada salib? Kenapa di Toraja dibangun salib-salib semua? Kenapa di sana tidak ada dibangun salibnya? Dimana, sedangkan di sana sejarahnya. Seharusnya salib itu memang ada di sana. Tanpa penyalipan maka tidak ada Kristen. Tanpa penyalipan tidak ada Yesus. Mana salibnya? Itu sebagai fondasi dan sejarah yang paling fatal itu dia salib. Nah mana dia bukti salib itu mana? Kalau serpihannya kasih tunjuk gimana bang? Apa? Serpihannya. Serpihan apa? Ya nggak ada salibnya utuh, cuman serpihannya aja yang ada. Serpihan nggak malu. Mana lebih kuat, kayu atau manusia? Kayu. Kau tahu nggak muminya Firaun? Jasadnya, tahu nggak? Masih ada sampai sekarang kan? Masih ada kan? Mana lebih lama, Firaun atau Yesus? Firaun. Nah, kenapa masih utuh sampai sekarang? Ya karena ada terjaga bang. Sementara. Ya iya. Kenapa Tuhan tidak bisa menciptakan salib untuk bertahan sampai hari kiamat? Tuhan. Sedangkan kayu itu dia yang ciptakan. Gini bang, kalau ada pertanyaan gitu bang, mohon maaf bang, aku nggak berani menanyakan. Nah, artinya apa bos? Bisa dikatakan Yesus ini fiktif karena tidak ada bukti, paham? Ya terserah abang sih. Loh iyalah, loh kita kan udah bukti kan? Udah aku kasih, arkeolognya ada. Mana arkeolognya apa yang harus kita capek aku nyarinya? Kau carilah sendiri YouTube. Cobalah cek di Google gitu. Astaga, ngapain aku bantah, aku udah nengok. Kau udah berangkat ke sana udah? Belum pernah sama sekali. Kau belum pernah tapi berani kau mengakuin, lantam kali kau. Jangan kayak gitu. Ya masalahnya bang, dari mana lah aku ada tahu kain kafan Turin? Astaga, mana lebih berarti kain kafan apa salib? Salibnya pun ada, cuman serpian bang. Mana? Udah dibangke. Salib itu udah ditarik sama Pak Acong. Nah salibnya itu nggak utuh bang, karena memang kan di daerah itu udah berapa kali terjadi pergantian penguasa gitu. Ya wajar lah kalau udah nggak utuh. Mati masa nggak malu kok sama Firaun? Yang Firaun itu mengaku Tuhan loh. Firaun itu yang mengaku Tuhan masih ada meninggalkan jasad mumi sampai saat ini. Mengaku Tuhan, bisa lihat. Mengaku ini Tuhan yang sebenar-benarnya tidak bisa bang, menciptakan. Buat malu aja. Ini aku udah mau habis baterai bang, tinggal 5% lagi nih bang. Gini bang, abang minta kepada aku buktinya, tetapi harus sesuai kemauan abang itu sebenarnya nggak bisa bang. Kalau salib yang ku minta tanpa penyakit, iya. Kenapa di Tarutung ada di mana-mana ada salib besar-besar? Ya kan itu baru dibuat bang. Aduh, ini udah mau apa ini habis baterai. Nah, kalau abang minta buktinya,
Tetapi sesuai yang harus sesuai sama yang abang mau itu nggak ada jelas bang. Abang mau minta bukti salib utuh itu nggak ada jelasnya. Tapi kalau serpihannya itu ada, karena memang darah yang ada di salib itu sama dengan darah yang ada di kain kafan itu. Serpihan apa? Serpihan apa? Nah itu ada, cuman memang nggak bisa aku kasih tunjuk sekarang karena memang ini aku pakai satu Serpihan gelas. apa? Sekarang begini, ku tanya sama kau ya. Dia dikubur, Yesus disalib. Yohanes 19:39. Saat Yesus mau dikuburkan, udah Yusuf dari Arimatea permisi kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus. Karena hari Sabat, kemudian dia dibantu Nikodemus dengan membawa minyak mur dan gaharu sebanyak 50 kati. 50 kati itu kalau kita hitungan Indonesia 3 kilo. Pertanyaannya, untuk apa Nikodemus membawa minyak mur dan gaharu? Kau tahu nggak fungsi minyak mur dan gaharu itu apa? Tahu nggak? Untuk minyak pengurapan. Apa pula pengurapan, ngarang aja kau. Pengurapan. Minyak-minyak. Aduh. Minyak mur itu fungsinya, kau buka di Google. Minyak mur itu fungsinya untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Paham ya? Mengobati luka-luka. Minyak gaharu itu fungsinya sebagai minyak aromaterapi untuk meningkatkan semangat bagi orang-orang yang mengalami trauma dan depresi. Sekali lagi, minyak gaharu itu fungsinya adalah sebagai minyak ramuan untuk memberikan semangat aromaterapi bagi orang yang mengalami trauma dan depresi. Pertanyaannya, Yesus waktu ditangkap dirajam, apakah dia mengalami trauma, depresi? Ya. Ya. Berarti saat itu Yesus masih hidup. Keren, masih hidup, gak mati dia. Ya kan pada saat dirajam bang, butuh beberapa waktu lagi supaya Yesus mati bang. Apa? Ya, saat dia diturunkan dari salib, ya, Yohanes 19:38, Yusuf dari Arimatea meminta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jasad Yesus dan ingin meminta izin untuk menguburkannya. Tapi kan untuk bang, menguburkannya. Kalau masalah minyak gaharu sama minyak apa tadi itu biasa kalau pada zaman Yesus itu. Pertanyaannya, apakah tradisi menguburkan mayat, tradisi menguburkan mayat di Yahudi menggunakan minyak mur dan gaharu? Nggak tahu. Tidak. Tradisi menguburkan mayat di Yahudi tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Jadi pertanyaannya, Nikodemus untuk apa membawa minyak mur dan gaharu itu? Yang tadi fungsinya kok sudah jelas. Artinya apa? Yesus masih nggak bisa kita simpulkan gimana ya bang. Kalau memang ada catatannya bang, ya udah ikuti aja catatannya itu bang. Nggak bisa kita tarik kesimpulan terhadap memang yang bukan berdasarkan sumber dari luar gitu. Itu namanya. Dari kitabmu kok? Apanya aku baca dari kitabmu kok? Iya, cuman kalau kita pembahasan apa bang? Analisis itu nggak bisa kayak gitu bang. Siapa bilang analisis? Ya abang kan menganalisis Yesus. Kemudian enggak sesuai kitabmu, pakai akal. Kemudian dia menguburkan pas saat itu hari Sabat. Ya udah, sebentar dulu. Pas hari Sabat Minggu pagi, Maria Magdalena. Kenapa di situ ada dua? Satu dinyatakan dia di dalam goa, satu dinyatakan dikubur. Yang mana yang betul? Ya samanya tuh bang. Gimana sama? Dikubur-kubur dalam goa-goa. Apanya ini? Ya kan kuburannya Yesus kan di goa bang. Sebenarnya bukan kubur sih bang. Apa pula kuburan Yesus di goa? Di mana kuburan Yesus goa? Permisi bang. Di tempat pemakaman. Di depan kuburan. Apa pula kau goa ngarang aja? Kita buka data. Jangan ngarang lah. Mayat Yesus itu disimpannya di goa gitu. Tapi dikubur. Bukan kubur sebenarnya terjemahan yang tepat itu, dimakamkan. Cuman nggak tahu yang mananya nih Iya banyak sebenarnya bang kesalahan terjemahan, masih banyak kali kesalahan terjemahan di kitab ini bang. Makanya revisi, ya 10 tahun ke depan revisi lagi. Kita buka data, kau enggak? Kita pakai data di sini bicara. Nah, jangan gitu bos, ini nggak bisa, ini pakai data. Kalau dikuburkan kan di tanah dia.
kita baca nih ya. Yohanes 19:30. Ini kronologi ya, bentar. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Sesuai dengan apa yang saya sampaikan ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat. Membubuhinya ya, bukan menggunakan minyak mur dan gaharu ya. Gak ada di sini. Mereka menguburkannya bukan menggunakan minyak mur dan gaharu, tetapi membubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Mana? Di tempat pemakam kuburan. Nah, sekarang untuk apa fungsi minyak mur dan gaharu dibawa Nikodemus? Sedangkan dia menguburkannya tidak menggunakan minyak mur dan gaharu. Fungsi minyak mur dan gaharu apa itu? Untuk mengobati luka-luka di tubuh manusia. Dan minyak gaharu untuk memberikan semangat kepada sebagai aroma terapi, untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang mengalami depresi dan trauma. Oke, menguburkan ada dua versi, satu di dalam goa, satu dikubur. Minggu pagi ya, Maria Magdalena dan Salomo melihat kubur Yesus sudah hilang. Apa katanya? Mayatku hilang diambil orang. Itu dia kan? Tuhan hilang diambil orang. Nah, di manakah dia? Pertanyaannya, apakah dia benar-benar dikubur atau disembunyikan di dalam goa? Dendang. Apakah dia dikubur betul atau disembunyikan di dalam goa? Karena dia masih hidup. Ya kan dia dimakamkan di gua, Bang. Bukan. Apakah yang dimakamkan itu benar dia? Salah itu, bukan dikubur. Apanya? Terjemahannya itu, Bang, yang dikubur salah. Kalau dikubur terjemahan yang mana salah? Terjemahan kalian inilah mau kalian. Memang kalian yang menginginkan Yesus disalib. Bukan kami, Bang. Iyalah, memang itu mau kalian kan. Gak apa-apa. Kan dikatakan ada Yesus palsu, kita katakan Yesus nggak disalib, tapi kalian menginginkan juga. Kita ikutin keinginan kalian untuk Yesus disalib. Tetapi kronologi penyaliban sebentar, Bang. Ini sebentar, Bang. Ada tadi pernyataan Abang yang mengatakan kami menginginkan Yesus disalib. Untuk apa coba, Bang? Iyalah, kalian yang menginginkan kan? Ya untuk apa? Nebus dosa gitu. Nggak ada penebusan dosa. Jadi untuk apa? Tujuan Yesus datang ke bumi ini mau ngapain? Tujuan Yesus ya banyak, Bang, mengajar. Bukan untuk disalib. Ya di situ salah satunya, banyak sebenarnya tujuannya untuk menolong. Mana data yang untuk disalib? Ya intinya gini, Bang. Sejauh teks yang Abang baca, apa-apa aja yang dilakukan Yesus itu ya udah. Jangan kau menyangka aku datang untuk disalib. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk disalib. Bukan untuk dibunuh. Banyak kalian nih. Aku datang untuk menggenapi hukum Taurat, bukan untuk mati menyerahkan diri. Mana tadi untuk mati menyerahkan diri? Itu dia. Jangan kau menyangka aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Bukan untuk mati disalib. Ya banyak, Bang, kalau terkait kata jangan kamu menyangka aku datang untuk menggenapi, ya ada juga jangan kamu menyangka aku datang untuk membawa damai, ya aku datang untuk. Jadi mau pedang, mau perang. Berarti Yesus, berarti ajaran kalian membawa perang nih. Ya maksudnya bukan perang sungguhan gitu. Jadi? Ya perang rohani. Perang rohani. Kan ada perkataan Yesus, aku datang membawa pedang gitu, membawa pemisah. Makanya banyak kali memang kami bodoh karena Kristus. Banyak kali apa yang aku katakan bukan berdasarkan firman Tuhan. Jadi ketika kalian diskusi sesuai dengan Bible kalian ya, setiap umat-umat Kristen diskusi ke sini bukan berdasarkan firman Tuhan. Ini, Bang, sebentar lagi, Bang, aku ini udah mau off, Bang. Itu ketika Yesus berkata itu bukan secara literal kita pahami seperti itu, Bang.
Nggak bisa Sama lah. secara literal. Cobalah Chris, abang bayangkan. Chris, sebentar Chris Yesus, ya. Yesus berkata, Bang, Chris, aku datang ini bukan ya, membawa Chris. damai, melainkan membawa Chris, pedang. data yang kusampaikan ini ya, apa yang aku katakan Nggak dengar, bukan Bang, sebagai sebentar aja, tunggu dulu 2 Korintus ini. Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Sama dengan kalian Kristen. Apa yang kalian sampaikan diskusi kepada kami bukan berdasarkan firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang memiliki keyakinan. Nah, contohnya gini aja, Bang, langsung. Ada perkataan Yesus yang mengatakan, aku datang bukan membawa damai, tetapi membawa pedang, membawa pemisah. Nah, itu nggak bisa kita artikan secara literal, karena memang faktanya selama Yesus hidup, menurut tekstual, itu kan nggak pernah Yesus megang pedang sama sekali. Apakah artinya perkataan Yesus membawa pedang itu secara harfiah? Kan enggak. Artinya ada makna tersembunyi tentang pedang itu apa gitu. Tapi kebanyakan dari teman-teman muslim di sini itu mengartikannya secara harfiah gitu. Ya nggak bisa, Bang. Harfiah, kok pakai bahasa Arab lagi. Ya kan jadi bahasa Indonesia resmi, Bang. Gimana sih? Kalau udah resmi jadi bahasa Indonesia boleh dong. Iya, suka hati kau lah, Chris. Suka hati kau lah. Memang berat lah udah memang. Itulah. Kalau sudah tertutup hati itu, begitulah. Al-Quran mengatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Jelas Allah mengatakan karena kalian menolak kebenaran Allah, maka Allah telah menutup hati dan pendengaran kalian. Allah telah tutup. Sama dengan di Bible kalian juga mengatakan gitu ya. Al-Quran mengatakan seperti itu tentang kalian, dan Bibelmu juga mengatakan seperti itu tentang kalian. Ya sama-sama aja, Bang. 1 Roma 28, karena kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan pikiran-pikiran terkutuk terhadap kalian. Intinya, Bang, kalau membahas dogma aku nggak nanggap. Malas aku bahas dogma. Memang dari tadi kamu membahas dogma kok, semananya kau nih? Loh, kita kan bahas mengkaji-kaji apa, Bang? Apa yang mau dikaji dari tadi? Kau dogma yang kau bawa. Bukannya tadi kita mengkaji kebenaran sejarah tentang tokoh Yesus. Ngapain dia? Enggak, tidak ada bukti. Kau cari aja lah bukti sendiri. Pening aku udah capek aku nengok. Kau cari aja buktinya di YouTube. Ya udahlah, kapan-kapan lah kau carilah. Ya. Banyak di situ wisata rohani, artis banyak orang wisata rohani sana. Kau cari wisata rohani siapa pun tuh. Coba carikan itu lokasinya ya, lokasinya satu tempat gereja Katolik, udah kandang domba, terus tempat penyalipan Yesus, satu tempat dibuat di situ. Paham kau? Satu tempat. Ngarang itu, ya? Mana mungkin penyalipan. Tonton kau. Ngarang. Apa aku bohong? Aku nggak tahu siapa yang buat. Kau tonton di YouTube, ada paketmu kan? Ada, yang jelas itu ngarang. Kau tonton, kau perhatikan baik-baik ya. Nanti di situ, disinilah Yesus disalib. Ada tempatnya tuh, di satu lokasi tuh, satu lokasi. Disinilah Yesus disalib. Padahal dia disalib di Bukit Tengkorak. Bukit Tengkorak bukan di situ. Ya udah itu. Kalian telah itu, kalian renungkanlah itu. Itu pendusta itu, Bang. Loh, kok pendusta gimana? Kau udah belum ke sana. Kau berani mengatakan pendusta? Sakit. Ya gimana ceritanya? Yesus. Gimana ceritanya ya? Bukti. Ya, kau lucu kau nih. Orang udah ke sana wisata rohaninya ke situ semua. Semua orang wisata rohani menunjukkan tempat salibnya di situ. Apalah kau ini? Ya, aku juga bisa. Kau belum pernah ke sana tapi kau berani mengklaim. Ngarang aja kau nih. Masalahnya dia juga mengklaim. Via Dolorosa, dengar ya. Dolorosa di sana, disitulah tempatnya. Di Golgota. Mana mungkin tempat kelahiran Yesus yang dikatakan di Alkitab itu sama dengan tempat wisatanya ada di situ, kandang domba dibuat. Ada Bunda Maria lagi duduk memangku Yesus. Kemudian ada dombanya. Wisata rohaninya. Itulah maksud di samping kanan domba itu ada di situ, di sinilah Yesus disalib katanya. Di sinilah Yesus disalib. Loh, secara naskah. Secara naskah semana nih kau itu ternyata apanya kau nih? Kau tonton lah kalau kau belum nonton. Nanti jangan kau mengklaim. Ngapain aja kau percaya sama video-video hoax gitu. Loh, jadi kayak mana caranya? Coba kau cari sekarang gini aja. Oke, kau cari aja Bukit Tengkorak di YouTube dimanapun. Di mana? Kau cari aja. Yesus disalib di mana? Sebelah selatan Yerusalem. Di mana? Tempatnya apa nama tempatnya? Sebelah selatan. Apa nama tempatnya? Bukit Tengkorak enggak? Iya, Golgota. Enggak, Bukit Tengkorak enggak? Iya, Bang. Tengkorak itu Golgota, Bang. Apakah Bukit Tengkorak itu Golgota? Iya. Apalah kau nih, ngarang aja kau. Dari Golgota ke Bukit Tengkorak berapa kilo? Maksudnya gimana, Bang? Yang ku tahu itu dari Golgota ke Bukit Tengkorak berapa jauh?
nama aslinya Golgota. Dari Golgota ke Bukit Tengkorak berapa jauh? Di daerah Golgota itu maksudnya, Bang. Kan Golgota itu kan nama daerah, Bang. Ya Bukit Tengkorak. Nah, Bukit Tengkorak itu nama spesifiknya. Misalnya gini, Bang. Apakah Bukit Tengkorak itu merupakan bukit? Ya nggak tahu, Bang. Entah bukit apa. Bukit Tengkorak ini macet kali kan. Nggak pernah ke Bukit situ, Bang. Tengkorak itu Bukit Tengkorak itu nama daerah atau tempat? Nama daerah spesifik, Bang. Nama daerah spesifik yang ngarang aja kau. Di mana ada daerah Bukit Tengkorak ngarang aja kau? Loh, Bukit Tengkorak, Bukit, Bang. Bukit tempat, itu Bang. bukit, makanya disebut Bukit Tengkorak. Iya, letaknya di Golgota. Aduh, lah Chris. Kau nggak nonton kau, aduh, pintarlah Ya sedikit. nggak tahu aku, Bang. Ya nggak tahu, kalau kau belum nonton, jangan kau berani mengklaim gitu loh. Ya, aku tahu, Bang. Yang sejauh yang aku pelajari ya, Bang. Gini loh, kau belum menonton dan belum menyaksikan, tetapi berani kau menjas gitu kan? Masalahnya, Bang, cuman ku dengar aja tadi dari Abang. Kok kau dengar, kau tonton? Ngarang aja kau. Kau belum lagi melihat, tapi kau sudah berani mengatakan seperti itu. Kau menipu kau tuh namanya. Bukan menipu, Bang. Justru Jadi apa? Abang lah dulu kutanya. Secara Ya kau belum tahu, belum melihat, tapi kau sudah berani mengatakan. Masalahnya, Bang, aku udah tahu secara tekstual kalau tempat kelahiran Yesus dan tempat kematian Yesus itu jauh. Bethlehem sama selatan Yerusalem itu jauh. Aduh, astaga. Mohon maaf, Bang. Aku off dulu, Bang. Udah habis baterainya ini. Selamat malam ya, aku turun dulu. Lompat aku lompat. Begitulah diskusi moten. Mengeyel, capek. Kalau bebal, nyokal. Makanya teman-teman juga buat netizen yang Islam terkhusus ya. Kami di sini di atas, kalian saja yang menonton ya. Emosi nggak dengan mereka? Emosi kan? Yang menonton ini netizen di bawah. Nah, apalagi kami yang di atas, ya, mengeluarkan tenaga, emosi, kata-kata, pikiran. Kadang-kadang ada netizen mengklaim, begini mengatur. Janganlah, dukunglah. Sama-sama kita saling mendukung gitu loh. Jangan ada perkataan apa ya gitu ya. Jadi yang di bawah netizen terkhusus dukunglah apapun ya, apapun yang kami lakukan di sini semua itu. Kalaupun ada kesalahan-kesalahan harap dimaklumi. Nggak usah diprotes, nggak usah dikomplain, ya, nggak usah dikomplain, nggak usah diprotes. Tetap dukunglah apapun itu kami di atas, baik itu kesalahan semua. Karena butuh oksigen habis, pikiran, akal, perasaan, semua, perkataan, koar-koar. Meningkatkan perkataan itu semua menghabiskan. Kalian saja menonton saja emosi, apalagi kami di atas ya. Jadi mohon teman-teman netizen selalu dukung lah apapun itu. Jangan ada kata-kata apa ya, menjatuhkan, membuat semangat hilang gitu loh ya. Jamen monitor. Jamen. Ya, buat Kristen-Kristen lain yang ngeyel-ngeyel, maju. Nggak bisa kalian macet kalian kan? Jangan merasa kalian benar. Jangan merasa agama kalian itu benar. Salah semuanya. Kalau benar kalian naik. Ikutin ajaran kasih kalian. Kasihlah Tuhanmu dengan segenap kekuatanmu. Gunakan kekuatanmu untuk mengasihi Tuhanmu. Beritakan Injil itu, beritakan firman Tuhan itu. Jangan ngumpet kalian. Makin banyak yang mualaf. Kalau kalian ngumpet, makin banyak. Jamen monitor. Jamen. Men. Oh men. Naik, yang tapping-tapping di bawah, agama Kristen paling benar naik bos, gak usah tapping-tapping, gak laku tappingan kau tuh, gak berguna tappingan kau tuh, tappingan sampah, naik aja lah, itu baru gentle, itu baru hebat, itu baru kebuktikan agama Kristen itu benar. Naik, kalau cuma tapping berarti gak benar lah yang kau sampaikan itu. Tapi walaupun gitu ya,
Sebenarnya kalau dari segi kesehatan ya teman-teman ya, kalau dari segi kesehatan mengeluarkan oksigen terus, kemudian begadang, tapi alhamdulillah kita semua di sini pejuang-pejuang, selalu Allah berikan kesehatan. Kalau dari segi medisnya, penyakit yang datang kan, tapi tengok, karena semangat kita untuk berdakwah, tetap Allah berikan kesehatan, karena kesehatan penyakit itu datang dari Allah. Allah berikan kan, itulah. Ketika kita berjuang di agama Allah, pasti Allah akan berikan kebaikan. Itu dia. Kalau dipikir dari segi kesehatan, remuk kita ini, remuk, tipam, pingsan, semua masuk rumah sakit seminggu. Mungkin minggu depan Bang Juma masuk rumah sakit, Bang Hendi, semua aku masuk rumah sakit. Kalau dipikir gadang semua, tapi enggak. Allah berikan kesehatan terus buat kita semua. Itulah, ya kan? Kalau dipikir secara medisnya, kenapa? Karena benar-benar menuhankan Tuhan yang benar. Coba Oten nggak benar-benar udah sakit semua. Oten banyak kan masuk rumah sakit. Sedikit paling banyak Oten tuh rumah sakit tuh paling banyak. Karena pening. Kalau kita tengok nih, sedikit nanti aku tengok komal, oh siapa sakit masuk rumah sakit, komal ngomong Kristen, oh mas sakit dia, oh iya, lewat lagi komal Kristen, oh ini sakit, besakitan semua Oten, besakitan semua, padahal nggak berdebat, padahal nggak berdebat, kita satu Oten saja menghadapi satu Oten aja tengok, 1 jam kekek Darni itu ngeyelnya, waduh, kan yang paling utama tuh otak, boros oksigen. Kalau oksigen berkurang kan lemas, tapi semangat kita tetap terus, itulah. Ya lagi Kristen. Kalau Oten mana ada semangatnya Oten, orang nggak berani kebenaran. Nah Islam tuh agama benar. Semua saling dukung, sama-sama buat netizen juga, berkat kalian juga, kami juga semangat di sini ya. Sama-sama kita saling dukung semuanya. Dengan adanya kalian memberikan support, itu membuat kami semangat di sini. Sama-sama kita saling dukung. Insyaallah semua pahalanya sama buat Allah. Terbukti di Islam tuh. Ayo. Yang sampah-sampah pun naik sampah-sampah. Pendusta, yang mengatakan pendusta naik. Jangan cakap-cakap di bawah. Apa ya, kita kasih tahu ya, rupanya Edis itu dia menggunakan bot penontonnya sampai 20k. Catat ya, ketahuan penipunya. Ternyata Edis dia menggunakan bot sampai penontonnya 20k, 30 rupiah, bukan. Ketahuan, yang menipu memang ya. Terbongkar rupanya. Nggak ada penontonnya nggak sampai segitu. Pakai bot dia. Pakai robot. Sehingga penonton 20k. Padahal aslinya penontonnya pun sampai 500. Kasihan kali ya memang ya. Memang Kristen ini kalau nggak menipu, memang harus menipu ya memang. Astaga, gila kali ya. Ya, pejuang ringgit. Pejuang ringgit. Pejuang ringgit, monitor. Monitor. Nggak berani Oten, mana berani Oten. Kalau di agama benar mana kalau benar agamanya nggak pernah takut untuk naik bos, maju. Kalau benar, makanya setiap hari jangan takut teman-teman. Kita tidak melihat ya, tapi setiap hari orang mualaf nggak offline nggak online, setiap hari minimal 1, seluruh Indonesia, belum lagi luar negeri, setiap hari mualaf, setiap hari mualaf. Ini pendeta yang makan hati sekarang ini. Jemaat sudah mulai hilang. Jemaat sudah mulai hilang. Pendeta makan hati. Setiap hari mualaf. Yang online saja kita lihat terus kan, mualaf kan online kan. Yang online, yang offline, wah. Yang offline mualaf. Setiap hari. Makin punah Oten, makin berkurang Oten. Naik kok apa namanya nih? Draperi, naik draperi. Di mana aku berdustanya, coba naik. Jangan congor. Kalau kau nggak berani naik, berarti kau yang dusta. Ya, nggak usah. Nabi ngawinin bocil. Itu aja ilmu yang kalian tahu. Itu aja.
Cari kesalahan lain. Gak malu kalian lihat tuh, nggak ada bukti Yesus tuh, mana bukti disalib? Mana? Sama Pak Acong salibnya, iya betul. Sama Acong. Dan, siap Dan? Biasa salib, ya. Karena nggak 3 hari 3 malam Acong nunggu. Dicabut dengan salib tuh. Mana salibnya coba? Malah. Nggak malu kalian nggak ada buktinya. Aduh. Masa nggak ada sih bukti penyalipan Yesus? Nggak ada. Tontonlah kalian, kayak apanya ini? Ini benar nggak dia disalib ini? Aku tonton di YouTube itu, ya wisata rohani di satu tempat dia disalib. Bukit Golgota, Bukit Tengkorak beda lagi tempatnya. Kutanya Bukit Tengkorak di sini, loh. Tapi dibuat wisata, di sinilah dia disalib itu. Kayak mananya yang betul nih? Mana yang betul nih? Belum lagi kuburannya. Makanya orang ini kenapa ya teman-teman iri dengan Nabi Muhammad, selalu menghina Nabi Muhammad, selalu mengejek Nabi Muhammad. Rupanya mereka iri, aneh. Kenapa? Dibanding dengan Tuhannya, antara Tuhan dan manusia tinggal jauh lebih hebat Nabi Muhammad daripada Yesus, bos. Nah, makanya mereka iri, makanya mereka selalu menghina gitu loh, ya kan? Irilah. Apakah Yesus menikah? No, tidak. Laki-laki. Tohir. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang ya, saya ini sebentar Bang ya, saya Muslim Bang, Muslim. Ya. Ini Bang, Bang. saya ini ada Bang. Saya ini pesan-pesan buat Otet nih Bang. Saya sebenarnya mau pindah agama Bang. Mau pindah agama Kristen, saya Muslim. Dengan satu syarat Bang. Bang. Dengan satu syarat. Bang. Mohon maaf Bang. Kalau abang Muslim Bang, jangan abang mengatakan gitu Bang. Jangan Bang. Jangan. Gak usah gitu-gitu Bang. Oh iya Bang. Jangan gitu Bang. Mau pindah Kristen nggak boleh gitu Bang. Jangan. Ya. Boleh. Kita agama ini nggak boleh main-main. Woi, mana otenya? Habis? Udah terguncang semua. Iyalah, pastilah. Ini akun yang mana belum itu ya? Moderator ya yang ini ya? Belum. Kita cabut dulu yang itu satu penuh. Pindahin ke sini. Pasien selanjutnya. Tidak ada yang berani naik. Kita sportif di sini ya, teman-teman ya. Sportif kita tidak seperti Edis dan lain-lain. Mute, dapat yang lemah disiapkan, dapat yang kuat cempakkan. Kalau kita di sini enggak, kita perlakukan dengan baik di sini kan. Kita kasih kebebasan bicara. Monoten, makanya penonton Komal Loten itu sepi semua gitu ya. Perhatikan, Komal Kristen itu sepi semua karena nggak ada edukasi, nggak ada edukasinya, nggak bisa didapatkan poinnya, jadi sepi. Diskusi berani sama yang lemah. Ya Ten, takut Ten. Nah ini kau siapa draperi? Alah, kau draperi kubisukan kau ya, nggak mau naik kau ya, kubisukan kau draperi kapok kau. Dari tadi kau tapping aja kau di bawah. Naik. Bercongor aja. Lihat blender di depan congorku satu ulim mau murtad. Naik ke smart. Alah, privat semua. Di privat semua, Ten. Aduh, takut kali.
Di privat semua. Banyak hotel di bawah ini, tapi nggak berani naik. Banyak kali. Ih, banyak kali. Kurasa denger congor gue takut deh. Nggak berani. Nggak berani. Takut. Banyak kali hotel di bawah cuma tapping-tapping aja. Nggak berani naik. Kita kalau benar, sebenarnya gini. Kalau kita benar, apa kita ada kenal takut? Enggak dong. Benar itu nggak pernah takut. Salah itu baru takut. Ini kalau benar naik lah. Mana jarang kasihmu? Sampaikan firman Tuhan itu. Yang berani sama yang lemah. Takut lah. Dari tadi saya minta naik. Kuantum, naik kok kuantum. Kuantum wallet. Alah privat lagi. Aduh, mah privat lagi. Aduh, itulah penipu semua. Penipu. Ah, bisa gua jambak Bang, bisa. Iya, mantap. Dari tadi kuantum cakap kau asin tahap apa aja kau bilang tentang aku ya. Dari apa? Dari tadi aku minta naik, gak ada yang berani naikin. Aduh. Nah ini sekarang udah naik kau. Makanya kau bilang privat. Dari mana? Jangan biasa. Memang privat lah akunmu itu. Dari mana pula akunku privat? Ada. Ya aduh Alexandro Marbun, naikkan aku bujang inam katanya. Naikkan aku bujang inam, Alexandro, naik kok. Oh, sadar Alexandro Marbun tuh, Alexandro Marbun. Naikkan aku bujang inam katanya. Bilang bujang inam. Alexander Marbun, minta permintaan kok. Gua kalian sini. Aku gila yang dua-duanya, Juan. Pelan-pelan. Jangan keluar omongan kotor. Ya, itu Alexander yang ngomong tapping di bala, Alexander Marbun. Naikkan aku bujang inam katanya. Ya karena kau dari tadi kan ngomonganmu jorok semua, Ben. Di mana joroknya aku ngomong? Kau typing di bawah apa kau bilang? Coba. Apa? Kan memang iya kan? Bodoh kan? Aduh. Aku dari tadi bilang, aku jujur ya. Sebenarnya udah malas diskusi sama teman-teman Islam ini karena nggak ada yang jujur kalau diskusi. Itu udah moderator itu Bang Blen. Ya. Bisa itu. Enggak. Si Alexander itu privat ya. Marbun, naik ke Marbun. Minta permintaan. Privat kau. Nggak bisa kujambak kau. Ya apa? Kuantum. Tadi kau teman-teman apa kau asih menghina apa? Udah, silakan. Kalian bilang B2 haram, Al-Quran bilang halal. Yang mana yang betul? Di mana dikatakan Al-Quran halal? Coba Al-Baqarah 173 baca dulu. Oke, baca. Kalian bilang haram, rupanya halal. Gimana? Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai darah daging dan babi disembelih dengan menyebut nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa makan bukan karena menginginkan dan dia pula melampaui batas maka ada terus. Kau tahu ini enggak? Biar ku baca ya. Oh ya, enggak, kau tahu enggak ini? Iya, biar ku baca dulu. Biar ku baca, biar semua orang dengar kan, biar enak dengarnya. Sesungguhnya dia mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah. Itu haram. Al-Baqarah 173 ya. Jujur, kalau diskusi itu jujur, brother. Ya, terus. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain Allah. Berarti kalau menyebut jangan kau simpulkan. Jangan kau simpulkan. Jawab. Jangan kau yang menjawab. Jangan kau yang menjawab, aku yang menjawab.
Saya nggak menyimpul, Blender. Aku yang menjawab dari ayat itu, boleh? Coba. Dan kau menyimpulkan, ya. Allah mengharamkan atasmu beberapa hal. Pertama, bangkai, yaitu binatang yang mati tidak dengan disembelih secara sah. Kedua, darah yang aslinya mengalir, bukan limpa, dan hati yang aslinya memang beku. Ketiga, daging babi dan bagian tubuh babi lainnya seperti tulang, lemak, dan lainnya, serta produk turunannya. Keempat, daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, yaitu yang persembahan, patung, dan segala macam. Udah, tetapi barang siapa terpaksa memakannya, karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkan, tetapi memang tidak ada makanan lain. Paham ya? Dan barang siapa, ini dalam keadaan darurat. Paham ya? Barang siapa, dengar dulu, benar, ketika ada babi tadi. Satu kalimat dulu kau artikan. Selesai, oke. Di situ. Ketika dalam keadaan terpaksa. Enggak, itu paham ya? Kalimat berikutnya. Astaga, kan itu tadi sudah kujawab. Karena jawabanmu nggak jujur gitu loh. Di mana nggak jujurnya? Biar ku baca lagi ya, pelan ya. Baca. Astaga. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, belum titik ya, di situ. Dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama lain selain Allah. Oke? Berarti kalau menyembelih dengan nama Allah artinya halal gitu loh. Menyembelih selain daripada nama Allah. Betul. Berarti kalau menyembelih dalam nama Allah, apanya menyembelih nama Allah? Iya. Di sini kan selain nama lain haram. Ya. Betul. Berarti kalau menyebut nama Allah itu untuk yang lain. Paham nggak kok? Tadi kan pertama diharamkan atasmu menyembelih binatang. Paham ya? Menyembelih binatang, bangkai binatang yang mati dengan tidak disembelih. Itu tadi. Yang mana di situ ayatnya seperti itu? Mengharam, kau tafsir, kau tahu nggak kau tahu nggak? Gini sebentar. Gini, sebentar ya. Kau tahu nggak berapa ilmu untuk menafsir Al-Quran? Ada berapa? Aku nggak ada bicara tafsir. Ada berapa ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? Ada berapa? Makanya kita ada berapa ilmu untuk menafsirkan Al-Quran? Kok jadi lari ke tafsir? Aduh. Jangan, kalau kau tidak memiliki ilmunya, jangan sosok paten kau menafsirkan. Nggak ada tafsir. Sekarang aku tanya dulu, pondasinya dulu. Al-Quran itu ditafsir tidak boleh sembarang. Paham ya? Ada pelajarannya, ada ilmunya untuk menafsir Al-Quran. Ada berapakah ilmu untuk menafsir Al-Quran? Kok jadi ke tafsir? Jangan kau yang menafsir. Kau paham gak? Ada tafsir. Ya, kau tadi mengatakan apa? Kau yang menafsirkan kan? Ini dikatakan di sini. Sekarang kau tidak boleh menyimpulkan. Kau tidak boleh menyimpulkan. Oke, sekarang begini. Oke, kau baca. Ayat ini, menurut ayat ini dikatakan di sini, dia hanya mengharamkan. Kau baca dulu. Kalau kau mau menafsirkan, kau baca nih. Cepat. Ke situ lagi lah. Kau baca dulu ini kalau kau mau menafsirkan. Silakan, baca. Teruskan ya. Innama haramma alaikum. Coba baca terus. Innama haramma alaikum. Alaikum, baca terus. Coba lanjutin. Aku diamlah kalau kayak gitu, Blender, nggak berani. Nah, makanya jangan kau menafsirkan. Kau aja membaca tidak bisa. Yang menafsirkan siapa? Kami bukan umat terjemahan. Berarti salah terjemahannya. Baca dulu, bukan kamu baca dulu di originalnya kau baca. Aduh. Loh, kenapa ketawa? Makanya aku typing tadi dari bawah. Ya, baca ini, kau baca. Kalau kau mau menafsirkan Al-Quran itu, baca dulu ini. Coba, biar ku kasih kau menafsirkan dan menyimpulkan. Silakan. Kalau Arabnya nggak bisa aku berarti. Sadar dirinya kau. Kalau nggak bisa, jangan kau menyimpulkan. Jangan kau menafsirkan Al-Quran kami.
Al-Quran kami bukan kayak Bible kau. Dari tadi aku gak ada menyimpulkan, Blender. Ya tadi kau tadi udah kujawab, kan sudah kujawab dari ayat itu. Maksud dari ayat itu sudah kujawab. Loh, kau kenapa membantah? Sekali lagi, sudah dari mana nggak jujur? Teman-teman Islam nggak ada yang jujur, gitu loh. Dengar kau ya, Allah mengharamkan pertama bangkai, kemudian binatang yang mati, udah, binatang yang disembelih yang tidak dengan disembelih secara sah menurut agama ya. Udah, apa lagi? Darah yang mengalir, yang aslinya mengalir, bukan limpa dan hati, yang aslinya memang beku. Daging babi ya bagian tubuhnya, seperti tulang, lemak dan lainnya, serta produk-produk turunan dari babi. Kemudian daging hewan ya, yang disembelih dengan menyebut selain daripada nama Allah. Nah itu dia. Contoh, binatang-binatang persembahan. Jadi nggak musyrik. Apalagi? Terus kemudian dia selanjutnya dalam keadaan terpaksa. Barang siapa terkadang terpaksa memakannya, karena kalau tidak memakannya diduga menyebabkan kematian. Ingat ya, karena kalau tidak dimakannya diduga dirinya menyebabkan kematian. Catat ya, kematian ini paksa makan babi. Kamu kan? Karena juga akibat kelaparan, ingat ya. Karena diduga menyebabkan kematian akibat kelaparan, bukan karena menginginkan ya. Bukan karena menginginkannya. Bukan karena menginginkannya, tetapi memang tidak ada makanan lain. Dan tidak pula melampaui batas. Karena yang dimakan hanya sekedar untuk bertahan hidup, maka tidak ada dosa baginya. Paham? Sampai situ? Kami makan babi? Paham ya? Ya terserahmu lah, Blender. Kalau kau terserah cemananya. Itulah dia. Karena ayatnya nggak sesuai dengan yang kau tafsir. Udah. Apanya kau ini? Di mana? Bang Blender? Ya. Artinya yang disembelih tidak selain nama Allah itu hewan-hewan halal. Yang disembelih itu hewan halal. Kalau babi nggak pernah disembelih, nggak bisa dimakan. Biar paham dia Bang Blender. Yang disembelih selain nama Allah itu khusus untuk hewan yang halal. Terus disembelih tidak dengan nama Allah, itu haram juga. Biar tahu kamu, babi kan sudah diharamkan tadi, sudah diharamkan di situ tadi bangkainya. Di mana ayatnya di mana? Itu yang dibaca tadi. Kalau disembelih, baca satu kalimat, brother, jangan dipotong. Nama Allah itu haram, berarti hewan yang halal itu disembelih tidak dengan nama Allah juga haram. Yang mana di situ yang halal itu? Aduh, tambah-tambahin. Potong bebek misalnya, tapi tidak dengan nama Allah, dengan nama Yesus misalnya, itu haram. Emang ada di sini ya, dikatakan itu yang bebek dibaca barusan. Oke. Coba ulang. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut selain daripada Allah. Dah. Itu berarti itu hewan yang halal disembelih. Pertanyaannya begini, brother. Apa? Kenapa? Apa masalahnya? Kenapa dikatakan bangkai, darah, daging babi itu dan dagingan lainnya haram? Kenapa? Menurut ayat ini. Tidak disembelih menggunakan nama Allah. Berarti kalau disembelih dengan nama Allah halal. Yang halal berarti. Yang halal. Loh, kenapa kok ketawa kau? Ya, berarti halal lah daging babi tadi. Oke, sekarang aku tanya, apakah daging babi itu punya leher? Menurut ayat ini yang kutanya, Blender. Oke, apakah daging babi, ingat ya, sembelih, yang disembelih itu apa? Leher. Apakah daging babi itu punya leher? Ya, adalah lehernya. Kepala otak kau tuh ada leher, ngarang aja kau. Ngarang aja kau. Caranya apa babi itu? Caranya apa? Dicucuk lubang pantatnya, ngarang aja kau disembelih. Nengok ke atas nggak bisa. Karena dia binatang bukan disembelih, makanya tidak diciptakan leher. Di mana pula babi ada leher? Kau bilang nggak disembelih daging babi ada? Apa? Kau dengar ya, daging babi itu tahu kali aku digantung kakinya, dua-dua di atas, ya, kakinya digantung, besi dipanaskan, dicucukkan lubang pantatnya. Banyak kali macam nggak tahu aja, aku menipu aja kau. Babi tidak. Suruh dia nengok ke atas babi itu, suruh nengok ke atas.
Karena nggak ada lehernya, makanya dia binatang bukan sembelihan. Kita diskusi. Babi itu binatang bukan sembelihan. Gitu loh. Biar Apa nih enak. kok jujur? Sekarang babi itu binatang yang tidak untuk disembelih maka diharamkan. Makanya babi itu diharamkan oleh Allah dan diciptakan Allah tidak ada lehernya. Di mana Tapi kalian ayatnya paksa dia mengatakan kalian makan. diharamkan? Itulah. Yuk, tunjukkanlah ayatnya di mana dasar dari yang halal dan haram itu di Al-Arab 7 ya surat 7 ayat 157. Bahwasanya segala hal yang baik itu ada yang dihalalkan, yang buruk, yang tidak baik itu yang diharamkan. Ya, yang membuat kamu ada kemudaratan itu diharamkan. Bukan cuma makanan, segala sesuatu. Yang dibaca Al-Baqarah 173 tadi itu mengenai yang diharamkan jenisnya. Ya, darah, bangkai, daging babi, anjing. Itu dan juga bukan kalau itu sudah ditetapkan yang diharamkan. Itu satu kalimat loh, brother. Jangan Ya, dipotong kalimatnya. Itu semua diharamkan dan binatang yang tidak disembelih dengan nama Allah. Itu dan. Iya, makanya satu kalimat kalau, jangan bukan kalau. dipotong. Di situ bukan kalau dan binatang yang tidak disembelih atas nama Allah. Bukan ada Artinya kalau. kenapa dia diharamkan? Karena Memang sudah disembelih. ditetapkan haram karena ditetapkan juga dalam Taurat pun haram, najis. Di Al-Quran loh yang kita tanya, brother. Di dalam Taurat, dalam Al-Quran sama alasannya karena dia kenajisan. Tameh Aduh. dalam bahasa Ibraninya. Oke lah, Bukan oke karena lah. dia enak tidak enak, Dari bukan, tapi jadi karena gini, dia bro, buruk. makanya saya typing dari bawah. Saya sebenarnya nggak selera diskusi sama teman-teman Islam karena nggak ada. Kok nggak selera? Pertanyaanmu sudah dijawab. Masalahnya kau tidak paham bahwasannya di Biblemu juga diharamkan. Kau tidak bisa menjelaskan Nggak ada bagaimana dia diharamkan. hubungannya. Kita gini loh, brother. Kalau gini maksudnya Guan, kalau kau mau menjelaskan tentang itu bisa dihalalkan, silahkan. Di mana? Biblemu nggak menjelaskan itu dihalalkan. Ya ayat ini loh yang mengatakan. Mana ini kau baca nih? Mana? Di mana kau pertanyaan kau di mana? Baca. Sesungguhnya, oke, dia hanya mengharamkan bagimu bangkai koma ya, bukan titik ya. Darah koma, daging babi koma ya, bukan titik. Titik terus. Dari mana titik di situ ada aja? Bukan itu kan udah diharamkan. Babi Iya, tadi. koma itu dan itu berarti Terus. contohnya gini nih. Contohnya kamu boleh makan kue, makan daging, makan ini dan lain-lain. Berarti kan sama itu jenisnya kira-kira. Yang bisa dimakan. Kecuali dan dikatakan di situ dan. Jadi jangan dipotong, jangan mengatakan oh itu dan itu hak hewan yang lain. Lanjut baca terus kami dengar. Oke, kita baca ya. Jadi jujur gitu loh. Darah daging babi dan daging hewan yang disembelih ya dengan menyebut selain Allah. Berarti kalau menyebut Allah halal gitu loh. Di sini kata dan ini kata dan. Mana kok bisa memberikan itu halal jadi halal? Di mana ada penjelasannya? Dan ini dan. Dikatakan di situ kalau disembelih Selesai. selain nama Sesungguhnya Allah. dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging dan babi. Selesai. Kok selesai pula titik bukan titik. Selesai. Dan hewan yang disembelih. Oke. Baik, kau baca aslinya. Biar jelas. Kau jangan menyimpulkan. Nah, di dalam aslinya itu nggak ada titik. Guan, di dalam aslinya tidak ada titik. Nggak ada titik koma di situ. Hanya ketetapan Berarti terjemahannya bahwasannya salah berarti itulah. sesungguhnya diharamkan bagus bagi jujur kamu gitu kan mayat, terjemahannya bangkai. salah gitu loh. Enggak gitu, karena kau nggak ngerti bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya tulisan itu di bahasa Arab itu nggak ada titik komanya, nggak ada. Cuma dikatakan diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging babi, ya. Baru itu wala. Berarti pemberian baru ada koma dan. itu. Ada. Iya. Oke. Begitu saya ada ikuti. baru ada dan. Berarti pemberian titik koma di terjemahan itu nggak benar itu. Makanya ketika dikatakan dan hewan yang disembelih itu ada dan wala. Itu baru ada dan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah. Iya, makanya saya bilang tadi. Contoh gini nih. Contoh kita bilang, kamu boleh pergi ke Jakarta, Bandung, Surabaya, Nggak dan begitu, karena kota-kota penjelasannya nggak lainnya. sama dengan yang dalam penjelasan bahasa Indonesia. Bahasa Arab menggunakan kaidah ilmu bahasa Arab penerjemahannya. Kau menggunakan kaidah apa menerjemahkan ini dengan bahasa Arab? Bahasa Arab terjemahkan itu membutuhkan 15 ilmu.
Karena setiap Makanya huruf saya bilang tadi bagaimana? gini, brother. Berarti terjemahannya bisa. mungkin yang salah gitu Nggak berarti. bisa, Makanya nggak saya ada yang bilang. salah dalam terjemahan, tidak salah karena dia tidak Jadi yang menggunakan, mana yang benar kalau gitu? karena di dalam terjemahannya tidak ada menambahkan sesuatu yang salah di situ. Itu harus salah. Nggak ada. Ini hanya dasar. Yang terjemahan bisa kau baca, dasar untuk bisa dipahami dalam bahasa Indonesia. Tapi apa yang sebenarnya itu ada dalam bahasa Arabnya ini. Itulah kenapa Al-Quran itu disampaikan dalam tulisan Arabnya, bahasa Arabnya. Supaya tidak disesatkan oleh pendapatmu pribadi tadi. Itu alasan. Saya nggak ada pendapat loh di situ, brother. Tadi kau bilang kan itu pendapatmu baru kau sampaikan tadi. Kau paksakan Ini babi, ini contoh Babi gini diharamkan, gini. kenapa kau makan, Contoh. woi? Paksakan dengan Bentar. contoh. Ini pendapatmu, Enggak, paksakan bikin, dengan contoh. enggak Ini pendapatmu perbandingannya. karena Biar- yang di dalam Islam, dalam biar gini Al-Quran loh, brother. penjelasannya tidak Biar menggunakan dapat apa yang kau contohkan, tidak. Enggak gini, Ini bisa maksudnya masuk. gini loh, brother. Nggak masuk Biar contohmu kamu ini. paham. Dari tadi Biar aku udah kamu dengar paham gini. contohmu. Tidak Enggak, masuk gini. contohmu dalam ilmu kaidah pemahaman Al-Quran dalam bahasa Arab. Nggak masuk. Ya kalau seperti itu udah diam aja lah kita. Jadi brother. kalau ini yang kenapa salah babi kau, diharamkan, bukan Pakmu? Al-Qurannya. Kok makan? Babi diharamkan nih. Kenapa kau makan? Kenapa kau makan babi nih? Aduh, oke lah Blender. Ya ini kenapa kau makan babi? Woi, babi ini haram. Kenapa kau makan? Aduh. Bang Tuan, bagi kami babi itu memang tidak pernah kami makan, mau koma mau titik, karena jelasnya di situ tadi daging babi itu haram. Abang itu lihat di atas tuh diharamkan tapi dimakan. Coba itu jawab, punya abang tuh lagi jawab. Itu jelas dia diharamkan, dilarang dah tuh. Kenapa dimakan? Kalau kami biarpun abang bilang titik lah, koma, sudah jelas di atas tadi babi itu segalanya diharamkan, tidak pernah dalam keadaan darurat dibiarkan. Itu pun tidak pernah kami makan biarpun darurat. Najis, jorok gitu. Betul. Makanya saya bilang tadi, Kami satu tidak ayat makan aja babi. teman-teman Muslim nggak berani jujur gitu loh. Nah, apa pula nggak boleh jujur? Itu tadi kenapa nggak jujur kamu? Diharamkan kok dimakan? Jujur nggak itu? Kamu bilang haram, ternyata Al-Quran bilang halal. Gimana? Tidak ada Jujur nggak diharamkan karena terjemahanmu. Itu udah kami jelaskan tadi menurut kamu. Coba bayangkan, itu yang kamu diharamkan kok dimakan, kok diseleweng lidah. Coba dijelaskan kamu punya. Nah ini, 2 ayat nih. Ulangan 14 nomor 8 juga babi hutan karena memang berkuku belah. Tetapi tidak biak haram itu bagimu. Daging hewan itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh. Imam Ahmad 11:7 juga babi hutan karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, tetapi tidak biak haram itu bagimu. Daging hewan itu janganlah kamu makan dan bangkainya janganlah kamu sentuh, haram semuanya itu bagimu, haram. Kau makan juga longor. Itu kepada itu ayatnya kepada siapa diucapkan itu? Kepada kalian lah. Ya udah. Nah kayak gitulah dia. Itu yang jujur tadi. Kita harus lihat konteks dong kalau baca sesuatu. Ayat itu diperintahkan kepada Bani Israel berdasarkan hukum Taurat. Yesus berkata tidak satu titik pun hukum Taurat dihilangkan, tapi dia menggenapi. Menggenapi maksud Yesus adalah mencontohkan bagaimana cara melakukannya. Nah, di sini Bukan kalian udah berarti yang dia menerjemahkan lakukan itu Alkitab, tidak sedangkan diikuti oleh Al-Quran pengikutnya. dikit pun tak Karena ada. kata Yesus, aku mengenal dombaku dan dombaku mengenal aku. Karena mereka Gimana mengikuti lah mau diskusi sama kalian? aku. Ini diskusi karena ini disampaikan Alkitab- ilmu berdasarkan Alkitab 2 sisi. kalian terjemahkan, Dua kalian sisi, 3 artikan sisi bahkan dengan sesuka Yahudi. Gini loh. Kau gini yang loh, nggak mau menerima ilmu kan? Kalian Karena itulah kau sesuka berbicara hati. terus ketika aku sedang menyampaikan ilmunya. Coba kau dengarkan. Yesus mengajarkan tidak satu titik pun hukum Taurat dihilangkan dari hukum Taurat, tidak satu titik pun. Ya, Nah, dia terus? berkatakan dia menggenapinya. Dia Nah, mencontohkan bagaimana menggenapinya. Harusnya Nah, terus? Kristen ya seperti dikatakan aku mengenal dombaku mengikuti apa yang aku lakukan. Harusnya Kristen mengikuti apa yang dilakukan Yesus. Yang dia lakukan itu contoh untuk melakukan hukum Taurat. Bukan yang dia lakukan itu dianggap sudah selesai, tidak lagi ngerti nggak dilakukan. maknanya digenapi? Ini aku sedang menjelaskan menggenapi padamu. Kau yang nggak ngerti. Apa itu? Ini aku sedang menjelaskan barusan bagaimana tentang Yesus menggenapi, mencontohkan hukum Taurat yang tadinya hanya dituliskan, tidak dilakukan oleh Bani Yahudi. Kata Yesus, mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yesus sedang mencontohkan melakukannya. Kau tidak paham Berarti itu. makna Kau tidak baca menggenapi Bible-mu dengan mencontohkan hikmah. gitu. Kau hanya baca Bible-mu ikut doktrin. Kok ikut Coba kau doktrin? ikuti hikmahnya, kau baca dengan pelan-pelan. Kau pahami. Kalau kau paham Roh Kudus itu bagaimana membaca Bible-mu dari depan sampai belakang,
Tidak bertentangan. Begitu ada pertentangan kau ulang baca lagi. Berarti kau salah memahami sesuatu. Itu caranya mengetahui Roh Kudus. brother. Ya ini lu jawab ini, woi. Makanya sama Yesaya kalian 64 menyebutkan orang-orang yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Menyebutkan orang-orang yang menyembelih korban sajian dengan darah babi dan orang-orang yang memakan daging babi serta binatang-binatang jijik lainnya akan lenyap mati kalian makan babi, dicampakkan makan babi. Kalian makan, dilenyapkan makan babi. Kayak jijik kualinya pun jijik. Nah, siapa yang kita megang kuali jijik? Jijik menyebutkan orang-orang yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada dalam kuali mereka. Najis ada kuali mereka. Ya, kalau mereka makan babi dinajiskan makanya kita. Makanya kita tidak mau tersentuh dengan mereka kalau bertamu. Ginilah. Ini Bibel yang mengatakan kalau kita bertamu memberikan minuman, ini Bibel yang mengatakan najis. Bekas-bekas kualinya ada babi. Iya, betul. Udah jelas. Apalagi? Terus makanya kita nggak usah toleransi. Nggak usah toleransi ketika bertamu tempat kalian, ya kan? Makan, minum bekas piring, bekas kuali itu nggak boleh. Bibel kalian mengatakan najis kita. Tadi kan si teman. Paham ya, najis ya. Jadi Yesus jangan kalian pikir kami fanatik. Jangan kalian pikir kami fanatik. Tidak, Bibel kalian yang mengatakan seperti itu. Ya kan? Loh, Bibel kalian mengatakan jangan kalian pikir kami fanatik bertamu ke rumah kalian tidak mau kami menggunakan peralatan kalian. Kenapa? Bibel kalian mengatakan itu. Bang Blender, yang paling prinsipil Bang Kuan, Markus 12:29. Hai Bani Israel, Allah kita itu Allah yang esa. Tapi kamu Tuhan kan Yesus tuh. Yesus mengatakan kepada Bani Israel itu, hai Bani Israel, Allah kita itu Allah yang esa. Nah betul. Terus masalahnya? Bukan. Masalahnya apa? Tunggu dulu Bang Sia. Itu lari ke Tuhan. Ini dulu masalah babi ini. Sekarang jelas babi itu haram. Kenapa kau makan kuantum? Jadi banyak ayat-ayat karena bentar. Gantian. Diskusi itu saya santai aja. Jawab. Kenapa? Udah banyak. Jangan kejang gitu loh. Pelan-pelan. Silakan. Iya kan. Oke ya. Kenapa kami makan daging babi? Karena segala hukum Taurat dari perjanjian lama sudah digenapi dengan kedatangan Yesus. Oke. Jadi makna digenapi artinya sudah diselesaikan. Oke. Nah, digenapi itu contoh. Jelaskan kan yang kau salah pahami tentang penggenapan. Padahal aku udah ngajarkan tadi. Contoh nih brother. Makanya jangan dulu dijawab. Pelan-pelan. Kalau kata Yesus, mereka tidak melakukan yang hanya mengajarkannya. Yesus menggenapi dengan mencontohkannya. Nggak ngerti kok maksudnya itu apa. Bibelmu cerita itu. Bibelmu yang bercerita begitu. Bagaimana caranya untuk mengamalkan hukum Taurat. Makanya kata Yesus tidak menghilangkan satu iota pun. Gimana lah mau diskusi sama kalian, tertib pun nggak mau coba. Iya, karena kau menyampaikan sesuatu yang sudah kujelaskan tadi, kau tidak mau berdiskusi memahami. Masa kau yang menjelaskan Alkitab, brother? Dari tadi ku berikan jawabannya sudah. Ngapain kau sampaikan lagi? Oke lah Blender, lanjut maju lah, diskusi itu maju ke depan gitu. Udah. Ini tadi apa babi ini nggak kau sebutkan tadi? Kenapa? Babi nih, kenapa? Udah kau belum jawab. Karena hukum Taurat digenapin gitu alasanmu. Jadi gini brother, ya biar saya jawab ya. Segala hukum Taurat ya dan ketentuan-ketentuannya sudah digenapi dengan kedatangan Yesus. Oke. Arti dari menggenapi di sana sudah diselesaikan. Contoh saya buat contoh nih, lu punya utang lalu ada yang bayarin, perlu nggak kamu bayar lagi? Enggak, ini pendapatmu pribadi Bang, yang harusnya kau beri panduan tentang yang menggenapi itu sudah melakukan tidak lagi perlu dilakukan, itu di mana pernyataannya? Dan Paulus mengatakannya dalam ayatnya ada. Yang bahwasannya hukum Taurat itu dibatalkan. Yesus mengatakan tidak dihilangkan, kata Paulus dibatalkan. Kau menerima pendapat Paulus tapi menentang pendapat Yesus. Berarti kau mengikut siapa? Makanya gini loh brother, berarti kau bukan pengikut Yesus, bukan Kristen. Aduh. Kau ikut enggak? Tadi penggenapan dari mana? Di penggenapan menggenapin, menyempurnakan, terus. Menggenapi sudah diselesaikan dengan kedatangan Yesus. Makanya Paulus mengatakan secara tidak langsung, begitu Yesus disalibkan, datang ke dunia ini dan dia bangkit kembali, seluruh isi daripada kitab Taurat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalamnya
Pada saat orang menerima Yesus, maka itu secara tidak langsung Paulus mengatakan dibatalkan. Kenapa? Karena itu sudah salah. selesai. Yesus berkata di kayu salib. Bentar. Karena Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Baik, oke. Saya tanya. Makanya penggenapannya begini, bentar. Makanya penggenapannya, makanya Yesus berkata hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan itu, kasihilah sesamamu manusia. Itulah penggenapan hukum Taurat. Baik, Jadi saya bukan, tanya. makanya Yesus berkata, bukan lagi tentang makan dan minum, bukan tentang apa yang masuk, tapi Baik. tentang apa yang keluar dari mulutmu. Itu Ya. maksudnya. Sekarang di 10 hukum Taurat itu, apakah ada yang salah dari situ? Nggak ada yang salah. Kenapa dibatalkan? Karena banyak sebelum Yesus datang, semua orang sudah melakukannya, tapi nggak ada yang sanggup. Begitu loh. Salah kan? Oh, disuruh menghormati orang tua nggak sanggup? Bukan hanya sampai di situ sekedar menghormati orang tua. Iya. Artinya, gini brother, pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, banyak orang sudah lakukan perbuatan baik. Baik. Ya. Banyak Siapa semua yang sudah mengatakan jatuh di dalam dosa? Siapa yang mengatakan itu? Kok siapa? Itu kan hukum Allah. Yang menentukan Adam jatuh ke dalam dosa itu siapa? Hukum-hukum Allah lah ya, karena pada saat dia diciptakan Oke, baik. Adam, Yesus Allah berkata, pada saat kamu makan buah ini, kamu akan mati. Artinya terus? mati di sana, kehilangan kemuliaan Allah, bukan mati secara daging. Kenapa? Karena pada saat Adam memakan itu, dia tidak mati, tapi kehilangan kemuliaan Allah. Kenapa? Karena manusia diciptakan seturut dan serupa dengan gambar Allah. Apa artinya di situ? Sama dengan memiliki kemuliaan Allah juga. Manusia itu diciptakan bukan untuk mati pada Dua ayat awalnya. disebutkan. Ulangan 24 nomor 16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jelas ya? Di sini Tuhan memerintahkan tidak ada konsep dosa waris. Nggak ada ya? Nah, di mana dosa waris itu ini tadi Kita bahas. ini di sini menanggung sendiri. Iya, kita baca ayatnya biar kau jelaskan. Ya, Yeskiel 18:20. Oke ya. Biar kamu jangan salah tafsir, biar jangan tersesat, brother. Yehezkel 18 nomor 20. Yehezkel 18. Ya, biar saya bacakan ya sebentar ya. Yehezkel 18 ayat 20. Kita baca ya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Terus, Anda menghubungkan ini ke dosa waris. Tunggu dulu, berarti konsep keselamatan di Kristen menanggung dosa sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan dosa yang sudah pada saat manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Gak ada hubungannya ini, brother. Jelaskan dulu ini, ayat ini, jelaskan dulu. Betul, kalau orang melakukan kesalahan dia menanggung, betul. Ada Menanggung sendiri ya. konsekuensinya. Oke, baik. Berarti benar, apa yang menanggung kesalahan menanggung sendiri. Roma 5 nomor 12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu satu orang? Adam dan Hawa. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ini poinnya, bahwasanya dosa waris itu Paulus yang menyatakan di sini ya. Enggak nih? Bukan Paulus, di Amsal pun itu ada, brother. Roma, enggak, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Siapa itu? Adam. Dan dosa itu maut, demikianlah maut itu telah menjalar.
Paulus yang menyatakan dosa Adam itu menjalar kepada kita manusia. Akibat makan buah itu, ingat ya, akibat makan buah itu dosa Adam menjalar kepada kita manusia. Benar nggak sini? Betul, terus? Betul ya. Akibat makan buah itu maka terjadilah dosa waris menjalar kepada kita manusia. Sedangkan Kejadian 2 nomor 17, akibat makan buah itu Adam dan Hawa mati. Terus? Nah, berbeda nggak? Berbeda nggak ini? Pernyataan Paulus menyatakan akibat makan buah itu Adam dan Hawa menjalarkan dosa kepada kita. Sedangkan Tuhanmu mengatakan akibat makan buah itu maka Adam dan Hawa mati. Betul. Beda nggak nih? Kok beda? Loh, gimana ya? Kematian, makanya manusia, gini Blender. Makanya pada saat manusia berdosa, Adam pertama jatuh ke dalam dosa, disitulah manusia mengenal namanya kematian. Oke? Ada nggak manusia yang tidak mati? Gini loh, Tuhanmu berfirman, Kejadian 3 nomor 3, Adam Hawa, jangan kau makan buah itu nanti kau mati. Tidak ada Tuhanmu mengatakan, Hawa Adam, kalau kau makan buah itu nanti berakibat menjalarnya dosa-dosamu kepada keturunanmu. Nggak ada kayak gitu kan? Apakah ada Tuhanmu mengatakan gitu? Gini Blender. Oke ya, saya buat narasi singkat aja sama kamu biar kamu paham dosa waris itu. Gini ya. Satu sumber air. Kamu percaya nggak keturunan Adam dan Hawa? Ya. Percaya nggak? Kita lah. Atau seluruh manusia, kamu percaya nggak bahwasanya kami aja, Islam aja, kalian enggak? Islam aja, Kristen enggak? Udah lari kemana-mana lah nanti. Loh, memang iya, menurut kitabmu Kristen bukan keturunan Adam. Jadi lari kemana-mana kita jadinya. Loh, tadi kan kau mengatakan bahwasanya meyakini kita ini keturunan Adam, gitu ya? Iya, kami aja Islam, Kristen tidak. Di mana pula? Siapa yang bilang itu? Bibelmu. Di mana? Kejadian 2 nomor 17. Coba kita bacalah, buka. Aku yang buka. Oke lah, kita buka ya. Aduh. Kejadian 2 nomor 17. Kejadian 2 ayat 17 ya. Oke. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari itu engkau maksudnya apa? Teruslah baca. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Terus? Pertanyaannya, dimakan nggak buah itu? Dimakan. Matilah dia. Jadi keturunan siapa kalian? Beserah kau. Mati dia, keturunan siapa kalian? Matilah dia, selesai. Jadi kalian keturunan siapa? Aduh, brother. Makanya matilah dia. Makanya pemahaman itu tadi. Waktu makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Gini brother, jadi maksudnya mati di sana. Ketika dia makan buah itu, apakah Adam dan Hawa sudah punya keturunan? Tadi sudah jelaskan loh Blender. Mati kan, jadi kalian keturunan siapa? Beserah kalian. Mati. Mati, selesai. Keturunan siapa kalian? Ya iya kan? Oke lah kalau sampai di situ pemahamanmu Blender nggak. Lo memang iya lah, jadi apa lagi? Berubah, Bibelnya bisa berubah gitu, Puan. Bisa berubah. Dia bagus begitu. Kejadian itu tulisannya memang begitu. Bagaimana kau mau? Oke lah. Lo enggak? Kok lari kau? Betul kan? Enggak lari. Cuman gimana kita mau diskusi sekarang lagi? Aku tanya, waktu Adam makan buah itu, apakah dia sudah punya keturunan? Ya. Belum. Nah ya udah, mati dia. Kalian keturunan siapa? Berarti udah mati. Berarti pada saat itu udah mati Adam ya? Matilah pada hari. Nah, keturunan siapa kalian? Mati lah ya? Iyalah, jadi keturunan siapa kalian? Ya iya kan. Keturunan Adam, jadi kau mau untuk menebus dosa yang mana? Aduh, oke lah. Kalau pemahaman masih seperti itu. Kuantum, kau keturunan siapa? Jawab dulu Kuantum. Aduh, mak mati kita. Kau keturunan siapa? Dia keturunan nyemot. Aduh, ya. Saat makan buah baik dan buruk itu ada dua makhluk yang diciptakan Tuhan, iblis dan manusia. Iblis ya. Blender, Tunggu dulu. Tunggu dulu. Bro Blender. Karena bro tadi berbicara tentang Adam nih. Oke.
Nah, lalu saya ada pertanyaan sedikit aja, simpel aja. Menurutmu Adam itu Ya kau jawab dulu pertanyaannya. Orang kamu keturunan siapa? keturunan Adam dong? Dia aja mati kok. Coba baca lagi. Adam mati di situ enggak? Hari Mati. kau mau makan buah itu kau mati. Hari Kan Adam makan buah ya, dia Adam langsung mati di Iya, situ. mati di nggak di Bible. situ? Mati lah. Tuhan Berarti tulisan di Bible yang salah. Makanya pemahaman kita yang nggak sampai. Enggak, tulisannya salah ya. Yang mana yang salah nih? Nih. Tetapi pohon pengetahuan tentang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Jadi Adam makan buah itu langsung mati hari itu. Pertanyaannya, kau keturunan siapa? Ya, kenapa lu menangis? Ya saya ketawa lah karena pemahaman. Lu kenapa kau nangis? Kenapa lu nangis, bro? Ya karena pemahamanmu terlalu ini loh, nggak jadi. Ya, coba lu baca, coba lu baca, coba lu Jadi sendiri yang kita baca ibaratnya katanya. apa ya? Kita diskusi Coba nggak kau yang sebanding baca. gitu loh. Coba kau baca dulu itu di layar. Iya Baca sudah dulu. aku baca. Waktu Adam makan, ya, nih saya tanya nih, waktu Adam makan pohon pengetahuan itu, Adam mati atau hidup? Hidup. Terus datanya di sini, data yang tertulis hidup atau mati? Mati. Terus yang benar yang mana? Congormu atau datanya? Ya datanya benar. Nah, jadi congormu yang salah. Nggak ada salah. Nggak mana ada benar Mungkin salah. pernah dasar biadab. Pembohong, penipu. Ada dua. Kayak gini kita diskusi kalau gimana pemahaman. Ada belum dua nyampe pernyataan. lagi. Sebentar, ada dua Maklum pernyataan juga ya. kita, nggak apa-apa. Nggak ada. Ini iblis, kejadian 3 nomor 4. Iblis yang mengatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Iblis mengatakan tidak mati. Tuhanmu mengatakan mati. Mana yang betul? Pernyataan iblis apa pernyataan Tuhan? Makanya kan Tuhannya salah kan. Nah, ayo, pernyataan iblis apa Tuhan? Oke lah. Di Bible Tuhan Oke lah. salah. Woi, jawab dulu, woi. Kita seperti ini kayaknya nggak naik. Jawab kelas. dulu. Nggak naik kelas. Ini kita pernyataan belajar malu iblis. Kita bicara Jawab lah. ketuhanan, tapi kita Pokoknya bicaranya sepanjang kau masih Kristen, bro, pasti kau melawan akalmu. Aduh. Itu aja. Udah data tertulis mati, lu bilang hidup. Memang Kekristenan kau ini. itu, brother, kekristenan itu adalah bicara tentang bukti dan fakta. Ini buktinya, Tapi mati kalau- enggak? Itu buktinya mati, lu bilang hidup. Gimana sih lu? Makanya baca terus. Ya, ulangi kembali lagi, suruh baca lagi. Keturunan Jangan di sini, Adam nanti siapa? di blender. Diam dulu kau. Keturunan suruh baca Adam lagi. siapa? Diam dulu kau. Yang mana congormu yang congormu yang bener, apa datanya yang bener? Yang mana yang bener? Udahlah selebes, gak ada ilmu, brother. Kau Ini ini baca, nah. penipu ulung. Data yang kau lawan. Di Kok sini, data yang dilawan? di sini Karena kamu nggak ngerti Adam apa yang kamu makan baca, pohon pengetahuan apa itu, maksudnya mati di ya, saat yang makan pohon pengetahuan itu mati. Kau bilang pula hidup. Kau ini lawanmu sebenarnya data. Biblemu sendiri lawanmu. Kenapa Bible kau lawan? Karena akalmu sudah mati, kebanyakan makan babi ngepet. Nah itu. Makanya babi ngepet jangan diembat, nggak ada lehernya. Ngerti lu? Mati keturunan siapa kalian? Babi ngepet diembat tiap hari. Beginilah data dilawan. Nah, di mute lagi kan? Semua yang tertulis dilawan. Biar ku bikin contohnya sama kau, biar kau dapat pemahaman. Contoh, orang melakukan ya. kejahatan nih. Nggak perlu, Contoh, nggak perlu kau ngomong di sini, nggak perlu kau ngomong. Kau itu penipu, orang gila kau, menipu kau. Dua ayat Penipu nih kau. menyatakan. Dua ayat menyatakan mati. Main mute lagi, aduh. Nggak usah kau ngomong, mending kau kabur aja. Dua ayat. Udah jelas di situ mati, lu bilang hidup. Dasar penipu ulung kau. Ah. Lu nangis lagi pula kalau. Waduh, selebes. Pura-pura ketawa, pura-pura ketawa, padahal sebenarnya sakit hatinya itu. Cuman mengobati rasa sakit hatinya itu. Nih, lu baca tuh. Ngapain pula sakit hati dengan omongan anak TK gimana sih? Tuh,
Dilarang makan. Karena kalau kau makan kau mati. Adam makan berarti mati. Nah pertanyaannya kau tanjakan siapa? Jangan turunan deh, tanyakan siapa lu. Kalau orang contoh